Bang Dito kenal banget ya sama Demian. Iya, saya tahu dia gitu kan. Dia sekarang jadi apa? Yahudi ya, Yahudi rohani gitu ya. Aku bilang, iya, Yahudi rohani itu dikatakan oleh Yesus di Wahyu 3 nomor 9 disebutkan jemaat iblis. Ih, ngakak dia. Jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Aku mau goyang juga si Hanzo. Menurut Hanzo, orang yang ke Yahudi-Yahudian padahal bukan Yahudi atau mengatakan dirinya Yahudi rohani, ini jemaat iblis kata Yesus. Gimana, Jo? Langsung aja lah, kita nggak mau lama-lama. Wahyu 3:9 ya. Aku Wahyu 3 nomor 9. Sabar ya. Itu Edis live loh. Kenapa kalian nggak geruduk tuh? Penontonnya luar biasa. Muslim ini jantung. Muslim suka ya dengar tausiahnya Edis, Ustadz Edis Al-Amriki katanya. Kenapa ini? Udah nggak usah ke Edis. Ini nggak pernah. Edis pun nggak tahu. Kalau Edis tahu nanti oh iya juga ya ternyata Kristen ini jemaat. Nanti begitu Wahyu 3 nomor 19 ya? Belum, Edis belum tahu. Ayat Edis 19. belum tahu, jangan bawa Edis. Wow, saya dengarnya. Lawan saya aja belum tentu dia. Wahyu 3:19 barang siapa ku Ayo, kasih ya ku ayo. tegur dan ku hajar. Wahyu Sebab itu 3 nomor relakanlah. 9. Siapa bilang ada belasnya? Oh 3 Hey, nomor 9. Wahyu 3 nomor 9. Bukan, nggak ada lasnya. Oke. Ini loh kebiasaan orang Kristen kayaknya memang perlu periksa ke THT. Sesungguhnya aku akan menyerahkan Seringkali loh. beberapa orang dari jemaat. Bukan. Wahyu 3 nomor 9. Iya. Lihatlah. Ini sesungguhnya mana yang aku gua baca? akan menyerahkan beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Apa kau baca yang mana, Anzo? Yang sebenarnya tidak demikian. Kau baca apa? Wahyu 3 nomor 9. Kau baca kitabnya siapa, Zo? Iya, Wahyu. Kitabnya siapa kau baca? Kitab saya. Kau baca Dunia Baru? Oh, TB. Kau baca kitabnya Saksi Yehova? Enggak, kan ada di ini. Apa? Di Google kan. Aku ketik di Google. Ngapain? Buka hanya Bibelmu. Udah Oke. yang TB aja kita baca. Lihatlah NTB. beberapa orang dari jemaah Iboli, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Iblis, ya nggak usah nanggung-nanggung, udah sebut aja. Iya, tetapi yang sebenarnya Jemaat tidak iblis. demikian. Nah, terus Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa akulah mengasihi engkau. apa ini? Enggak keputus barusan. Lihatlah ada beberapa orang dari jemaat iblis. Mereka menyebut dirinya Yahudi, padahal tidak demikian. Mereka berdusta. Ada yang baca. Putus-putus. Mana si Anso? Kang Dito, Etan, naik. suaranya putus-putus. Iya, Etan naik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Fandi. Assalamualaikum Kanda Dito. Waalaikumsalam. Etan naik, Etan. Mana Etan? Halo Dinda Hanzo Dinda. Dinda. Kok belum bertobat aja Dinda Hanzo ini udah tahu kitabnya itu bukan kitab suci. Aduh kacau. Iya, sabarlah Bang Ardi, kan lagi perjalanan ya kan. Ya salam. Perjalanan ini. Hanzo Dinda. Hanzo. Ya bro, iya bang. Hanzo percaya nggak? Hanzo mau ke GO, mau ke Tritunggal, mau ke Saksi Yehova, mau kemana-mana, kitabnya bukan kitab suci secara ilmiah, Dinda. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, Dinda, bahwasanya kitabnya layak disebut kitab suci secara ilmiah, Dinda. Itu berbahaya, Dinda. Siap Abang dah. Kok jadi aku yang lebih tua sekarang? Kan Bang Hanzo yang lebih tua dari saya, gimana sih ya? Bang Ardi umur berapa? Saya 37.
Oh iya ding. Iya, aku panggil Kanda Hanzo aja lah Kanda. Iya nggak terasa ya. Aku pengen jadi muda lagi. Sekarang dengan saya 83 dia, 83 dia. Saya ini paling muda di sini Kanda. Fandi Ahmad 39, Kang Dito 46, saya 37. Enggak lah, saya yang paling muda. Bro Hanzo, kalau ada teman-teman Kristen, ajak aja ke atas ini. Ada Bro Ya, Etan. silakan naik. Nanti dapat tercerahkan. Kalau nggak jadi JO ya jadi Muslim, ya kan? Mulutmu. Ya iya toh, gara-gara kalian kan bisa jadi JO kan? Ya itu Dulu resikonya. Tritunggal ya Dinda ya. Dinda apa Iya, Bang Hansu Pak. dulu Tritunggal gara-gara Terhitung akut ditanyai. saya nih, senggol baju. Gara-gara ditanya yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan itu ya. Ya itu Yesus manusia atau bukan? Saya bilang bukan. Wah JO kamu katanya. Ya udahlah JO beneran lah. Kalau masih. Tapi gini Bang Hansu, Hmm. ini dari dulu kan Bang Hansu kan kenal saya. Saya ini bukan penghujat, saya ini pendiskusi. Yes. Nah, Bang Hansu kan juga tahu kan. Oh, Waalaikumsalam Abi Jatim. Woy, jarang muncul Abi Jatim. Bang Hansu juga tahu dari kalangan kekristenan itu penghujat itu siapa aja, pendiskusi siapa aja, pasti tahu lah itu. Itu loh. Ibril kemana ya? Lama aku udah ketemu dia. Kawan lama. Lama nggak kelihatan. Apa udah ini pensiun? Wah, masih Kemarin- nyimak aja dia. Kemarin naik. Cuman pas mau presentase, mau Jibril itu mendidik lagi. Bang Fandi, kalau lawannya nggak minimal selevel dengan dia, nggak mau naik dia. Oh gitu ya. Setahu saya gitu. Enggak, kemarin itu Bicara ada ya. yang kemarin itu ada yang ini yang membawa Zoroaster. Dia kaitkan Islam itu dengan Zoroaster, padahal yang lebih dekat dengan Zoroaster itu adalah, mohon maaf, teman-teman Aliteng sendiri. Ada aja bahasamu. Tapi gini loh, gini Bang Fandi sama Bang Hanso. Saya nggak ngurus siapa Zoroaster, saya nggak ngurus. Jadi gini, saya ini adalah salah satu orang, bukan satu-satunya ya, salah satu orang yang ketika itu masih katanya, itu saya nggak percaya. Itu saya itu. Misal begini, ini satu permisalan aja lah. Teman-teman Kristen, kalau Anda membawa kisah Mojopahit ke saya misal, tahu kan kisah Mojopahit kan? Tahu nggak? Sejarah kita, sejarah tanah Jawa. Ah, itulah. Selama tidak ada manuskripnya yang minimal sejaman atau beberapa ratus kemudian, nggak terlalu lama lah, minimal begitulah. Minimal ada itunya baru saya pertimbangkan untuk percaya. Tapi ketika hanya misal begini, misal kisah penyalipan Yesus misal, ini kan sebenarnya kan kalau secara ilmiah Bang Hansu, mohon maaf ya, ini bukan, ini nggak usah ke ranah iman ya kan ya, oke. Kalau Anda mengimani oke lah ya, nggak apa-apa iman. Tapi kalau memang secara analisis ilmiah, ya analisis ilmiah, secara empiris ini gagal Bang Hansu. Tahu nggak gagalnya di mana? Nah gimana? Transmisi. Gagal itu. Transmisi dari? Oke, gini maksud saya. Misal Lukas menuliskan tentang Yesus disalib, kan itu Lukas yang nuliskan. Anggaplah Lukas gitu kan, padahal bukan Lukas. Anggaplah Lukas itu, oke? Anggaplah Lukas. Nah, ketika Lukas menuliskan Yesus disalib, itu Lukas tahu dari mana? Teman-teman Kristen pasti menjawab. Di Lukas 1 ayat 2, dia Kan. mendapatkan informasi dari saksi mata dan pelayan firman, betul nggak? Nah, Sekali lagi, itu klaim Ya, betul. Lukas. Itu klaim Lukas, betul nggak? Iya. Itu masih klaim Lukas tuh Bang Hansu. Nah, bisa nggak klaim Lukas ini dibuktikan? Harusnya bisa, betul nggak? ya. Tapi ternyata kalau kita tanya transmisinya, ini klaim Lukas. Oke lah, oke kita ikutin dulu itu klaim Lukas.
Tapi klaimnya itu bener nggak? Oh, belum tentu. Oke, mari kita cek. Lukas menuliskan mendapatkan dari pelayan firman dan saksi mata. Oke, siapa nama pelayan firmannya dan siapa nama saksi matanya? Ada yang bisa jawab nggak? Jujur aja Bang Hanso. Paulus. Ya salah. Emang Paulus menyaksikan Yesus disalib? Enggak sih, cuman kan rekan Ya. sekerjanya. Maksudnya dia hidup paling tidak sejaman lah. Maksudnya nggak jauh-jauh gitu loh dari peristiwa penyalipan. Ribuan orang hidup sejaman dengan Yesus. Pertanyaan saya, yang menyaksikan ada berapa? Itu kan banyak yang menyaksikan toh. Oke, kata siapa? Nah, kata kitab kan? Ya ada kok bukunya, aku lupa namanya, histori tentang penyalipan itu ada. Orang Oh, non-Kristen sejarah. yang menulis, ya Sejarah. sejarah. Ah, oke. Anggaplah sejarah yang paling tua. Siapa? Siapa sejarawan paling tua? Flavius Josephus. Flavius, ya. Nah, dia lahir tahun berapa? Coba. Berapa ya? Ya, ayo coba. Ingat gak? Enggak, Masa enggak. lupa? Masa lupa? Ya yang paling dekat ya para rasul dong tentunya. Ya kayak murid-muridnya Yohanes. Tadi katanya sejarah. Iya itu kan bagian dari sejarah. Contohnya Irenaeus ya kan. Lalu Irenaeus. siapa lagi? Irenaeus tahun berapa? Muridnya Yohanes. Muridnya Rasul Yohanes. Kata siapa? Sejarah Nah, dong. ini loh. Ini Sejarah pertanyaan gereja saya ini. itu. Iya, pertanyaan saya ini pasti kata siapa gitu loh, Bang Hansu. Ada nggak buktinya? Ada nggak data yang valid? Misal begini deh, jangan ke Irenaeus deh, Lukas aja lah. Itu kan hampir sejaman kan dengan Yesus katanya, betul nggak? Ya gini Bro Ardi. Kalau penyalipan itu bener lah, katakanlah Bro Ardi bener. Itu hoak gitu ya, nggak ada itu. Lantas kenapa Gimana? katakanlah penyalipan itu hoax gitu ya, nggak ada itu. Enggak, saya nggak ngatakan itu. Saya nggak ini ngatakan penyalipan itu hoax, Bang Hansu. seandainya katakanlah itu berita bohong gitu, yang benar adalah Quran, Isa itu diangkat, yang disalib itu yang diserupakan, katakanlah itu betul ya, kenapa jutaan bahkan miliaran orang ini nggak percaya pada Quran malahan gitu loh. Baik. Oke, saya jawab ya. Jawabannya kenapa kan? Kenapa? Berarti jawabannya karena kan? Yes. Nah itu. Karena iblis sudah berjanji di Al-Quran bahwasanya karena engkau telah karena engkau telah memutuskan bahwasanya aku sesat ya Allah, maka akan aku sesatkan anak cucu Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dan dari belakang. Kalau diskusi Aku akan membuat Mas Ardi, Iya. kalau diskusi nyalakan iblis itu ya selesai Mas. Loh, gimana Tadi, sih? waktu diskusi tadi di awal minta bukti empiris, bla bla bla. Giliran ditanya balik, Loh, kan- iblis kan selesai kenapa? diskusi ini. Tadi jadi kata- terpotong. Loh, Bang Hanzo kan bertanya soal keyakinan kan? Enggak, ini lepas dulu keyakinan. Loh, kalau lepas, kenapa Bang Hanzo bilang begini? Kenapa ribuan orang banyak yang percaya? Lu percaya tuh keyakinan bukan? Maksudnya gini loh, kan Ayo. Al-Quran datang itu terakhir kan, abad ke-6 atau 7. Ya, oke. Dan di situ udah termaktub itu, Isa itu tidak disalib, Isa itu diangkat hidup-hidup menurut Quran gitu kan. Harusnya orang-orang Yahudi, orang-orang ya katakanlah orang yang di bawah zaman itu baca dong, ngerti nggak? Ini Oh, ada gini. Injil yang baru gitu loh. Gini. Kalau orang-orang Yahudi memang ada yang beriman kepada Rasulullah, betul ada itu. Tapi Kemana orang-orang dia? Yahudi yang ada di Arab, ada orang-orang Yahudi yang ada Ada di orang Arab Yahudi itu. di Arab, Bang Ardi ini ada. Loh, ya gimana sih? Nggak Loh, ada, menurutmu Mas. Rasulullah nggak pernah ketemu orang Yahudi? Orang Yahudi itu nggak ada yang agama Islam. Coba tunjuk satu aja. Astagfirullahaladzim. Ada orang Yahudi, orang Sabiin. Di dalam Quran dijelaskan orang Yahudi, orang Sabiin, dan orang Nasrani yang mana yang notabene yang beriman sebutkan kepada satu Allah. masjid
masjid yang dibuat oleh orang Yahudi di Arab coba? Masjid dibuat orang Yahudi. Oh, Kan nggak katanya tahu ada sih, Bang. komunitas Yahudi yang beragama Muslim. Ya kan? Ya, emang Tentu ada orang Yahudi masjidnya harus- dong. Contoh-contoh Ya, emang gini. orang Yahudi. Contoh di emang Jawa harus Timur buat itu masjid gitu? ada masjid. Harus. Masjid apa Kang gitu? Yang terkenal Muhammad Cengho. Nah, Ini apa ini? Kan nggak contoh harus ini. juga bikin masjid. Kan ada komunitas orang Tionghoa di Jawa Timur yang agama Islam Begini, membuat begini, Zul, Masjid Hanzo. Muhammad Cengho. Nah, gitu loh. Begini Bang. Begini, kita terlalu jauh ya kan. Kenapa kok Bang Hanzo harus ke Islam? Karena Bang Hanzo nggak mampu menjelaskan Lukas dapat dari siapa, betul nggak? Betul nggak? Enggak, kita kan dua arah. Loh, iya. Searah ini dulu diselesaikan. Kalau ternyata, misal begini Bang Hanzo, kalau aku nuduh Bang Hanzo maling, ternyata begitu Bang Hanzo meminta bukti kepada aku, terus aku bilang begini, ya aku nggak ada buktinya Bang Hanzo. Kesimpulan akhirnya Bang Hanzo maling atau bukan? Bukan. Nah, ya, betul kan? Nah, Kan nggak bisa jadi buktikan. ketika saya tidak bisa membuktikan, berarti kesimpulannya Bang Hanzo bukan maling, betul? Ya. Ah, simple aja. Ya sekarang Simple ada nggak aja. orang Yahudi yang beragama Islam? Sebentar, ketika Yesus disalib, itu menurut Kristen, ada nggak yang bisa membuktikan secara data valid kepada saya? Kita uji sekarang. Oke, saya tanya Bang Hanzo, kita uji. Ini kan klaim Kristen Yesus disalib. Barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan, kan begitu. Nah, sekarang begini. Yang mendalilkan Yesus disalib Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Berarti yang wajib membuktikan Kristen atau Islam? Yang menuduh tidak disalib siapa? Loh, kok menuduh tidak disalib? Yang duluan menuduh. Oke. Kita main waktu sekarang. Yang pertama kali menuduh disalib atau tidak disalib siapa? Pertama kali Ini, menuduh. fakta Enggak, tunggu kan dulu. duluan. Kabur-kaburan. Ini Bang Ardi ini lucu. Enggak. Kan- Tunggu. Sebentar. Di abad pertama, Kena sebentar. Oh, enggak Harus kena dong. barang ini matang dulu baru Sebentar. dituduhkan gitu loh. Begini, enggak gitu Nggak loh. bisa dibalik, Gini. bro. Sebentar. Gini loh. Yang pertama kali menuduh Yesus itu begini dan begitu siapa? Menuduh Yesus begini begitu itu gimana? Begini dan begitu maksudnya disalib. Yesus Siapa yang disalib. menuduh itu? Ya, yang mengklaim pertama kali Yesus itu disalib itu siapa? Para ya orang yang sejaman dong dengan dia. Orang Kristen. Udahlah, orang Kristen lah, nggak usah Yang ngeles. menyalib siapa? Yang menyalib orang non Kristen lah yang Loh, menyalib. itu kan cerita dari Kristen itu. Iya, tapi orang- itu kan ceritanya akhirnya orang Romawi. dipercaya. Astagfirullahaladzim. Loh. Bang Hanzo kan nggak bisa mendatangkan orang Romawi itu sekarang ke sini, nggak bisa kan? Oke. Betul kan? Nah, Oke. gitu loh. Jadi orang Kristen lah yang pertama kali mengatakan atau menuduh atau mengklaim atau mempercayai Yesus disalib, betul? Ya. Oke, sekarang kita cek buktinya. Tolonglah dijawab pertanyaan saya. Kenapa nggak pernah dijawab gitu? Lukas ini kan mengklaim bahwasanya dia dapat dari pelayan firman dan saksi mata. Siapa nama saksi mata yang dimaksud oleh Lukas? Nggak ada, jedar 1-0. Nah, udah selesai. John. Nggak usah diteruskan, nggak ada itu. Ya orang yang hidup Nggak ada dong, jawabannya. yang ditanya Nama, saya tanya nama. nama ya. Nama. Nama. Ini harus pakai Alkitab ini berarti ya buktinya ya. Loh, transmisi ini iya soalnya transmisi Bang Hanzo. Misal begini deh Bang Hanzo. Bang Hanzo misal dapat informasi Bang Fandi ini nikah sama orang Arab misal. Bang Fandi menikah sama orang Arab misal. Gitu kan. Bang Hanzo bilang ke aku, Bang Ardi nggak tahu rupanya Fandi Ahmad itu nikah sama orang Arab. Loh, kata siapa Bang? Bang Hanzo mau jawab kata orang-orang atau kata nama orang? Ya Bang. Lanjut. Bang Hanzo mau menjawab pertanyaan saya itu apakah saya tahu dari si A, saya tahu dari si B Bang Ardi, atau ya itu pokoknya katanya orang-orang itu gitu. Oke. Lebih valid mana? Informasi kata orang-orang atau kata si A atau si B? Oke, merujuknya lebih valid mana Bang Hanzo menurut Bang Hanzo? Lebih validnya mana?
Ya orang Iya. yang kenal Fandi lah. Ya, yang ngasih tahu abang kan pasti punya banyak nama kan. Masa orang nggak punya nama sih? Wah kalau nama ini, ya kalau di Lukas itu cuma dibilang begini bang. Sebentar, Para kita nggak ke Lukas saksi dulu. mata. Kita nggak ke Lukas dulu. Justru kita akan sambungkan ke situ. Maksud saya begini loh. Ketika Bang Hansu dapat kabar bahwasanya Bang Fandi Ahmad ini menikah dengan orang Arab, kaget kan Bang Hansu juga kan. Nah, Bang Hansu tahu dari siapa? Ternyata Bang Hansu dikasih tahu Kang Dito gitu loh. Paham nggak? Oh, nah. Nah, berarti Kang Dito, Kang Dito tahu dari mana? Saya tanya Kang Dito. Ternyata Kang Dito hadir di dalam pernikahannya Fandi Ahmad gitu loh. Hadir sendiri dia. Terus saya tanya, Kang Dito punya nggak buktinya? Ini fotonya. Oh, ada fotonya. Sekarang ya, sekarang foto. Oke lah, zaman dulu kita nggak usah pakai foto. Nggak usah pakai foto lah. Kita pakai kesaksian. Kang Dito hadir nggak? Oh ya hadir. Oh gitu. Ya udah. Itu informasi yang dapat dipercaya gitu loh. Ketika Kang Dito hadir, dan kalau di dalam Islam gini Bang Hansu, ini secara umum dulu ya. Kalau dalam Islam gini, untuk mempercayai apa kata Kang Dito, Islam itu harus mengulik habis siapa Kang Dito. Kang Dito ini orangnya pembohong, pendusta atau tidak. Oh, Kang Dito selama sama saya orangnya baik sih. Bukan pendusta dia. Apakah orangnya pelupa atau tidak? Oh iya, kalau pelupa sih ya. Nah itu menjadi persoalan juga Bang Hansu. Ketika Kang Dito yang pelupa ini, tapi dia jujur loh sebenarnya, Bang Hansu. Dia jujur, tapi dia pelupa juga nih kadang-kadang. Lupa, misal begini, dia tahu, dia melihat Fandi Ahmad menikah, tapi ketika saya tanya, Kang Dito menikahnya tahun berapa? Bulan apa gitu? Bulan apa ya Bang Artia? Bulan 10 deh seingatku. Padahal bulan 5 gitu loh. Padahal bulan 5 ini pelupa. Tapi informasi tentang Fandi Ahmad menikah ini kan valid dari Kang Dito, betul nggak? Tapi hanya saja Kang Dito lupa kapannya gitu loh. Paham nggak sampai sini? Ya. Nah, oke, kita lanjut ke Lukas sekarang. Lah Lukas ini tahu dari mana Bang Hansu? Dia mengatakan dari pelayan firman dan saksi mata. Oke lah, saya tanya yang soal penyalipan Yesus saja lah. Kalau memang di kaidah umumkan ke situ, oke nggak apa-apa kita ikutin. Nama orang yang memberitahu Lukas siapa itu saksi matanya? Tentang apa yang di... Kan Tentang banyak penyalipan Yesus. Saya nggak tanya tentang yang lain, tentang penyalipan Yesus. Kan Maria ini bahas ibunya. penyalipan Yesus. Hah, gimana? Maria ibunya, ibu Yesus. Kata siapa? Karena Lukas itu yang detail mencatat dibanding Matius Ya dan kata Markus. oke baik Maria ya. Baik Maria ya. Betul, oke. Oke, kita ikutin. Berarti Maria memberitahukan kepada Lukas mengenai penyalipan Yesus, betul? Bahkan dari kelahirannya. Tunggu dulu. Betul? Oke. Di mana tertulis Maria memberitahu kepada Lukas soal penyalipan Yesus? Ya, karena rangkuman Lukas ini detail dari Bukan kecil. itu. Bukan Loh, itu. kalau nggak dari Pertanyaan Maria, saya. dari mana? Yang Bukan itu, tahu? pertanyaan saya bukan itu. Saya ulangi lagi ya. Di mana ayatnya Maria memberitahu kepada Lukas mengenai penyalipan Yesus? Di mana? Maria memberitahu. Iya. Loh, kan katanya Maria. Maria kan? Tadi katanya. Loh, Bang Hansu sendiri yang ngomong Maria yang Iya. memberitahu Lukas. Kan gitu. Oke lah, saya balik pertanyaannya. Di mana Lukas diberitahu oleh Maria? Di mana ayatnya? Oh, langsung percakapan gitu. Loh, kan saya udah bilang Bang Hansu, Ardiansa ini skeptis dan juga ilmiah. Kalau tidak ada buktinya, maka saya katakan itu nggak sah secara ilmiah. Tapi kalau secara iman ya bebas lah, orang mau mengimani yang sebenarnya nggak tertulis jadi pokoknya saya imani, oke, nggak ada masalah di situ Bang Hansu, nggak ada masalah kami. Kalau tentang penyalipan itu dari para rasul. Saya nggak tanya itu. Saya Kalau- tanya di mana Kalau Lukas. Maria tadi kan menceritakan tentang kelahiran, tentang peristiwa Maria mendapat wahyu dari Oke, malaikat. saya nggak tanya itu. Saya tanya penyalipan lah. Saya tanya penyalipan. Ini Lukas diberitahu siapa? Diberitahu teman sepelayanan.
Namanya siapa? Contohnya siapa ya? Petrus. Contoh. Oke, stop. Satu aja, satu dulu. Nanti kebanyakan nanti Bang Hansu bingung sendiri. Oke, di mana Petrus memberitahukan kepada Lukas mengenai regarding penyalipan Yesus. Ayatnya, Petrus memberitahukan kepada Lukas, di mana ayatnya? Wah, ya nggak gitu tulisannya. Ini ya Petrus bertemu Lukas, lalu Enggak, Lukas saya nggak harus minta begitu, enggak. Saya hanya meminta bebas perkataannya seperti apa bebas. Yang penting ada informasi Petrus ngomong sama Lukas, terus memberitahu mengenai penyalipan Yesus, gitu loh. Atau Lukas bertanya kepada Petrus, atau bagaimanapun bentuknya bebas. Mau Petrus yang ngasih tahu Lukas, mau Lukas yang dikasih tahu Oke, Petrus, contoh bebas. ya. Contoh Di mana? di Lukas 22 itu perikopnya ditulis oleh Lukas, Petrus menyangkal Yesus. Nah, ini kan ceritanya kronologis nih. Saya nggak Ini- tanya itu. Ini kan Aduh. menceritakan Petrus. Bukan itu, tapi Lukas pertanyaan 22 saya, ayat Bang 54. Hansu. Ini Bang kan Hansu. cerita. Iya, ya, saya tahu. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah di mana Petrus memberitahukan kepada Lukas mengenai pada saat Yesus disalib. Saya nggak tanya sebelum Yesus disalib. Saya nggak tanya. Ui. Aku Bang Si- si- Alex, aku hilang ya. Oh, udah Ada, muncul. itu ada. Udah muncul. Aku hilang nih. Ada, Mana ada. aku? Udah muncul, udah. Si. Kan Dito yang YouTube. turun. Oh Ya iya. turun Iya, dulu oke, baru oke. naik lagi kalau ini. Udah aman. Lanjut. Oke. Aku Nah, bingung ini pertanyaannya ini. oke, saya ulang diminta pertanyaannya. apa Saya ini? ulang. Hmm. Begini deh. Simple aja. Bang Fandi, Siap. oke, anggaplah Bang Fandi pernah memberitahu Hansu mengenai pernikahan Kang Dito yang udah turun. Kalau saya tanya Bang Hansu tahu dari mana kalau Kang Dito menikah? Dari saya lah. Jawaban Nah, so. dari Bang Fandi, betul nggak? Betul nggak? Terus saya tanya Bang Hansu, emang apa kata Bang Fandi, Bang Hansu? Otomatis tahu kan Bang Hansu kan? Bang Fandi ngomong apa? Ya meskipun nggak sama persis ya kan minimal iya tadi saya dikasih tahu Bang Fandi, Bang Ardi bahwasanya Kang Dito ternyata udah menikah lagi yang kedua gitu. Ya kan, mohon maaf Kang Dito bercanda ini ya, gitu loh. Paham nggak Bang Hansu? Sedetail itu gitu loh, sedetail itu ilmiah itu. Jadi ketika saya tanya Bang Hansu dikasih tahu siapa Kang Dito nikah yang kedua kalinya? Kasih tahu Fandi. Oke, saya telepon Bang Fandi. Bang Fandi tahu dari mana Kang Dito nikah yang kedua kalinya? Bang Fandi bilang, saya diundang, saya hadir di pernikahannya. Oke, itu secara transmisi berhasil atau gagal itu, Bang Fandi atau Bang Hansu? Berhasil dong. Berhasil. Ah, itu namanya secara transmisi berhasil, nyambung gitu loh. Jadi ada yang namanya transmisi, itu adalah penerusan pesan dari seseorang kepada orang yang lain mengenai sesuatu. Gitu loh. Dari seseorang kepada orang yang lain, dari seseorang kepada orang yang lain, dari orang lain kepada orang lain, orang lain kepada orang lain. Itu namanya live di jeda. Enggak lah. Aku dengar. Oh ya, itu. Oke. Itu maksud saya. Bang Hansula ini Kang Dito. Ya, betul nggak Kang Dito nikah 2 kali? Anggap aja betul kan, ini bercanda. Ya Kang Dito ya. Bercanda ini Kang Dito, jangan marah. Jangan marah, bercanda ini. Anggap aja betul. Betul ya. Nah, gitu loh. Jadi secara transmisi ini sudah tercukupi gitu loh. Mumpuni secara transmisi. Itu secara umum loh, ini masih secara umum Bang Hansu. Ini belum secara khusus. Bang Hansu pengen tahu nggak secara khusus yang gimana? Iya, gimana? Begini secara khusus. Bang Hansu tahu dari mana kalau Bang Kang Dito ini nikah 2 kali? Wah, aku kata Fandi Ahmad. Oh, kata Fandi Ahmad. Iya, aku kasih tahu Bang Hansu. Fandi Ahmad itu orangnya penipu loh Bang Hansu. Dia penipu loh. Bang Hansu percaya sama penipu rupanya.
Loh iya tak Bang Ardi? Loh iya penipu dia. Nih, aku buktikan. Aku punya data-data Fandi Ahmad menipu nih di sini. Ah tuh, dia pas waktu itu ngomong ini ternyata enggak. Dia pas waktu ngomong ini ternyata enggak. Oke, pertanyaan simpel Bang Hansu. Ketika dia penipu, Bang Hansu mudah percaya nggak sama dia? Enggak lah. Nah itu ilmiah itu Bang Hansu. Ketika orang penipu kita nggak gampang percaya. Ketika orang jujur kita percaya. Itu kaidah berpikir manusia normal Bang Hansu, betul nggak? Ya. Nah, itu kalau mau secara khusus, kita nggak usah secara khusus dulu lah, secara umum aja lah. Bang Hansu tahu dari mana? Dari Bang Fandi. Bang Fandi tahu dari mana? Oh, aku datang sendiri di pernikahannya Kang Dito. Oh gitu. Oh ya udah. Secara umum, secara transmisi secara umum sah itu, tersambung. Nah, sekarang simple. Lukas mengklaim dirinya mendapatkan atau tahu dari pelayan firman dan saksi mata. Oke lah, kita ambil satu saksi mata lah. Saksi mata. Siapa nama saksi mata yang memberitahu kepada Lukas mengenai penyalipan Yesus? Penyalipan ya yang saya tanya. Saya nggak tanya sebelum penyalipan, saya nggak tanya sesudah penyalipan karena akan melebar kemana-mana nanti. Silakan. Iya. Saksinya siapa gitu? Atau gimana? Kan saksi, kan dia mengatakan saksi. Gini loh Bang Hansu. Dia kan ngomong saksi mata, betul nggak? Saya uji gitu loh. Oh. Saksi matanya siapa? Wajar kan saya tanya begitu? Secara Gini, ilmiah loh ini. Kalau secara iman, mohon maaf Bang Hansu silakan diimani. Saya juga tidak akan mengganggu imannya Bang Hansu gitu loh. Paham nggak maksud saya? Itu loh. Jadi saya nggak menyalahkan imannya Bang Hansu. Bang Hansu mau apa namanya beriman dengan sendal jepit pun ya itu urusan Bang Hansu gitu loh. Tapi yang saya tanyakan, Lukas ini yang dirinya mengklaim dapat dari pelayan firman dan saksi mata, itu siapa nama saksi matanya? Oke, siap. Oh, ada suara angin ya? Iya, mohon maaf teman-teman karena sumuk di sini ya. Lanjut. Ketika Bang Ardi didaulat oleh Pak Prabowo sebagai ini malah melebar kemana-mana ini ya kan? Salah. Sabar. Didaulat lagi. Loh, tenanglah. Bang Ardiansyah, siap Pak Prabowo. Coba kamu selidiki Fandi. Anak mana sih dia itu? Dari keluarga siapa dia itu? Coba selidiki sampai detil. Siap Pak Prabowo. Kira-kira Bang Ardi menyelidiki Fandi secara serius atau secara suka-suka Bang Ardi? Kira-kira nih. Serius lah. Serius ya. Karena ini perintah Pak Prabowo kan ya. Ya meskipun Sedetil bukan mungkin. perintah Pak Prabowo, bukan perintah Pak Prabowo, kalau saya memang mau melakukan penelitian, jangankan perintah Pak Prabowo, perintah diri saya sendiri. Kalau saya misal mau melakukan penelitian, jangan disuruh siapa-siapa lah. Saya sendiri, inisiatif saya sendiri. Ya, itu ini pasti analogi serius. saya gitu. Serius ya, nggak mungkin kan berani main-main kan ya kan. Apalagi ini orang tertinggi di Indonesia nih, RI 1 yang beliau bukan tertinggi, beliau presiden bukan tertinggi beliau. Kalau tertinggi siapa namanya Bang Pandi ya? 2 meter lebih berapa gitu itu tertinggi. Maksudnya secara jabatan kenegaraan kan beliau RI 1 bro. Oh iya kalau itu. Nah, iya. Makanya Bang Ardi pasti itu mau nggak tidur, mau pokoknya diselidiki lah Fandi ini. Oh enggak, pasti siapa, tidur itu. Kakeknya tidur Fandi lah. ini siapa? Kalau bisa sampai kakek-kakeknya lagi. Semampunya Bang Ardi. Akhirnya disampaikanlah, Pak Prabowo, hormat. Setelah saya selidiki Fandi Ahmad ini orang Makassar. Kelahiran sekian, agama ini, belum menikah. Lalu ini kakeknya, ini kakek buyutnya. Detail sekali, betul? Ya terus. Nah demikian pula Lukas ini Bang Ardi. Nah itu yang saya minta sekarang. Gak apa-apa Bang Fandi. Sekarang saya minta. Loh justru ini bagus Bang Fandi. Sekarang saya minta. Oke, kalau begitu. Mandi. Ya kalau begitu itu kan Lukas kan ngomong Theophilus yang mulia. Berarti yang mulia siapa? Theophilus kan? Nah pertanyaan saya. RI 1 waktu itu. Iya sabar. Iya pertanyaan saya.
ketika Lukas menuliskan saksi mata, siapa nama saksi matanya dan siapa bapak saksi matanya dan siapa nenek saksi matanya? Silakan. Ya, Namanya. Ayo. Kena sendiri. Gini, Bang Ardi. Ayo. Loh, secara detail katanya. Iya. Iya kan Lukas itu detail kurang kan? Iya. detail apa itu Lukas itu? Loh, iya nama saksi matanya siapa? Ya contoh ketika dia menulis Maria, tentu Kok itu satu contoh? Maria. Enggak, saya tanya penyalipan Yesus. Penyalipan Yesus. Siapa Iya, nama saksi penyalipan matanya? itu Namanya ya siapa? orang-orang yang ditulis dia dong. Namanya siapa? Nama. Contoh Longinus. Itu dari mana Lukas tahu Longinus kalau bukan dari Oke, sebentar. Berarti Longinus memberitahu kepada Lukas, betul? Ya kita kan nggak tahu kronologinya seperti apa. Yang pasti, yang pasti Lukas tahu kan. Ada yang menusuk Bandi ini lambungnya ketawanya ini namanya telat terus. Longinus gitu. Enggak, gini loh Bang Hansu, gini loh Bang. Lukas ini diberitahu oleh Longinus atau Lukas melihat sendiri Longinus menusuk Yesus? Ya tentu Longinus yang bercerita. Berarti Lukas mengenal Longinus, betul? Longinus mengenal Lukas, betul? Betul? Ya kalau Bang Katanya Ardi tanya bercerita. kronologi kan nggak tahu kita secara Tunggu detail kronologi. dulu, jangan kemana-mana. Tunggu dulu, berarti kesimpulannya Lukas pernah bertemu dengan Longinus, Longinus pernah bertemu dengan Lukas karena bercerita, betul? Yes. Sekarang pertanyaan pamungkasnya, di mana Longinus mengatakan kepada Lukas mengenai penyalipan Yesus? Jedar kon. Di Starbucks, Bang Ardi, di Starbucks ngopi-ngopi di sana. Di mana? Di Starbucks. Ini nggak, kalau di pengadilan ini pertanyaannya nggak afdol ini. Enggak, bukan pertanyaan Bibelnya yang gagal kalau di pengadilan. Bibelnya gagal. Ya gini, Bang Hansu kalau merujuk kepada analogi Pak Hansu yang saya disuruh Pak Prabowo, saya menyelidiki Fandi Ahmad. Oh ternyata Fandi Ahmad ini binnya ini bapaknya namanya Ahmad misal. Ada guru saya. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Nyimak di pojokan. Ampun, Mohon maaf, lanjut lanjut. kalau ada Gurunda. Lanjut materinya menarik. Lanjut, Saya nyimak Gurundaku. dari kemarin. Lanjut. Siap, Gurunda. Saya nanti silakan. Nanti kalau Abangku Zuma mau masuk langsung aja potong Bang Zuma ya. Oke, lanjut. Ampun aku turun dulu Bang Ardi. Tunggu dulu Hansu. Kenapa kau Hansu. gantung? Aku gemetar lagi kalau ada Bang Juma. Biasa aja lah Hansu. Halo Tunggu, Bang Hansu. Juma. Bang Juma kalau dengan saya ini nggak mau dia. Izin, sebentar. Saya pengen disambut salam saya sama abang saya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudara Hanso juga. Silakan dilanjut. Menarik Ya, materinya Gurunda. nih. Silakan. Lanjut. Siap Gurunda Zuma, siap Gurunda. Oke, lanjut Bang Hansu. Bang Hansu tadi membuat analogi kepada saya. Saya disuruh Pak Prabowo. Ternyata Fandi Ahmad ini namanya itu bapaknya Ahmad, gitu loh. Fandi Ahmad bin Ahmad gitu loh. Jadi Ahmad ini siapa? Oh, Ahmad itu ternyata ketua RW di tempatnya. Oh, ternyata dia jujur dan lain sebagainya. Kalau Fandi Ahmad gimana? Ya berhubung anaknya ketua RW sekaligus kiai ya otomatis Bang Fandi Ahmad mendapatkan pendidikan agama yang bagus dan dia juga tidak pernah berbohong, bahkan dikenal oleh masyarakat di sekitarnya. Fandi Ahmad ini adalah orang yang santun, orang yang jujur. Sekarang saya tanya, Anda tadi mengatakan begitu kan? Sekarang saya tanya, Lukas ketika mendapatkan informasi dari saksi mata, siapa nama saksi matanya? Siapa nama bapak saksi matanya? Siapa nama nenek saksi matanya? Jawab. Nama Ayo. Saksi matanya siapa namanya? Ayo. apa sih saksi mata itu Bang? Mulai. Ya kan? Contoh, kenapa Habis Lukas kita. tahu yang menombak itu namanya Longinus, ya kan? Tentu dia tahu dari sumber A1 dong. Kalau Siapa tidak namanya? langsung seorang Sumber yang A1. langsung. A1. Siapa namanya? Lah buktinya Berarti- dia tahu Longinus dari mana? Berarti Longinus tidak pernah bertemu Lukas, betul?
bisa jadi. Loh, yang tadi ngomong katanya dikasih tahu Longinus, sekarang berubah Ya, lagi. kalau ditanya apakah dia ketemu secara langsung kan itu terlalu. Kalau kutanya Yang balik namanya nanti ketemu juga, tuh secara langsung, Bang Hansu. nanti Kalau kalau ketemu kutanya tidak balik langsung itu gimana Baginda caranya? ketemu Jibril, saksinya siapa? Nanti Bang Ardi bingung. Oh, itu lain cerita itu, lain cerita. Gampang itu, gampang nanti ya. Sekarang begini, ini kan antar manusia, bukan antar malaikat. Ini santai-santai. Ini antar manusia nih, Bang Hansu. Coba dijawab dulu deh. Tolong dijawab. Ini masih Lukas, belum Matius, belum Markus, belum Yohanes lu ya. Lukas ini tahu bahwasanya Yesus disalib itu dikasih tahu siapa gitu loh. Jujur lah. Saksi mata, oke, siapa namanya? Saksi mata loh, ini berarti kan menyaksikan dengan mata kepalanya kan, betul nggak? Ah, siapa namanya? Ya orang yang sejaman itu, contohnya ya Nama. para rasul, para muridnya Nama. itu. Nama. Ya Petrus lah, Petrus, Yohanes. Oke, stop satu aja. Petrus. Ketika dikasih tahu Petrus, pertanyaan saya, di mana Petrus memberitahukan kepada Lukas bahwasanya Yesus disalib? Di mana Petrus mengatakan itu? Di mana Petrus ketemu Lukas gitu ya. Bukan, di mana Petrus mengatakan kepada Lukas mengenai, Iya. jangan kabur dari konteks. Konteksnya adalah mengenai penyaliban Yesus. Di mana Petrus mengatakan kepada Lukas mengenai penyaliban Yesus? Di mana? Ya Ayatnya. kalau memberitahukan tentu harus ada ini kan pertemuan. Jangan kemana-mana, ayatnya aja di mana? Ayatnya aja di mana? Di mana Petrus berkata bahwa atau bagaimanalah, terserah, bebas. Nggak harus begitu kok. Tapi yang jelas di mana Petrus memberitahu kepada Lukas mengenai penyaliban Yesus. Ini baru Oke. ini ya. Di mana berarti tempat ya? Ya, astagfirullahaladzim. Ayatnya Oh, di ayat. mana maksudnya? Aduh. Coba saya cek dulu ya. Ah, gitu dong. Galatia Silakan. 1. Galatia 1:18 dulu deh coba. Oke, silakan dibaca. Saya pula yang kau Berat ini, bebankan. berat. Oke. Ya, Bang Ardi ini kalau ketemu lawan berat pertanyaannya makin dalam dia. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi iya. Kefas ini Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Aku tuh siapa? Aku di sini Paulus dan Lukas. Saya bertanya, di mana Petrus memberitahukan kepada Lukas mengenai, saya nggak tanya bertemuan yang lain, enggak, saya nggak butuh. Saya bertanya mengenai penyaliban Yesus. Kan Paulus dan Lukas ini teman seperjalanan, gimana sih Bang? Ardi? Itu kan klaim, belum bisa dibuktikan. Loh, lah kalau Sabar. minta Sabar. yang mana gimana terus jawabnya? Iya, makanya sebenarnya jangan melebar. Sekarang saya minta aja datanya. Begini loh maksud saya, begini loh. Di mana Petrus mengatakan kepada Lukas, ngomong sama Lukas Langsung. bahwasanya, loh, iya dong. Nggak tahu saya. Mana sih? Nggak Oke, tahu. nggak ada. Prit. Bukan nggak Berarti ada. gagal. Bukan Terputus. nggak ada. Bukan nggak Oke. ada. Saya yang tidak tahu. Cari. Ya kalau sudah aku jawab tadi, contoh baru 1 ayat udah ditol. Ya kan? Bisa Oke, baik. 15 coba. Berarti Bisa 15 berarti ayat Lukas 1. berarti Bang Hansu gagal menarasikan bahwasanya informasi penyaliban Yesus yang diceritakan oleh Lukas adalah informasi yang invalid, tidak valid. Tepuk Oke. tangan, Bang Fandi. Oke, saya coba ayat kedua ya. Tadi Galatia Anda gagalkan. Karena di situ ada Paulus dan Lukas. Jadi Anda nggak Gurunda terima. kalau mau masuk, gaskan Gurunda. Anda mintanya yang Lukas Dipotong sendirian, aja langsung ya. Gurunda. Lanjut. Kisah para Rasul 15. Beberapa orang dari Mereka nggak dapat Yudea. ini barang-barang kudus dan mutiara, mereka nggak dapat. Lanjut. Siap, Gurunda. Kisah para Rasul berapa? 15. 15 ayat 1. 1. Oh, ayat 1. Oke, silakan. Nah, di situ diceritakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan nyambung mengajar ini. kepada saudara-saudara di situ. Ya, ini kan terus? sidang. Tetapi Paulus Saya dan Barnabas dan ini diceritakan. Ini ada, Iya, iya, ada terus? Lukas ini ikut gitu loh. Terus Nah, berarti Lukas ada sejaman kan dengan Paulus. saya nggak tanya sejaman. Saya bertanya, begini loh Bang Hansu. Gini. Bang Fandi,
Bang Fandi pas waktu memberitahu Hanso lewat chat kan, betul nggak? Ya, Coba screenshot itu loh yang saya minta. Oke, yang reterlek gitu ya. Loh, Bang Fandi, Hanzo, hari ini ternyata aku baru dapat kabar Kang Dito ini udah nikah 2 kali loh. Ah, itu screenshot coba kirim ke saya. Paham nggak maksud saya? Mengenai itu doang yang saya tanya. Saya nggak tanya mengenai Petrus bertemu Lukas. Oke lah, anggaplah bertemu. Pertanyaan saya, di mana Petrus mengatakan kepada Lukas bahwasanya Yesus betul-betul disalib? Di mana? Ini baru Lukas yang saya tanya. Nanti saya tanya Petrus lagi loh ya. Karena Anda mengatakan Petrus, saya kejar sampai ujung gitu loh. tahu-taunya nggak sampai ya Bang Ardi. Iya, tahu-taunya nggak sampai, kan berarti gagal ini informasi penyalipan Yesus secara ilmiah, secara ilmiah. Tapi kalau secara iman, ya bebas lah Bang Hansu mau memaknai bagaimana. Silakan. Oke, silakan Bang Hansu dibuktikan dulu. Ya, silakan. Di mana Petrus mengatakan secara langsung kepada Lukas. Bebas perkataannya boleh apapun juga, tetapi konteksnya Petrus memberitahukan kepada Lukas mengenai penyalipan Yesus. Di mana? Bentar ya. Ya, gitu dong. Galatia 2 ayat 11 mungkin. Sebentar. Galatia lagi ya. Loh, Iya, iya dong. Iya. Galatia berapa? Iya, ini kan Galatia 2 ayat Galatia 11 berapa? ini kan pada waktu Petrus datang ke Antioquia. Astagfirullahaladzim. Ini, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Saya bertanya, di mana Petrus mengatakan kepada Lukas bahwasanya, wahai Lukas, Yesus disalib loh. Kira-kira seperti itu, tapi nggak harus gitu juga sih. Nggak harus gitu juga. Petrus ngobrol sama Lukas mengenai penyalipan Yesus. Jadi ada 2 variabel. Variabel pertama, Petrus ngobrol sama Lukas, variabel pertama. Variabel kedua, obrolannya tentang penyalipan Yesus. Paham nggak? Paham nggak? Iya. Ih, jangan bawa yang lain, ini nggak nyambung loh ini loh. Aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Sih, saya nggak tanya ini loh. Masa bahasa Indonesia nggak ngerti? Bang Fandi, screenshot dong chatnya yang Bang Fandi kirim ke Hansu itu, gitu loh. Mana? Mengenai apa ini? Oh iya betul. Ternyata Bang Fandi memberitahu kepada Bang Hansu ternyata bahwasanya Kang Dito udah nikah 2 kali ya, gitu loh maksudnya. Paham nggak maksud saya? Nah gitu. Udah mulai Aku pernah matang kok. baca, sebentar ada kok. Iya, silakan. Nanti saya kejar di Petrusnya kalau ada. Nanti kalau ada nggak apa-apa, saya kejar di Petrusnya. Oke. Filemon di mana? 1 ayat 24 tuh. Filemon 1. Salam kepadamu dari Epafras, temanku. Nggak ada Filemon 1:24 ini nggak ada. Hei, Filemon 1 ayat berapa? 24. Oh, Dan ini. dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman sekerjaku. Nah itu ada tuh. Apa ini? Dan dari Sebutikan Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekalian. Saya Ya, nggak Lukas tanya itu ini. berarti kan ini satu tim kan dengan Paulus. Saya nggak peduli satu tim. Saya bertanya di mana. Kan saya sudah mengatakan, meskipun Petrus bertemu dengan Lukas, oke, saya okekan. Pertanyaan saya simpel. Di mana Petrus memberitahu kepada Lukas mengenai penyalipan Yesus? Nyambung nggak sih? Saya nggak peduli Petrus ketemu Lukas. Oke lah, nggak apa-apa lah. Di mana Petrus mengatakan itu kepada Lukas, gitu loh? Tidak Paham ada, nggak? tidak ada tertulis. Tidak ada Gurunda. Selesai dengan saya. Lanjut kepada Gurunda Suma. Afwan Gurunda, mohon maaf kalau adikmu ini terlalu banyak ngomong Gurunda. Terlalu banyak, mohon maaf Gurunda. Afwan, lanjut. Abis ini makin berat Lanjut Gurunda. Abis ini makin berat. Karena tema yang kita mau bahas ini ada kaitannya dengan kajian yang tadi. Bahwasanya segala firman yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel berupa mutiara atau hikmah itu tidak diberikan kepada
kelompok anjing dan juga babi. Makanya mereka kehilangan mata rantai pengajaran. Terputus. Karena memang Yesus tidak menyediakan itu untuk orang-orang di luar Yahudi kelompoknya. Contoh misalnya ketika ada pemberitaan di dalam Yohanes 1 kan ya. Bagaimana Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea. Sesampai di Galilea, Markus 1:14 diberitakan nih, karena ini cerita kalau rasa bahasa yang ada di dalam kitab kanonik itu semisal surat kabar pemberitaan yang dicatat oleh orang yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa. Salah satunya Markus melakukan penyelidikan. Bab 1:14 hasil penyelidikannya mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah di Galilea. Filipus ikut beserta dengan beliau mengajarkan Injil di Galilea. Kisah Para Rasul 8 menceritakan bahwa Filipus kemudian juga mengajarkan, menyampaikan Injil Yesus kepada orang yang ada pada zaman itu, di tempat itu. Pertanyaannya kemudian adalah ketika Yesus mengajarkan Injil Allah bersama dengan Petrus, artinya Injil Allah itu Yesus sampaikan dengan lisannya sendiri. Sehingga Yesus berkata dalam Yohanes 14:24, apa yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, itu didengarkan oleh Filipus. Itulah yang disebut Injil Yesus. Nah, sekarang Injil Yesus ini Yesus berikan gak kepada non-Yahudi? Atau betul pesannya, jangan kau berikan kemudian barang-barang kudus kepada anjing. Dan jangan kau berikan kemudian mutiara kepada babi. Nah, ini jadi masalah ini. Makanya ini materi usang yang tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh saudara-saudara kita Kristen. Ini juga pernah saya tanyakan kepada si Sofiatul. Sampai ngamuk-ngamuk waktu itu di Zoom. Waktu saya berkata, bagaimana dengan wahyu 1 nomor 1? Inilah wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesus. Lalu saya tanya, mana wahyu pertama yang diterima Yesus? Ya, Sofiatul waktu itu ngamuk karena nggak bisa menunjukkan. Begitu juga pendeta MYM, siapa namanya, Muriwali, ngamuk sampai dia bersumpah tidak akan mau lagi diskusi dengan saya, dengan Bang Suma. Karena itu tadi, mereka tidak memiliki mutiara, mereka tidak memiliki barang-barang kudus yang dimiliki oleh orang Yahudi. Mereka menggunakan terjemahan doang, itu pun terjemahan dari bukan buku yang mendapatkan validasi atau narasumber yang memiliki validasi. Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus melarang murid-muridnya, jangan kau berikan barang-barang kudus, jangan kau lemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Ya, inilah makanya saudara-saudara kita Kristen kehilangan arah. Berbeda dengan kita umat Islam, Nabi Muhammad memang betul-betul memberikan mutiara dan barang kudus kepada umatnya sampai hari ini. Makanya apa yang ada pada diri Nabi Muhammad berupa pengajaran itu yang sampai di kita. Kalau di saudara kita Kristen, apa yang Yesus ajarkan kepada kaumnya, mereka tahu Yesus mengajarkan A, tapi mereka nggak melakukan itu, mereka melakukan Z. Ya, mungkin itu hikmahnya. Karena mereka tidak diberikan mutiara tersebut. Saya kira gitu. Oke, sebelum Bang Hanzo tanggapi, ini ada Bang Ahli Bola, silakan dibuka mikrofonnya Bang. Kristen atau Muslim agamanya? Saya Muslim Bang. Oke, izin saya turunkan dulu Bang ya. Kita gantian dengan teman-teman Kristen. Assalamualaikum Bang Ahli Bola. Ini ada Bang siapa nih yang baru naik? Bang Fernandes, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bang, itu tempatnya noise. Ini banyak yang live YouTube, kawan-kawan Muslim. Tolong kalau bisa jangan ada suara musik-musik Bang. Izin ya Bang ya. Oke. Ya, Muslim juga Bang Fernandes ya. Izin saya turunkan kalau Muslim ya biar teman-teman. Islam. Ya, Islam. izin standby dulu Bang ya.
Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Assalamualaikum Bang. Insya Allah, insya Allah. Yap. Bang Dani, agamanya apa Bang Dani? Kok turun? Ini terlalu berat untuk Hanzo ini. Kalau ada teman-teman pendeta, silakan dibantu kawannya, karena sudah terdesak sekali nih Hanzo nih. Takutnya nanti jatuh. Kalau ada teman-teman pendeta, pastor atau romo yang lagi berkenan, yang lagi menyimak, silakan kirim permintaan saja biar kita naikkan. Karena kasihan Hanzo ini sudah terdesak sekali. Itu duduknya sudah paling pinggir tuh. Takutnya nanti jatuh tuh. Itu udah mulai masuk lagi kan. Kalau kita naikkan ini, gue masak, aduh, sulit lagi. Mana nih teman-teman Kristen, silakan. Hanzo ini saya rasa tidak akan mampu karena sama Bang Ardi saja kewalahan. Kalau gue masak nanti dulu lah. Kita cari teman-teman Kristen yang lain dulu. Minimal pastor, pendeta atau romo. Kalau ada teman-teman pastor, pendeta, kita ngobrol santai. Kita dialog santai. Santai. Tema ringan tapi ini berisi. Lanjut Guru. Lanjut Guru. Ya, ini kan catatan ini kan penyelidikan yang dilakukan oleh penulis sehingga menghasilkan sebuah karya mereka ini patut dihargai kan itu ya. Tapi kita orang yang datang belakangan ini harus mendudukkan narasi yang dibangun oleh penulis. Ini asalnya dari mana? Penyelidikan. Artinya tidak perlu kita mengatakan bahwa ini harus sampai kepada Yesus bila mana mau didudukkan sebagai firman Tuhan. Karena Yesus adalah penyampai firman Tuhan. Tidak perlu ke situ. Kenapa? Karena kita tahu bersama penulis-penulis Bible ini tidak memiliki validasi. Uraiannya seperti itu tadi. Dicari dari mana ke mana, siapa yang menyampaikan kepada siapa, dan disampaikan kepada siapa sampai kepada perawi, penulis. Itu terputus itu. Sanadnya nggak ada. Makanya satu-satunya berita akurat yang didatangkan kemudian oleh manusia kepada manusia yang lain yang terjaga sanadnya hanya Al-Quran. Begitu juga hadits. Nah ini yang terjadi hari ini. Kemudian saat pelaku penyelidikan ini satu peristiwa, hal itu sudah terjadi sementara Kristen belum ada. Pada saat penulis melakukan penelitian, hal itu sudah terjadi masa lampau, dan pada saat mereka mencatat, Kristen belum ada. Artinya bahwa temuan dari penulis di mana Yesus mengatakan jangan kau berikan mutiara, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ini yang diberi nasihat bukan Kristen. Mati mija. Benar-benar benda buat orang jadi sakit. Izin sedikit, Kanda, ada tadi teman Kristen yang mau naik. Kalau ndak tahu itu ada gambar orang warna biru dengan warna pink. Itu diklik Bang, yang Kristen tadi. Beliau Kristen mau naik tapi nggak tahu mungkin caranya naik. Silakan lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi pada saat Yesus berkata jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, Yesus
mengatakan itu bukan kepada orang Kristen. Wahai orang Kristen, jangan kau memberikan barang-barang yang kudus kepada anjing. Bukan. Berarti yang dimaksud anjing dan babi di sini salah satu kandidatnya adalah Kristen dan termasuk juga Islam. Nah, apakah kemudian Islam tidak memiliki mutiara sendiri? Mutiara sendiri ada, Al-Quran. Al-Quran mutiaranya. Berarti Islam tidak masuk dalam kategori yang mengharapkan kemudian mutiara dari Bani Israel. Ajanya. Maka pada saat Yesus mengucapkan itu, ya kandidatnya Kristen pasti. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani, penyembah dewa-dewa. Itulah yang dimaksud kemudian, jangan kau lemparkan kepada mereka. Nah, permasalahannya sekarang mikdas, minyak urapan. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Karena kalau kita melihat dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 3, 28, bilangan 4, 15, bilangan 4, 20, dan masih banyak data di dalam kitabnya orang Yahudi yang bercerita tentang barang-barang kudus, ternyata memang betul-betul barang. Dan ada sekelompok manusia tidak boleh melihat barang tersebut, karena kapan mereka melihatnya maka dia mati. Nah, ada nggak barang seperti itu di gereja? Kalau di gereja, setauku hanya patung Yesus, kemudian salib, hanya itu aja kalau saya nggak salah. Patung Yesus dan juga salib, apakah itu ada di bait sucinya orang Yahudi? Apakah itu termasuk barang-barang kudus? Artinya barang-barang yang ada di bait sucinya orang Yahudi jangan kau lemparkan kepada orang di luar Yahudi. Yang kedua, mutiara. Apa mutiara itu? Ternyata mutiara itu adalah ilmu. Kita bisa lihat di dalam kitab Amsal 13 sampai 15. Yang dimaksud mutiara adalah hikmat, pengajaran, ilmu pengetahuan, kepandaian, kecerdasan. Itu yang disebut mutiara. Nah, sedangkan bagaimana mungkin bisa disebut mutiara diberikan kepada mereka, sedangkan Paulus sendiri mengatakan dalam suratnya 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Jadi tidak ada mutiara. Pantas saja kemudian ketika mereka ditanya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Karena kepandaian itu tidak diberikan kepada mereka. Mutiara itu tidak diberikan kepada mereka. Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan. Namanya siapa Tuhanmu? Yesus. Menyembah manusia enggak kalian? Enggak. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Maria melahirkan apa? Manusia. Nama anaknya siapa? Yesus. Itu sembahanmu? Iya. Nah, kan ketahuan. Maria melahirkan apa? Manusia. Namanya Yesus. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Nama sembahanmu siapa? Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak mendapatkan mutiara dari Yesus. Jangan kemudian kau melemparkan mutiaramu kepada babi. Ternyata mutiara itu adalah ilmu. Nah, bagaimana mau dapat ilmu? 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan. Bagaimana ceritanya mau dapat mutiara? Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan. Kalau pengetahuan Tuhan aja mereka rubuhkan, ya bagaimana pengetahuan manusia? Maka yang terjadi hanya doktrin dan dogma. Nah, inilah yang disebut ketika penelitian dilakukan oleh penulis Matius, karena itu bukan murid Yesus. Bisa kita lihat di Matius 9 nomor 9. Ternyata penulis Matius itu bukan murid Yesus. Itu fakta real tertulis di buku itu sendiri. Maka ketika dituliskan oleh peneliti, saat menuliskan Kristen belum ada. Berarti yang dilarang untuk memberikan mutiara dan juga memberikan barang-barang kudus bukan Kristen. Malah bisa jadi, bukan kita menuduh, bisa jadi yang dimaksud anjing dan babi itu ya teman kita ini.
Jangan kau berikan mutiara, jangan kau lemparkan barang-barang kudus. Kepada siapa? Pada anjing dan babi. Siapa anjingnya? Siapa babinya? Itu kalau menguasai materi itu bisa diulas. Siapa anjingnya? Siapa babinya? Jelas sekali itu. Yang pasti yang ingin saya katakan bahwa barang kudus yang ada di rumahnya orang Yahudi, rumah ibadahnya itu tidak ada di rumah ibadahnya orang Kristen. Dan mutiara yang dimaksud di situ adalah ilmu, hikmat. Tetapi ya mohon maaf, ketika mereka diajak melihat Yesus dalam jarak 1 meter, Yesus berdiri kemudian ditanya, hei saudara, bom, ini yang berdiri apa? Tuhan atau manusia? Apa katanya? Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena hikmatnya tidak diberikan kemudian. Mutiaranya tidak diberikan kepada mereka. Segitu untuk sementara, silakan. Kan wah, Masya Allah. Ilmunya. Oke, silakan teman-teman Kristen. Tadi sudah ada yang naik loh, tapi kayaknya tidak mampu dengan tema ini karena agak berat ini temanya. Silakan teman-teman Kristen ya, yang minimal yang mumpuni yang bisa membahas tema ini karena memang agak berat nih. Kalau bisa jangan jemaat bulanan, mingguan sama tahunan. Kalau bisa jemaat harian yang naik, minimal pendeta, pastor atau romo. Silakan teman-teman Kristen. Agak berat nih. Ini ada beberapa Kristen yang menyimak di bawah tapi kayak takut sekali dengan tema ini. Kalau misalkan ada salib itu kan kalau kita lihat di Ulangan 21, salib itu adalah tempat kutuk atau alat lambang kutuk yang digunakan untuk menghukum orang yang dikutuk Tuhan. Itu yang ada di rumah ibadah mereka, bukan barang kudus. Itu. Terus Paulus mengatakan di Matius 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Di rumah ibadah saudara kita Kristen juga ada patung orang di atas salib. Itu orang yang mati dalam keadaan apa? Dengan jalan apa? Kutuk juga bukan barang kudus, bukan. Bukan. Dan orang-orang kudus juga di dalam tradisi Yudaism adalah orang yang tidak makan babi. Orang yang kudus itu mereka yang mandi junub, mandi tahir. Orang yang kudus itu adalah mereka yang bersunat. Orang yang kudus itu adalah mereka yang melepaskan terompah atau melepaskan alas kaki masuk di rumah ibadah. Orang yang kudus itu atau barang yang kudus itu adalah orang yang begitu mau masuk ke rumah ibadahnya mereka membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki alias wudhu. Lalu bagaimana mungkin dikatakan mereka mendapatkan kemudian barang-barang kudus? Apalagi mutiara, kalau mutiara sudah pasti nggak mungkin lah itu mutiara. Mana ada orang tidak bisa bedakan sendok dan garpu dikatakan memiliki ilmu pengetahuan. Orang istilah Yahudi Kristus atau Mesias aja manusia yang diurapi Tuhan, dia mengatakan yang lahir adalah Tuhan. Nah, itu aja udah bukti bahwa mereka memang tidak diberi mutiara atau ilmu. Oke, ini ada Abang Silakan. Ambon. Abang Ambon agamanya apa, Bang? Abang Ambon. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Silakan. Bang Zuma laporan saya nih kebetulan sini lagi ini. Ya, silakan Datuk, silakan. Iya, izin Bang Fandi, boleh Bang Fandi ya? Lanjut Bang Datuk. Iya, ini saya sama Mama nih lagi kepak-kepak ini Bang Fandi untuk bantuan besok Bang Fandi. Ini, nah ini mau Masya dibagi. Allah. Juga Mas. Masya Allah. Dari api itu ya? Iya dari api Bang Dian. Ini Masya Allah. dari api nih ceritanya. Dari netizen melalui api. Masya Allah. Ini lagi berapa ini semuanya. Jadi sesuai dengan yang VT saya Bang Zuma yang saya kasih kirim sama Bang Zuma tadi. Siap. Ada jalan yang putus dan itu tiga desa yang tidak terisolir. Mereka membuat jalan alternatif itu 2 meter itu di tengah sawah.
Itu mereka butuh semen, saya tadi kasih 50 sak. Bang Zuma, laporan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya. Terima kasih netizen yang telah memberikan itu. Tentu selama jalan itu digunakan, selama itu juga pahalanya mengalir. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ini mau dibagi-bagi besok ini. Ini adik-adik semua nih mau bantuin, izin. Jadi kalau ada yang mau berdonasi, langsung aja saya. Ini 600 kilo Bang Zuma. Rencana saya tambah lagi sekitar 100-200 kilo lagi. Ini. Masya Allah. Ini di Sumatera Barat ini ya. Iya di Sumatera Barat. Bang. Kalau yang di Aceh siapa yang nanganin? Nggak tahu saya Bang Zuma. Siapa yang nanti menangani? Belum ada kabar ya teman-teman dari Aceh ya tentang donasi teman-teman kita ini. Iya. Sumut sudah ada masuk. Sumut belum tahu saya Bang Farid waktu di mana belum tahu saya. Oh. Ini bukan Islam aja Bang Zuma, Bang Ardiansyah, semuanya di sini kan Dito. Ada juga yang kampung Kristen yang kena dan kita akan kirim ke situ. Insya Allah. Kampung Kristen yang kena. Tapi kalau ada yang namanya Pandi Aceh jangan dikasih ya Bang ya. Jangan. Ada jangan. Periksa KTP. Jangan. Ya. Jadi kita tidak memandang agama dalam kemanusiaan ini. Ada tempat saya tuh perkampungan Nias namanya, itu dan kebanyakan itu Kristen. Jadi ada di situ agak rendah tempatnya terkena banjir, banyak yang ini. Mungkin besok saya juga ke sana berikan bantuan. Berikan bantuan. Iya. Nah. Jadi kalau ada yang di bawah yang mau menyumbangkan, membantu ini ya, kalau bisa kita dapatkan 1 ton ini cuma 600-700 ini, kita minta kalau bisa 1 ton, alhamdulillah. Tadi udah banyak nelpon saya Bang Zuma, ini saya sekian tuh ya, darah saya sekian tuh, saya kan siap kata saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, saya siap nih, saya ada kampung saya segini tuh ya. Boleh. Saya. Bahkan ada ketua Gerindra Padang Pariaman, mantan ketua Gerindra Padang Pariaman, itu nelpon saya tadi, tuh bagi saya tuh ya 30 ya tuh ya, siap. Untuk bantu kampung saya katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Ini kalau ada yang buat di bawah izin sebentar Bang Zuma, habis itu saya ini tutup lagi. Buat yang di bawah, kalau ada yang ingin menyampaikan bantuan, mau berdonasi, silakan DM saya. Ya, insya Allah amanah yang disampaikan kepada saya akan saya salurkan kepada para penerimanya. Untuk Sumatera Barat, ini Sumatera Barat ya, Sumatera Barat banyak yang terkena. Keren Bang Datuk, keren, Insya Allah. Ini udah yang menelpon ini tuh saya sekian tuh ya, jadi siap kata saya. Jadi kalau ada yang di bawah yang mau berdonasi, DM saya, insya Allah saya amanahnya akan saya salurkan, akan saya sampaikan kepada ini ya, buat yang ini. Kalau melalak itu kena juga dikena juga. Ini bagian Padang Pariaman yang saya ini kan, bagian dari Sumatera Barat. Dan nanti saya mau keliling dengan motor yang mobil saya sewa pick up. Udah saya tadi ini udah saya sewa pick up itu sewa 2 hari untuk mengantarkan ini. Ada 3-4 tempat saya antarkan ini yang parah-parah yang terkena. Mudah-mudahan ya. Ini dari api dari api ya. Nah, nih. Masya Allah. Dari api. Jadi buat yang di bawah kalau ada, sekali lagi sebelum saya ini ya, sebelum bantu adik-adik ini, kalau ada yang mau menyumbangkan bantuan, DM saya. Insya Allah bantuannya akan saya salurkan dan insya Allah akan amanah buat saya. Karena ini juga tanggung jawab saya, gitu. Ya makasih banyak Bang Ardiansyah, Bang Kang Dito, Bang Zuma. Makasih Mas. Bang Andi. Ada Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut semuanya, makasih banyak buat yang di bawah yang udah menyumbangkan donasinya untuk umat. Terima kasih banyak untuk Sumbar. Untuk Sumbar makasih banyak untuk ininya, untuk bantuan-bantuannya, insyaallah akan saya sampaikan besok amanahnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di spill yang kegiatan yang satu udah pergi ya? Belum. Gimana? Akan ada yang kegiatan yang tadi sore atau tadi pagi tuh? Iya, tadi pagi Bang Ali. Di spill di sini aja sebagai laporan kepada Oh, jemaah. di dalam HP saya Bang Ali. Oh, dalam HP ini ya udah. Dalam HP ini Bang Ali. Tadi kan udah saya kirim sama tadi udah dibuka sama Abu Ramah. Sama Bunda Ramah udah dibuka tadi. Jadi udah dibuka sama Bunda Ramah tadi. Jadi ada satu nih Bang Zuma yang bikin saya agak menangis tadi sama sama Ustadz Alif. Ada seorang anak ini ya kisahnya nih ya. Ibunya ngantarin dia ke sekolah pagi-pagi jam 6:30. Kemudian hari hujan lebat hari. Nah 6:30 itu pas hari itu air deras datang. Jembatan itu pas dia di tengah sungai itu ada 30 meter lebarnya. Pas dia di tengah itu langsung hilang, langsung patah itu jembatan. Yang anaknya selamat sampai sekarang ibunya mayatnya belum diketemukan. Allahu Akbar. Belum diketemukan. Udah 13 hari jasad ibunya belum diketemukan. Jadi tadi saya kasih bantuan duit karena dia anak sekolah kelas 6 SD. Anak kelas SD, keluarganya agak susah juga. Bahkan kata adik saya tadi dekat rumahnya itu pas banjir itu buat makan aja nggak ada. Katanya. Astagfirullahaladzim. Yang saya kirim sama Bang Zuma tadi itu buat makan aja nggak ada. Tadi syukur alhamdulillah dia kita kasih bantuan, makasih banyak tuh. Bukan saya yang punya kata saya. Saya cuma menyampaikan ini aja, menyampaikan sekretar penyalur aja kata saya. Iya. Itu beneran itu Datu banyak mayat Beneran dalam mobil. demi Allah Bang Zuma, beneran demi Allah. Iya, kalau itu saya tonton juga itu tadi. Maksud saya yang kendaraan mobil itu banyak mayat di dalam gitu. Betul Bang Zuma, betul. Mungkin mereka nggak bisa buka mobil ya. Nggak bisa keluar. Yang di Lembahana itu Bang Zuma, di Lembahana itu. Pas hari hujan ada namanya Lembahana. Ada dari Bukit Tinggi ke Padang, itu biasanya tempat peristirahatan orang. Nah, pas orang lagi jalan sama mobil, itu jalan utama. Pas lagi jalan, bukit yang di atas itu langsung ketimpa. Oh ya Allah. Ya. Langsung ketimpa. Dalam semua mobil. Kalaupun dia sempat keluar mobil, Nggak bisa keluar. percuma juga ya karena Percuma sudah, juga ya. sudah ini di luar ya, udah Iya, deras airnya. nggak bisa. Bahkan ada 2 orang polisi dari Pekanbaru itu langsung meninggal tempat. Ya Allah. Meninggal tempat. Dia mau memeriksa napi ke Padang, ada napi itu untuk saksi. Dia ditugaskan oleh komandannya dari Pekanbaru. Nyampai di situ, mungkin di situ pula ajalnya ya, nggak tahu juga kita. Pada di situ hilang. Bahkan sampai sekarang belum diketahui berapa yang hilang, berapa yang meninggal di situ, belum ketahui. Belum diketahui berapa yang meninggal. Gitu. Jadi yang ngeri lah di situ, Mas Mat. Tadi aja saya lewat di situ. Travel banyak yang hilang. Ya, bahkan yang kalau di daerah daerah Palembayan itu kemarin udah dibantukan kantor saya dari Pemda Bukit Tinggi memberikan bantuan 170 juta untuk daerah tersebut, disampaikan untuk bantuannya. Itu 3 kampung hilang total, 300 orang mayat belum ditemukan sekarang. Astagfirullah. Ya, 3 kampung hilang total. Nah, jadi inilah untuk donasi ini, alhamdulillah satu kebanggaan bagi saya, Bang Zuma, satu kebanggaan bagi saya sebagai seorang tokoh nenek mama di Sumatera Barat, diberikan kepercayaan oleh API untuk menyampaikan amanah untuk masyarakat Sumatera Barat, ya, untuk masyarakat Sumatera Barat.
Jadi kalau ada yang mau menambahkan ini, insya Allah kalau lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Istilahnya apa namanya bisa terbantu. Yang kasihan saya ini ada yang minta sekian, saya mikir ini. Mikirnya, mudah-mudahan sampailah sebagaimana bisanya. Gitu Bang Zuma, Bang Adi. Dan anak itu Bang Zuma, rencana saya anak itu saya angkat jadi adik saya Bang Zuma. Udah saya kasih tahu tadi, saya angkat jadi anak angkat saya. Udah saya kasih tahu. Jadi karena dia miskin ya, ayahnya sakit-sakitan ayahnya. Nah, jadi udah saya angkat sebagai anak angkat saya. Saya bilang tadi ini bantuan dulu ya, insyaallah. Ya. Jadi gitu Bang Zuma, laporan Bang Zuma, Bang Ardiansyah, Bang Andi, Bang Dito, laporan saya. Sehat terus, Datuk, sehat terus. Siap. Datuk, terima kasih ya Bang Datuk ya. Ya, siap. Perjuangannya akan bernilai ibadah, Masya Allah. Amin. Amin ya. Bang Datuk nanti WA saya ya. Oke, siap. Siap Bang Ardiansyah. Oke Bang saya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diinformasikan ya bahwa kita hampir 1 minggu ya kurang lebih terkumpul dana dari jamaah itu sebanyak totalnya 66 juta ya, teman-teman. Alhamdulillah semuanya sudah kita alokasikan. Nah, ini dari Sumbar dan Aceh dan Sumut, insya Allah kami akan spill juga, gitu ya. Ada yang minta nomor rekening di bawah Bang Andi. 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ditulis aja Bang Fandi di atas sementara, nanti kalau mau diganti aja. Siap. Pas Akum di spill aja tuh yang ada di grup, ada 2 video itu. Bisa on cam kan? Oh ya, tapi Nah, nggak bisa, tapi di HP Bang Fandi. Kalau download lewat tab, wah butuh waktu lama ya. Nggak tahu kenapa kok tabku kok download apa gitu kok lama ya. Nggak Foto apa-apa. aja lama. gak apa-apa, ditunggu aja. Oh ya udah, aku download dulu ya. Oke, lanjut dulu Bang Fandi. Bang Fandi, lanjut. Sorry. Oke. Gitu Bang Juma. Jadi saya sama Pak Ketua itu hampir luput begitu. Ternyata kan bencana Sumbar, Sumut dan Aceh. Alhamdulillah dibagi 3 itu. Iya. Gitu kira-kira. Yang kasihan itu yang di mobil Bang Andi, aku lihat tadi. Oh, ya Allah. Kayak Ya dalam kendaraan itu disinyalir sih ada isinya manusia ya. Karena terkunci di dalam, nggak bisa keluar. atau mungkin daripada dia berpikir daripada keluar mayatnya tidak ditemukan mending mobil. Pasti orang menemukan mayatnya gitu. Soalnya tiba-tiba ya air itu datang ya, jadi nggak ada kesempatan untuk keluar kali ya. Memang tiba-tiba airnya? Nggak ada, iya tiba-tiba. Tapi hujan berapa hari gitu. Iya hujan, tapi nggak pernah orang nyangka kalau air setinggi itu loh, setinggi atap rumah. Oh, berarti kayak tsunami juga berarti ya? Gitu. Tinggi ini Bang. Biasanya tsunami kan surutnya nggak pakai lumpur. Ini lumpurnya serumah juga Bang. Bukan cuma airnya aja yang serumah. Ya Allah, Gitu ya? kok bisa ya? Astagfirullahaladzim. Hampir setiap tutup tahun ya ada aja ujian kayak gini. Akhir tahun kemarin juga begitu. Ini Bang Ardi ndak bisa diposting nih, ndak bisa dipasang nih nomor rekeningnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang butuh nanti DM atau WA, yang punya WA nanti WA biar dikirimkan nomor rekening atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. Kalau di luar dari itu jangan teman-teman muslim. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Lanjut Bang Andi.
Bang Zuma. Gimana antisipasinya itu ya? Supaya tahun depan tidak terjadi lagi yang kayak gitu. Akhir Desember tapi ya. Apa? Akhir November. Cuaca ekstrim. Iyalah. Betul. Akhir tahun, ulang tahun. Siapa yang ulang tahun bulan Desember, teman-teman di sini? Jadi kalau ada yang ulang tahun bulan Desember, jangan terlalu euforia deh. Ingat umur aja, introspeksi diri ya. Melangkah ke depannya lebih positif. Betul. Ya, selamat malam Bang Bob. Selamat malam. Halo Cuma. Apa kabar Cuma? Baik, alhamdulillah. Mapa kita ini Matius 76 ke Kristen. Gimana kamu Cuma? Itu kan Yesus itu melarang muridnya memberikan pengajaran kepada anjing dan babi. iya itu benar itu. Nah, makanya kalian Jangan tidak melemparkan mutiara ke babi. Ya gak babi berguna ya? kan. Babi yang itu dimaksud di situ hewan. siapa? Ya babi lah babi, anjing ya hewan anjing itu. Enggak dong. Beda dong. Jangan Itu kan menafsirkan sembarang kau Cuma. itu ditujukan kepada manusia itu. Itu anjing itu, ya anjing memang anjing itu, dan papi tidak mau dikasih mutiara itu kan hewan. 2 Petrus 2 di situ dikatakan orang Kristen yang murtad dari Kristen itu disebut anjing. Berarti Iya yang itu kan dimaksud lain. Kalau yang Matius 76 berarti mutiara yang dimaksud di sini adalah anjing dan papi, hal yang hewan. tidak boleh dilemparkan kepada di luar Yahudi. Kalianlah itu. Ketika datang kepada kalian kebenaran Taurat, kalian injak-injak Taurat itu dan kalian katakan Taurat itu sampah dan tidak berguna lagi. Udah dibatalkan segala macam. Itulah yang dimaksud Yesus. Jangan kau melemparkan, jangan kau memberikan barang-barang anjing, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Iya Gitu. kan anjing dan papi itu buat apa melemparkan mutiara ke anjing dan papi? Kan mereka hewan. Maksudnya di situ bukan hewan, itu cuma Jangan ungkapan. menafsirkan sembarang lah Cuma. Berarti Yesus itu kurang kerjaan. Kenapa dia mengatakan itu sementara tidak akan mungkin? Berarti babi di situ perumpamaan merujuk kepada kelompok tertentu. Sedangkan pengetahuan atau mutiara itu memang dalam hal agama kalian tidak punya. Enggak itu, jangan ditafsir itu bukan kiasan ya. Jangan melemparkan hal yang kudus ke anjing dan babi. Apa itu? Itu Apa hal sesuai kudus? logika kan. Barang kudus itu apa? Barang kudus ya seperti ini Om Erik Apa ini tuh? bisa jawab ini. Silakan Bang Erik. Apa? Lah, saya yang nanya, oh. Di Ya Yahudi, makanya nggak ada. bagi orang Yahudi, barang-barang kudus itu apa aja? Barang kudus yang masih dikatakan kudus adalah firman Allah. Karena yang masih ada di dunia ini yang masih Mulai suci ngaco. itu Oke, izin Gurunda saya sapa dulu yang naik ini, mungkin ada yang Kristen. Bang Oliver sama Bang Garam monitor.
Dibuka mikrofonnya bang. Editor abang-abangku sekalian, Ya, Kristen bang. Katolik bang. Oh iya silakan. Ada yang mau ditanggapin? Silakan. Matius 7 ayat 6 gugur Kristen. Maksudnya gini apa bang? Oke silakan Gurunda. Iya, maksudnya Yesus melarang muridnya memberikan barang-barang kudus kepada Kristen. Tidak boleh kemudian melemparkan mutiara kepada Kristen. Kristen ini kelompok yang tidak mendapatkan barang-barang kudus dan tidak mendapatkan mutiara. Kenapa? Karena Yesus melarang murid-muridnya memberikan kepada orang-orang di luar Yahudi. Itu fakta itu. Kalau Anda maksa, apa barang-barang kudusnya orang Yahudi yang ada di Kristen? Ada? Ada? Apa itu? Ya berupa Injil apa firman. Justru yang sampai kepada kalian itu bukan firman Tuhan dan bukan juga sabda Yesus langsung. Itu hanya penyelidikan orang. Sedangkan perkataan Yesus, semuanya perkataan Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Makanya agama Anda itu bikin aturan-aturan sendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki kemudian barang-barang kudus dan tidak memiliki mutiara dari Yesus. Kitab yang kalian gunakan kitab sendiri. Rumah ibadah kalian tersendiri. Sembahan kalian tersendiri. Kitab kalian tersendiri. Prosesi agama kalian tersendiri. Semua dibikin-bikin sendiri. Kenapa? Karena tidak ada bagi kalian mutiara, tidak ada bagi kalian barang-barang kudus. Itu. Jadi kosong pemberitaan, putus hubungan, adanya jurang pemisah yang begitu terjal antara Kristen dengan Yesus. Kenapa? Yesus melarang orang Yahudi memberikan barang kudus dan juga memberikan mutiara kepada anjing dan babi. Nah sekarang apa yang barang kudus yang ada di Kristen? Bible, mana ada? Itu Bible ataupun Injil ya lebih baik dari apapun bang. Dari mutiara kalah lagi itu bang. Saudaraku, pada saat Yesus berkata begitu, surat-surat kanonik itu belum ada. Iya. Nah, berarti barang yang kudus itu apa? Boleh kita baca di ini. Boleh kita baca di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Di dalam Bilangan 4 nomor 20. Apa itu kemudian barang kudus? Barang kudus itu adalah memang betul-betul barang. Semisal Hajar Aswad, kaki Dian, yang bila mana dilihat meskipun hanya sejenak, maka orang bisa mati. Anda boleh baca di dalam Bilangan 4 nomor 20. Orang bisa mati melihat barang-barang kudus itu. Mati beneran mati. Berarti yang dimaksud di sana adalah benda beneran. Maka benda ini lalu kenapa? Lalu benda kenapa itu Hajar Aswad nggak mematikan? Nah, bukan barang kudus orang Yahudi itu Hajar Aswad, bukan. Kalau Hajar Aswad itu tidak mematikan fisik tapi mematikan dosa. Bila mana disentuh atau diusap. Begitu. Tapi bukan materinya itu bukan di situ. Tidak ada barang-barang kudusnya orang Yahudi pada orang Kristen. Apa? Yang dari Yahudi barang kudus ke Kristen? Tidak ada. Yang ada di rumah ibadah saudara Kristen itu salib. Salib itu lambang kutukan bagi Yahudi. Patung Yesus. Yesus itu manusia yang mati dengan jalan kutuk. Mana barang kudusnya apa? Salib dah, bukan. Bible, perjanjian lama itu cuma terjemahan Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam setiap bahasa. Perjanjian baru itu hanya surat-surat yang disusun oleh penyelidikan, bukan firman Tuhan. Jadi tidak kudus. Mana yang kudus di Kristen yang berasal dari Yahudi? Enggak ada. Orangnya pemakan babi,
Sudah pasti orang makan babi itu adalah tame, tidak bersunat, tame, najis, orang yang menajiskan. Yang haram hukumnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jangankan masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, masuk ke Yerusalem aja Kristen tidak boleh. Dilarang, ada tempat-tempat tertentu yang dilarang Kristen melintas di situ. Kenapa? Karena dianggap najis. Nah, sedangkan yang dimaksud sini adalah barang kudus. Bagaimana Kristen bisa disebut barang kudus sementara Kristen makan babi? Tidak bersunat lagi. Itu Siapa bilang? Belum lagi Kristen tidak mengenal mandi tahir, mandi junub. Belum lagi Kristen tidak mengenal kemudian pembasuhan wudu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana dikatakan kudus? Barang-barang kudus itu ada sama Kristen, itu nggak ada. Baptisan itu kan bukan dari mulut Yesus. Itu data yang muncul belakangan. Sisipan itu. Markus 16 itu sisipan. Matius 28 juga sisipan. Bukan dari cuma. Dan Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Tidak ada manusia pernah dibaptis oleh Yesus. Kau cari aja dulu kata baptisan itu apa. Baptis itu kan pensucian kan? Ya sudah, itu sudah. Nah itu juga diwariskan tau dari Kalau pensucian itu orang-orang Yahudi itu disucikan dengan cara apa? Tidak boleh makan yang haram. Sunat harus bersunat kulub. Itu mensucikan diri. Memang Muhammad sunat. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Kan ini Yesus mengatakan jangan kau membuang mutiara kepada babi. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Silakan sekarang cari Muhammad sunat di mana. Nabiku Nabi Muhammad, beliau sendiri dari mulutnya bicara. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Mana ucapan Yesus dari mulutnya kalau dia sunat? Ada enggak? Ada enggak? Selayaknya Nabiku mengatakan aku sunat dari sejak lahir dari dalam rahim ibuku. Kecil pun bisa percaya. Kalau aku ngomong, aku juga disunatkan dari lahir. Aku bisa kalau ngomong kayak gitu. Orang yang mengetahui tentang orang yang mengetahui tentang pribadinya itu orang itu sendiri. Sekarang bagaimana ceritanya Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Dari mana Lukas tahu? Ya ada dong. Itu kan sudah ceritanya sudah. Ya bagaimana Lukas tahu? Saya sekarang ada cari di mana. Bagaimana Lukas tahu kalau Yesus itu sudah disunat? Itu kata tindakan yang dilakukan oleh Saya ulang pertanyaan saya. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu disunat? Dari para murid-muridnya. Sekarang siapa nama muridnya? Siapa nama muridnya? Dari mana orang-orang tahu bahwa Muhammad sunat dari lahir? Nabi Muhammad yang bilang, dia sendiri yang mengatakan. Lah, yang tahu tentang diri Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad. Karena itu hal pribadi. Sekarang siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus sudah disunat? Lukas. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sudah disunat? Kau bilang dari muridnya. Dari mana muridnya tahu kalau gurunya sudah disunat? Menceritakan tentang Yesus. Dari mana muridnya tahu kalau gurunya sudah disunat? Pengecut kalau kayak gini diskusinya. Dari mana murid tahu kalau gurunya sudah disunat? Anak-anakku, ya paman nih, lihat nih si Ucok nih. Oh, guru sudah sunat. Gitu. Begitu. Berbeda dengan Nabi Muhammad, beliau sendiri yang mengatakan, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat sehingga tak ada orang yang melihat punyaku yang bukan mahramnya. Coba terjaga kesucian Nabi Muhammad. Kecuali yang melihatnya adalah orang-orang yang halal. Baginya istrinya, yang termasuk orang tuanya, ibunya. Orang lain tidak lihat. Nah Yesus, Lukas ketemunya masa dewasa. Apa Lukas ngintip orang punya pada saat pipis? Apa gimana gitu? Ini masalah kelamin. Iya, enggak mungkin dia tunjukkan kan Ganda. Ini lihat punya masalah. Nah, ini masalah kelamin, Pak.
Masalah kelamin, yang tahu kelamin kita itu ya kita sendiri. Kalau Bom mengatakan saya sudah sunat loh, ya bisa aja dia berbohong kan? Kan tidak mungkin dia perlihatkan. Nih tengoklah si kecil ini kayak lombok biji, udah dipotong loh. Cuman dia yang tahu. Sekarang apakah dia ada riwayat pembohong, pendusta, dan istrinya tahulah pasti kalau suaminya bersunat. Sekarang permasalahannya Lukas tahu dari mana? Kalau dibilang ada kesaksian dari istrinya, ya Yesus tak ada istri. Ada kesaksian dari ibunya. Ibunya tidak pernah menceritakan tentang ucoknya anaknya. Siapa coba? Bang Juma terlalu banyak menyerap ini hal-hal duniawi. Makanya terkeruncup pemikirannya di hal-hal duniawi. Loh, hal duniawi, justru kita di dunia ini diajarkan hal duniawi supaya kita ini jangan jatuh karena duniawi. Disuruh sunat ya sunat. Sekarang apa mutiara yang Yesus berikan kepada orang Kristen? Apa? Kan dilarang. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Makanya kalian tidak memiliki mutiara ilmu. Jangan kau memberikan barang-barang kudus kepada anjing. Makanya kalian tidak memiliki barang kudus. Apa yang kudus dari kalian coba? Assalamualaikum. Guru Nurma. Ya. Mutiara itu bang, ya mutiara itu tidak bisa membawakan saya ke dalam kerajaan surga. Ya enggak urus, bukan itu yang kita bahas. Bagaimana Anda mau masuk ke surga? Sedangkan mutiara tidak diberikan kepada Anda. Gimana mau masuk surga? Bahkan lambang mutiara itu adalah lambang dari kekayaan. Alamak, larinya ke situ. Mutiara itu ilmu. Amsal 13. Ya udah kalau makanya kalian beragama Kristen itu bukan karena ilmu. Kalian menyembah Yesus itu bukan karena ilmu. Kalau akan ngambil kesimpulan, abang dengarkan dulu bentar. Diam kau garam. Yesus melarang muridnya memberikan mutiara kepada Kristen. Udah, itu aja intinya. Bisa kau debat dengan aku kau apa? Cuma bisa. Paulus satu-satu. kau suruh datang ke sini sekalian. Pasti bisa. Ngapain kau tanya bisa? Kamu beraninya cuma congor. Penakut kamu. Ayo kita kan kita berdebat pakai congor, bukan kayak kau kayak pantat. Di mana Muhammad disunat? Dari mana? Nabiku sendiri yang berkata, kamu tidak disuruh. salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Jangan kau bicara sendiri, pengorok. Kenapa kau disunat? Jangan kau ngomong sendiri, bahlul. Muhammad tidak namanya diskusi itu ganti-gantian ngomong, congor. Kau bertanya saya jawab, tolol. Dasar anak keluar dari sperma babi, otak nggak berfungsi. Kau bertanya itu kau diam. Tampar juga pakai sendal nanti mulut kau itu. Udah makan babi, karakter kayak babi, sudah agama warisan penjajah. Karakter kayak penjajah. Ini komalnya orang kayak penguasa aja. Bukan zaman penjajahan ini, tuyul. Kita merdeka memberikan pendapat. Begitu kau bertanya, kau diam. Dasar pemakan babi, karakter kayak babi. Udah dibilang kalian itu tidak mendapatkan mutiara. Tidak boleh kalian itu mendapatkan barang-barang kudus. Sederhana kok pertanyaan saya dari tadi. Mana barang kudus yang Yesus berikan kepada Kristen, sementara murid-murid Yesus dilarang memberikan barang kudus kepada non-Yahudi? Mana? Apa yang kudus dari kalian? Barang berharga yang kalian punya di agama kalian itu apa? Bible terdiri dari perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian lama hanya terjemahan Septuagintanya. Tidak kudus lagi, tidak murni lagi, tidak kudus lagi. Kenapa? Karena itu sudah terjemahan. Bukan kitabnya Nabi Musa itu. Kemudian apa? Perjanjian baru. Apa ya? Hasil penyelidikan itu pun cuma terjemahan. Bukan barang kudus itu. Kalau barang kudus seperti Quran, orang menyentuhnya harus wudhu dulu. Membersihkan diri. Orang junub nggak boleh pegang. Orang haid nggak boleh pegang. Itu barang kudus. Nah sekarang di Kristen apa barang kudusnya? Rumah ibadahnya. Orang masuk habis injak tai ayam, tai sapi, tai bom-bom. Boleh kok masuk ke dalam bersama dengan taiknya.
Apa yang kudus di Kristen? Tidak ada. Nah, makanya dikatakan Matius 7 itu, ini ucapan yang sangat-sangat menyedihkan buat kalian. Yesus mengatakan, jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sudah tidak diberikan, kemudian barang kudus disebut pula anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Sudahlah tidak diberi mutiara, disebut pula babi. Cobalah renungkan saudara-saudara. Bagaimana mungkin Anda disebut memiliki barang kudus? Apa yang kudus dari kalian coba? Habis makan babi, tidak pernah junub, tidak bersunat, masuk berkumpul dalam sebuah gedung. Suci nggak itu? Kudus nggak itu? Apanya yang kudus? Malam ini tidur sama bini, nggak ada mandi junub, langsung masuk ke rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal. Jadi barang-barang kudus. Barang kudus, mutiara nggak diberikan. Congormu itu. Ngapa ini? Diskusi kita, diskusi. Jangan sakit hati kalian. Cuman kalau habis bertanya, diam, dengarkan penjelasan. Ada yang kamu tidak suka dengan penjelasan saya karena terlalu jelas, karena membuat orang lain menjadi cerdas, sementara kamu itu penyesat yang tidak mau orang-orang itu cerdas, harus bodoh terus karena tak ada mutiara, baru kau bantah. Begini loh Bang Suma, ketika ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan kau bunuh orang yang benar, itu maksudnya Suma adalah bunuhlah orang benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu maksudnya Suma, dia itu bisa berbuat segala kuasa dalam dirinya sendiri. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi. Maksudnya Suma, yang lahir itu Tuhan. Itu maksudnya, itu hikmah kayaknya kayak gitu. Padahal mutiara yang dimaksud di sana adalah ilmu, pengetahuan. Sementara di agama kalian apa yang bisa kita anggap bahwa ini hasil daripada kisi-kisi keilmuan? Apa itu? Yesus mati. Apakah Tuhan yang mati? Manusianya. Hah? Manusianya yang mati. Berarti yang menebus dosa kalian bukan Tuhan tapi manusia. Boleh rupanya membunuh manusia karena dosa-dosa orang lain. Gini Kang Juma. Lalu misi apa yang dibawakan Muhammad tidak melebihi dari Yesus itu sendiri? Maksudnya? Misi yang dibawakan Muhammad ya melebihi dari misi yang dibawa Yesus itu sendiri. Betul, misi Yesus hanya domba sesat dari Bani Israel. Sedangkan misi Nabi Muhammad seluruh umat manusia. Betul itu. Ya, itu fakta. Yang saya bisa tangkap Bang Juma, ya, di ajaran Nabi Muhammad itu adalah membuka cabang baru dari Yesus Kristus. Lah, buka cabang baru Paulus lah itu yang buka cabang baru. Kok kenapa pula Nabi Muhammad, apa hubungannya? Ya itu dia buka cabang baru dari modifikasi Yesus Kristus. Modifikasi, yang memodifikasi itu kalian. Kalian modifikasi, kok Nabi Muhammad pula yang modifikasi. Manusia kalian modif menjadi Tuhan. Anak manusia kalian modif jadi anak Tuhan. Mayat keluar dari kubur kalian modifikasi jadi Tuhan. Kalian suka modifikasi. Nabi Muhammad udah terlebih dahulu hukumnya Yesus. Udah terlebih dahulu hukumnya Yesus ada. Kan itu. Nah, terus hukumnya Yesus dulu, tiba-tiba muncul hukumnya Kristen. Kristen muncul belakangan. Kenapa? Karena mutiara tidak diberikan kepada kalian, maka kalian asal bikin sendiri. Sekali lagi saya katakan, barang kudus itu barang-barang yang benar-benar kudus. Barang itu barang, semisal batu, cincin, gelang, sepatu, sendal, sarung. Itu. Dan mutiara itu ilmu. Nah, sedangkan untuk menjadi seorang Kristen, tidak boleh berilmu, nggak boleh. Dalam hal kekristenan ya, tapi kalau dalam hal duniawi memang kalian di sebagian kalian itu pintar, cerdas. Tapi dalam hal keagamaan tidak boleh orang menggunakan
kecerdasan dalam beragama. Menurut agama Anda, Tuhan itu bisa mati enggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia maha kuasa, maha segalanya. Tapi giliran ditanya, apakah Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Karena dia maha segalanya. Bisa berarti jadi setan? Oh, kalau itu nggak bisa. Kan lucu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tak ada mutiara yang diberikan kepada kalian. Karena Yesus membatasi muridnya, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Makanya kalian bikin aturan sendiri kan? Ibadah minggu buat sendiri, Natal aturan sendiri, pohon Natal aturan sendiri, Sinterklas bikin aturan sendiri. Apa? Makan babi bikin aturan sendiri, tidak bersunat bikin aturan sendiri, ibadah minggu aturan sendiri. Gak ada diatur berdasarkan mutiara ilmu, gak ada. Kalian bikin-bikin sendiri. Bang Juma, jangan kecil hati atas dasar dengan itu. Saya pula yang kecil hati. Iya, biarlah mereka yang merayakannya. Kamu cuma kecil hati. Kenapa? Aku bersedih hati Biarlah mereka senang karena dan kasihan bergembira kepada dengan hal saudara. itu. Kasihan kepada saudara yang bermimpi mendapatkan keselamatan, tapi ternyata mutiara tak ada pada kalian. Maka Intinya benarlah gini, kata Bang Quran Juma. saya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih berupa Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya, maka setan akan selalu menemaninya. Itu yang terjadi. Fakta itu fakta. Itu fakta. Cobalah kalian mau melembutkan Karena hati kenapa kalian. ya? Lembutkan hati Konsep kalian. ketuhanan Kalian akan itu- sadar itu. Konsep ketuhanan itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Maksudnya Tuhan merendahkan diri. Manusianya yang dibimbingnya. Nah, kalau begitu manusia merendahkan diri, janganlah pernah mengatakan Tuhan itu dibunuh oleh manusia. Itu tidak merendahkan diri, itu menghinakan dan meninggikan diri, itu namanya. Apalagi kalau mengatakan kamu bukan lagi hamba. Lalu kalau bukan hamba apa? Kan hanya ada dua. Tuhan lain atau hamba. konsep. Kalau ada manusia yang bukan lagi hamba Tuhan, maka dia sudah berubah menjadi Tuhan. Yesus setinggi-tingginya dia tetap hamba Tuhan. Musa setinggi-tingginya dia tetap hamba Tuhan. Abraham setinggi-tingginya dia tetap hamba Tuhan. Seluruh para nabi yang datang dengan seabrek mujizat mereka tetap hamba Tuhan. Termasuk Yesus hamba Tuhan. Tapi Kristen bukan hamba Tuhan. Berarti Kristen menganggap diri mereka adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bukan hamba Tuhan. Di luar Tuhan itu semuanya hamba. Kristen bukan hamba. Lalu kalau Kristen bukan hamba, lalu apa? Karena hanya ada satu makhluk yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Hah? Siapa itu? Popo, Paraka, Sibolis, Padale, Sibolis. Itu. Kalian tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Bedanya dengan setan apa? Nah, pikirlah itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tak ada mutiara, tak ada barang kudus pada kalian. Itu fakta, saudaraku. Itu fakta. Saya, sorry ya, saya lagi ngomong ini sambil tidur. Lanjut. Nanti kalau bahasa saya nggak nyambung. Kalau saya nggak nyambung, sorry. Ya, karena kenapa ya? Bang Juma kan mengatakan bahwasanya merayakan Natal ya itu kan biarkan orang itu yang berbuat seperti itu. Bukan masalah biarkan orang, saudara. Ini karena wujud kasih sayang, maka muncul tema itu. Karena Al-Quran saya mengatakan, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhud wa nal'abu qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami ini bersenda-gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah, ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu perolok-olokkan? Kenapa? Kenapa? Itu Al-Quran mengatakan itu. Kenapa harus Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi yang kalian olok-olok? Kenapa
Kenapa harus rasul utusan Allah yang kalian olok-olok? Kalian olok menjadi binatang lah. Inilah anak domba Tuhan yang menebus dosa manusia. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Inilah dia datang ke bumi untuk menanggung seluruh kutuk dosa-dosa manusia. Kenapa harus mengolok-olok seperti itu? Kenapa enggak normal-normal saja? Begitu Anda punya dosa, angkat tangan ke langit. Ya Tuhanku yang maha melihat, lihat nih hambamu nih. Bertobat, dah selesai. Kenapa mesti bikin lelucon? Disebabkan karena kalian tidak memiliki mutiara ilmu. Karena Yesus melarang, jangan kau berikan mutiara itu kepada babi, jangan. Karena dia akan menginjak-injaknya. Berarti Bang Juma kagum dengan Yesus ini. Lah, Yesus itu manusia suci. Saking hebatnya Yesus itu, iblis datang menyerupai dia, memakai namanya, bukan namanya bom-bom dipakainya, tapi nama Yesus. Maka Yesus berpesan, hei kalian, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Tuh. Berarti ada iblis yang datang memakai namanya. Tapi sesuci-sucinya Yesus, Nabi Muhammad, tidak berani iblis datang memakai nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan manusia. Berbeda dengan ini. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti akan ada penyesat-penyesat yang muncul di tengah-tengah kerumunan anak Adam yang memakai nama Yesus Kristus, padahal mereka bukan Yesus Kristus. Mereka bukan Kristus anak Maria, tetapi mengaku Yesus untuk apa? Tujuannya untuk menyesatkan umat manusia. Sekarang tanya diri saudara, yang datang pengajarannya kepada saudara nama Nabi Muhammad atau nama Yesus Kristus? Nama Yesus Kristus. Apa dampaknya kepada kalian? Makan babi, tidak bersunat, menyembah Kristus, dan seterusnya. Apakah itu sebuah kebenaran? Kalau kebenaran harus berasal dari Tuhan. Apakah Tuhan pernah berfirman kepada kalian? Oh tidak. Melalui siapa? Melalui Yesus. Pernahkah Yesus berfirman kepada kalian? Oh tidak. Melalui Rasul. Pernahkah Rasul berfirman kepada kalian? Tidak. Dari tulisan-tulisannya. Pernah nggak tulisan itu ditujukan kepada orang Indonesia? Nggak ada kan? Bahwa kitab ini diberikan untuk orang seluruh umat manusia, kan tidak ada. Paulus 13 kitabnya hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Kepada orang Roma, kepada orang yang ada di Galatia, orang ada yang ada di Pelemon, orang ada yang ada di Turki sana, di Antioquia sana. Tak ada itu untuk Indonesia. Kalian aja yang merasa. Kalian aja yang merasa seakan Kasihan si babinya Bang, diciptakan gitu aja. Selalu abang sebutkan si babi. Nah, begitulah kata iblis. Andaikan Adam mengatakan, aku nggak mau makan iblis, buah pengetahuan itu. Apa kata iblis? Kasihan buahnya bang, nanti jatuh bang. Kalau nggak dipetik buahnya, makan itu buah pengetahuan baik dan jahat. Kasihan itu diciptakan untuk dinikmati, makan aja. Sama kan kalau kamu dengan iblisnya? Sama kan? Sama. Buah kuldi itu apa, Juma? Buah kuldi itu apa itu? Buah khuldi itu buah pengetahuan, sama. Itu kiasan bukan? Ya bukan, itu namanya emang. Buah khuldi memang buah. Memang ada buah itu? Ada. Seperti ada. apa? Kita nggak tahu. Anda tidak mau terbuka, Anda berbohong. Lah, kalau buah pengetahuan memang ada buahnya atau tidak ada? Perempuan itu sendiri. Saya tanya samamu, buah ilmu pengetahuan jahat, baik dan jahat itu ada atau tidak ada? Perempuan itu sendiri karena orang itu perempuan itu sendiri, orang tanya buah kok perempuan. Ini gara-gara mutiara itu tidak diberikan kepada babi. Orang bertanya tentang buah pengetahuan kok perempuan pula kok bahas. Anda kan nggak paham dengan itu. Saya tanya sama saudara, buah pengetahuan apa hubungannya dengan Adam? baik Apa hubungannya dan jahat dengan Adam itu buah beneran atau bukan? Itu berbohong dengan kitabmu. Anda itu berbohong dengan kitabmu. Apanya ini? Saya bertanya samamu, kau tanya sama kan? Apa itu buah khuldi? Apakah buah beneran? Buah beneran. Saya balik nanya, apa itu buah pengetahuan baik dan jahat? Buah beneran atau bukan? Itu perempuan. Apa maksud lo? Tapi saya maklum. Tak diberikan mutiara kepada babi. Perempuan itu masuknya itu udah dimakan. Paham kau enggak? Apa yang perempuan?
Makanya kalau aku ucap kayak kau, nggak paham. Ya udah kau jelaskan apa yang perempuan ini kan ditanya. Seluruh buah yang ada di taman ini bisa kau makan. Emang ada berapa perempuan di taman itu? Kalau buah adalah perempuan, kau yang harus punya wawasan luas. Seluruh buah yang ada di taman ini, seluruh buah, ada berapa buah di situ? Kuldi itu mana ada buah kuldi itu kiasan itu. Kalau ada buah kuldi seperti apa? Coba jelaskan. Ada. Lah, saya bertanya supaya kamu paham. Saya bertanya supaya kamu paham. Apakah ada buah pengetahuan baik dan jahat? Ada atau tidak ada? Itu jawabannya. Itulah buah khuldi. Kan lucu ente ini. Sekarang saya balik tanya samamu. Ada nggak buah pengetahuan? Ada nggak pohon buah pengetahuan itu? Ada nggak? Buahnya namanya buah pengetahuan baik dan buruk. Ada nggak? Nah, kau mau mengatakan itu hiasan? Jadi Adam dan Hawa makan hiasan gitu. Kamu belum cukup umur. Tak ada mutiara yang diberikan samamu, makanya bahlul. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Makanya kamu tidak berilmu, sama seperti babi. Badan besar, mulut panjang, gigi bertaring, kuping besar, mata bola, kulitnya tebal, tapi tak ada otak. Sama si Adam. Tak ada otak. Itu namanya Apa hubungannya buah kuldi itu sama si Adam? Coba jelaskan. Anda jangan berbohong dengan kitabmu. Longor kau. Buah khuldi itu buah beneran, tuyul. Apa korelasinya buat si Adam itu apa? Lah, kalau makan buah itu seperti kalau kau makan babi, maka tabiatmu kayak babi. Kalau kau Berarti makan ada buah buah yang- pengetahuan itu, ada buah yang maka haram. kau akan tahu baik dan jahat. Kan itu intinya. Sama seperti jangan kau makan Berarti ada buah yang busuk. Ada buah yang haram. Kau makan buah busuk, kau akan mencret. Kau makan buah ilmu pengetahuan, efeknya ini. Kau mana ada makan buah- babi, efeknya ini. Kau makan buah khudi, efeknya itu buah beneran, tuyul. Cerdas. Mau cerdas apa pula cerdas? Makan babi cerdas. Kutanya samamu. Kutanya samamu kalau kau merasa cerdas. Kutanya samamu kalau kau cerdas. Dengar dulu. Kutanya samamu kalau kau cerdas nih. Kolose 2 nomor 9. Tenangkan diri kamu. Tenangkan dirimu. Kau mengatakan makan babi cerdas. Kolose 2 nomor 9. Tenangkan dirimu. Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan keteosan. Mulai dari rambut sampai ujung kaki. Pertanyaan saya, kalau seluruh tubuh Yesus itu adalah kepenuhan keilahian yang kau sembah, kulupnya Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu apakah termasuk Tuhan lu? Jawab. Woi. Kabur dia. Woi. Kabur. Enggak peduli saya. Ada di bawah. Woi. Kulupnya Tuhanmu yang juga bagian dari seluruh tubuhnya, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, apakah juga Tuhan? Hei. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, apakah Tuhan kulup terangkat juga dia? Memang ajaranmu tidak lebih dari selangkangan. Jangan kau salah-salahkan ajaranku. Ajaranku ya ajaranku. Derita lu. Ini sekarang kita sedang membahas. Kau bilang cerdas makan babi. Saya tanya samamu. Oke. Dalam Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuhnya Yesus kepenuhan keilahian. Nah, kulupnya yang lepas pada hari ke-8 itu penuh keilahian juganya. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, kulup ikut juga. Senior, tunggu aku dong. Ayo, itu cerdas nggak? Ya udah, kau uraikan, kau selesaikan itu PR lo. Itu PR lo. Sampai kau tinggal di neraka nggak sampai selesai tugas lo itu. Bang Juma, kasihan penonton Bang Juma ataupun pengikut Bang Juma. Bang Juma ya kenapa? Ini saya katakan ya, Bang Juma selalu kerjanya cuma memaki-maki ataupun menyalahkan orang lain.
Kok memaki? Ya, Dengarkan saya. Dengarkan saya. pada akhir. Dengar. Kau harus membedakan memaki. Dengar. Ini tak ajarin. Ada kau sajikan kemudian ke orang lain nih. Kau kasih si saudara Mauna ini tai 1 piring. Mauna ambil nih tainya nih. Disimpan di meja. Habis itu Mauna cuci tangan, siap-siap untuk makan, ambil sendok, ambil garpu, dipasangnya tisu sampingnya, kopi di sampingnya. Ini udah siap-siap ini. Piring nih, piring. Aku nggak mau cuma kalau gitu. Ini cuman semisal aja Mauna. Wah, cuman contoh. Coba supaya saya jelaskan kepada siapa nama ini, garam Cina. Ini sudah di hadapan ini. Orang yang tadi malam makan babi nih. Udah mulai mau disendok. Saya datang menjelaskan, Mauna. Yang ada dalam piringmu itu tai, busuk, kotoran manusia. Datang si garam mengatakan, kau jangan mencaci Bang Suma. Tidak boleh kau maki-maki, nggak boleh kau menghujat, nggak boleh kau menistakan. Saya jawab, garam Cina, kuceluk. Pemakan batu nisan kuburan Cina, dengarkan kupingmu. Saya sedang menjelaskan tataran yang sesungguhnya sesuai dengan kadarnya, kucluk. Kalau saya mengatakan tai kepada tai, saya tidak menghujat. Saya mengatakan anjing kepada anjing, saya tidak menghujat. Yang menghujat itu kalau saya katakan kamu itu manusia cerdas. Paham sampai situ? Itu menghujat. Ya, Kalau saya katakan gini, kau Bang itu Juma. pintar, kau itu orang cerdas, itu menghujat namanya. Tapi kalau saya mengatakan kau kau manusia bakri, itu kau orang cerdas. Itu artinya benar. Enggak masalah, enggak Ya, iya. energi dengan itu. Iya, itu kau namun pintar. gini, Kali ini kau pintar, kau cerdas. Gini nih. Apa? Itu Ya, tema kau bahas tuh, tema. Gimana Gak usah kau curhat caranya tuh tema saya tuh. bisa? Gimana cara saya bisa masuk ke rumah abang sementara abang telah menghina atau merendahkan saya sebelumnya, kan gitu. Saya bukan berdiskusi dengan Tuhan. Tadi saya berdiskusi dengan orang lain. Sekarang Anda merasa saya berbicara kepada Tuhan. Itulah gilanya Tuhan. Yesus bicara Yang kepada pada Bani Israel, akhirnya- Anda yang merasa. Saya berbicara kepada si Fulan, Anda yang merasa. Itu namanya kucluk. Kalau sama iya, Tuhan saya sopan, Tuhan. Karena Tuhan juga sopan yang sama pada aku. akhirnya Yang pada akhirnya akan- tak ada awalnya. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya kabur. Eli lama sabachthani. Itu. Ngomong. saya akan login dengan Orang ngidul orang lain kemana-mana yang bicaramu, bisa menyalahi wey. saya. Hei, Itu. kemana-mana poinmu. Ini tema. Yesus melarang muridnya memberikan barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Ya Tuh, bahas udah, tuh. iya memang ya saya katakan Bang Juma bahwasanya ya istilah mutiara itu tidak lebih tinggi daripada yang kami dapatkan dari Alkitab. Ya silakan Bahwasanya- saudara. Ini Yesusnya yang melarang. Inilah saya bilang ya. Ini kita sedang berbicara tentang poin. Kisi-kisinya jelas, referensinya jelas, objeknya jelas. Kepada siapa dalil itu kemudian dilalilkan, kepada siapa kemudian perintah itu disampaikan, dan kepada siapa objek perintah itu menjadi cakupannya. Harus kau telaah itu, harus kau pahami itu. Siapa yang disebut anjing dan babi di sana? Apa itu barang kudus dan apa itu mutiara? Ya, ajaran agama saya mengatakan bahwa tidak lebih baik mendapatkan mutiara dibandingkan dengan Injil itu sendiri. Berarti Apa yang saudara sudah diberitakan mengakui. Injil itu sendiri. Berarti saudara sudah mengakui bahwa memang saudara Saya punya agama mengakui. tidak diberikan mutiara dari Yesus. Betul? Saya tidak satu pandangan dengan Makanya apa, kurangi yang makan mengatakan kapas. bahwasanya mutiara Hampa ini di otak dalam hampa. hal itu. Saya ulang. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak memberikan mutiara kepada agama saudara. Mutiara di dalam arti pengertian apa? Baru mau tanya mutiara apa. Orang udah di langit baru mau tanya. Emang mutiara dalam pengertian apa? Oh, mutiara yang dimaksud situ adalah tai kambing pakai topi.
Nggak nyampe ilmunya. Baru mau bahas mutiara dalam arti kata apa. Kupikir cerdas dari tadi. Ini saya lagi tidur loh. Masih nyambung kan saya teman-teman? Masih nyambung ya Bang Juma, duduk aja dulu. Masih nyambung kan narasiku? Masih? Masih Kanda, masih. Masih. Menurut masih saya pun sebelum kambing orang pakai lain topi logika. masih nyambung. Gini Bang Juma, sebelum orang pengikut abang login ke agama yang lain, abang ya harus ini dong. Apalagi login. Nggak ada urusan dengan itu. Umat Islam itu umat berakal. Umat yang tertuntun. Dulu mereka hilaf. Mereka ada di antara mereka hilaf. Karena menganggap bahwa agamanya sama dengan agama kalian. Sekarang begitu ada cahaya di tengah-tengah mereka, yaitu apologet Islam Indonesia, mereka tersadarkan, oh ternyata agak lain ini. Agak lain, ternyata mereka nggak dapat mutiara gitu loh. Ya, kalau di pengajaran Kristen itu Bang, bukan mutiara itu lebih baik daripada segalanya. Ya. Berarti dengan kata lain, Anda mengakui memang kami tidak mendapatkan mutiara, betul? Ya udah nggak ada masalah dengan itu. Cuman itunya, cuman itu yang ingin saya katakan. Saudara-saudara Kristen tidak mendapatkan mutiara dari Yesus. Dan yang dimaksud ternyata di situ setelah Anda mengakui, berarti yang dimaksud babi di situ adalah siapa Bang yang dimaksud babi di situ? Ali Teng. Karena kenapa Bang? Kami sudah menerima ya yang namanya lebih susah seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih baik dong seekor onta masuk ke lubang jarum. Itu kemana-mana. Enggak, itu kenyataannya. Jikalau abang bandingkan ya mutiara dengan ketuhanan itu sendiri. Lah, justru adanya konsep bertuhan kepada makhluk kuburan itu karena tak ada arah. Kenapa tak ada arah? Karena tak ada mutiara. Apa mutiara itu? Ilmu. Karena hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu dari kalian, maka makhluk kuburan pun kalian tuhankan. Itu maksudnya. Alamak. Coba. Andai saja kalian punya mutiara nih. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Orang yang memiliki mutiara ilmu, udah selesai. Oh berarti bukan untuk kita dong. Ya jangan jadi Kristen. Tapi kalian tidak punya mutiara kan? Masuk di telinga kanan, keluar di anus. Udah jelas-jelas Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Masuk nggak di otak? Enggak. Kenapa bisa? Kalian tidak punya mutiara itu. Gak ada akal maksudnya. Gini bang Juma, kalau istilahnya abang katakan hanya untuk Bani Israel, kami memang arah kiblatnya ke sana. Kami harus memang patuh dengan ajaran itu. Apa itu? Apa ngomong apa, saudara ini? Ya itu lagi, karena tak ada mutiara, tak ada ilmu, yang gini jadinya. Mutiara yang abang katakan itu adalah kami telah dituntun ajaran Bible. Iya, kalian dituntun oleh penulis-penulis Bible kalian karena kalian tidak punya mutiara. Sudah. Nah, nyatanya saya sekarang ya masih bisa berbicara dengan Bang Juma. Sekarang begini kawanku, mana yang benar menurut konsep akal sehat? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak nampak atau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Mana yang betul? Mana yang betul menurut akalmu? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci atau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan? Mana yang betul? Ya kedua-duanya. Nah itu mutiara hilang. Itulah yang disebut mutiara hilang. Itu disebut. Bang Juma kan menggiring opini ke arah kekuburan karena memang Bang Juma ya
pengetahuannya itu gipnya itu aja terus. Bagus itu gip. Bagus, menghibur, menghilangkan ngantuk. Nah, itu aja terus. Mantap. Itu aja terus. Kesok. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Juma belum selesaikan pertanyaan saya. Apalagi cucunya Mak Lampir? Apa? Muhammad tidak sebut lebih baik nabiku dari begitu. Yesus Kristus. Lah, saudara, nabiku itu iblis tak mampu menyamar menjadi nabiku. Iblis bisa menyamar menjadi Yesus. Gimana Anda ini berpikir? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Nyamar iblis itu pakai nama Yesus bisa. Nabi Muhammad mana berani iblis nyamar jadi Nabi Muhammad. Ayo. Pada hari terakhir banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Nah, berarti ada iblis memakai nama Yesus yang digunakan bermujizat oleh para penyesat. Berarti ada iblis bisa memakai nama Yesus. Kalau Nabi Muhammad mana bisa, kawan? Gak bisa. Pakai Nama Nabi sinden. Muhammad. Kan dah satu kali. Ya, makanya Si kerudung. saya katakan. Makanya Si saya kerudung. katakan Apa yang kau Muhammad katakan? itu adalah duplikat dari Yesus Kristus. Karena nggak ada yang Ya lebih alamak. Astagfirullahaladzim. Duplikat misal lagi, Seng. Duplikat. Ya. Ini rusak. Gak ada mutiara. Gak ada mutiara. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Kalau akan katakan adalah saya tidak punya pemikiran, kenapa saya harus bisa membantah abang sekarang kan gitu dengan ketuhanan. Lah kawan, saya ini kalau bicara sama kambing, kambingnya tetap ngomong. Kambing, mbe. Jangan lupa besok jam 7 mandi ya kambing. Pergi sekolah, mbe. Mbe, 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 mbe. Tapi si kambing tidak ngerti apa yang diucapkan. Begitu juga yang diucapkan orang yang diajak ngomong. Inilah diri lo. Memang saya memang hina. Anjo, nggak ada yang bilang dia hina. Kau sendiri yang ngomong. Nanti kau salahkan lagi saya. Ya, tapi padahal kalau makna dilihat dari Bibelmu, dari kalian itu anak-anak Tuhan. Sekarang hina lagi. Makna dari itu, abang belum bisa tangkap. Ya, apa sih mau ditangkap? Setinggi apapun derajat abang yang abang katakan, ya, Saudara, belum bisa melebihi apa yang di pikiran saya. itu bukan masalah kepintaran, kecerdasan, enggak. Hati dan akal pikiran ini yang harus sinkron menerima kebenaran gitu loh. Iya, akan tetapi karena Yesus itu sendiri berdiam di dalam diri saya, makanya bisa saya ini kamu ibadah hari apa ibadah? Itulah mutiara yang saya dapatkan dari Yesus. Astagfirullahaladzim, amma ketongi mutiara misedeng. Mutiara palsu injo kau nu pake. Yang di masalah generasi. Hei, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Kristus yang datang kepadamu, penyesat yang menggunakan namaku dan berkata akulah Mesias. Sekarang kau mengatakan mutiara yang diberikan kepada aku. Mana mutiara? Mutiara yang mana? Coba saya tanya samamu. Inilah mutiara yang saya dapatkan itu, abang. Apa Bahkan itu? abang menghina si bagaimanapun saya malam ini. Aduh, Saya pencuri dapat mutiara teman-teman. menjawab itu. Teman-teman, ada pencuri mutiara, tangkap. Kau dapat mutiara dari mana? Yesus melarang muridnya memberikan mutiara kepada babi.
Terus kenapa kau merasa ada mutiara itu samamu? Saya bisa menangkap mutiara itu adalah diri saya sendiri yang saya tangkap dari pengajaran Yesus Kristus. Oh, Bahkan abang mama, bagaimanapun menghina saya Kamu dapat mutiara dari mana sementara muridnya dilarang memberikan mutiara kepada babe? Kau dapat mutiara dari mana? Pencuri juga rupanya. Bang Juma, biar gimana pun ya, jangan biarkan Bang Juma ya pengikut Abang Juma login dengan agama lain, dengan situasi yang Abang punya. Hei, saya tanya, kau curi mutiara dari mana? Kau curi mutiara dari mana? Sementara Yesus melarang muridnya memberikan mutiara kepada babi. Kau dapat mutiara dari mana? Bang Zuma pas sesat Bang Zuma. Udahlah saudaraku, selamatkan dirimu. Jangan memperbodoh diri. Udahlah, jangan sombong, jangan angkuh terhadap kebenaran, kawan. Enggak, saya enggak bakalan angkuh karena kenapa? Memang saya udah dibekali dengan mutiara yang abang gaungkan itu. Dari mana kau dapat mutiara? Orang muridnya dilarang kasih mutiara kepada babi, kok kau merasa ada mutiara samamu? Inilah. Itu kan? Aduh. Oke, Bang Garam standby dulu, kita naikkan teman-teman Kristen yang lain ya. Ini Mona yang dari tadi dia duduk di meja makan itu belum dimakan itu manunya. Yang di piring tadi masih menunggu saya selesai bicara. Ada juga aneh-anehnya. Udah, apakah ramula nih? Ambak mi, kasih masuk mi 1 sendok. Hei Mona, udah tancap gas. Udah cicip 1 sendok dulu. Kamu marah-marah. Iya. Saya nggak marah, saya ikhlas. Udah makanlah tadi itu, yang 1 piring itu. Setengah aja, simpankan yang lain setengah. Udah. Kalau kamu marah, aku jadi takut. Yeay, malam ini jadi pink lagi Mona. Iya, jadi pink lagi dia. Bentar lagi pakai konde. Juma. Apa? Juma mau diskusi. Kita debat pakai data. Iya mau. Tapi open cam. Oke. Sudah tumbuh rambutnya? Belum. Nah. Masih gondrong ya Paman. Masih gondrong ya. Tadi yang di piring udah dimakan. Data dulu ya. Ya, silakan. Jum, saya ambil data dulu ya Jum ya. Ya, silakan. Yang di piring sudah dihabisin? Belum bisa, itu kan masih botak. Gimana caranya? Buka kamera tapi alisnya jangan kasih lihat kan Ki. Pak Toto Ai memang. Mau izin ya. Izin Gurunda. Ini kalau ada teman-teman pendeta, pastor atau romo, coba teman-teman typing yang Kristen ya. Kalau ada teman-teman pendeta yang mau berdiskusi, yang mau naik, coba typing di bawah, kirim permintaan biar kita naikkan. Jangan kayak ini jemarin nanti malu sama Kristen kalau kayak gini. Silakan teman-teman pendeta. Ini ambil data kayak ngambil apa harta karun. Padahal pas buka kamera cuma cila yang gitu. Ya. Juma. Ya. Juma. Apa? Besok aja, kata bini saya, tidur aja lagi. Dasar kapal tenggelam, kapal talang. Kita open cam ya. Iya. Oke. Oke. Tapi kapan?
Jam berapa besok? Nanti saya naik ke room yang mana? Jam 6 subuh. Oke deh. Oke. Di mana? Tuhan memberkati. Iyalah pasti. Di mana? Di mana aja lah. Wah. agak lain memang sekte satu dia ini. Agak lain. Agak lain memang dia. Kang Dito monitor Kang Dito. Olok-olok jet nek. Tahu dia olok jet nek? Iya. Apa itu? Ulat-ulat air. Iya. yang mau jadi nyamuk. Iya. Itu Di tadi. tempat rame. Oh siap. Lagi menggeliat kan? Iya, olok-olok jet nek itu tadi. Mana nih teman-teman? Ini gue masak dari tadi minta naikkan saya. Gue masak. Itu bukan mutiara lagi kalau itu. Astagfirullah. Silakan teman-teman Kristen ya. Jangan gue masak lah, yang lain dulu lah. Bahaya kali kalau gue masak. Nah ini ada Bang siapa nih, Bang Victim. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Ya selamat malam. Ya. Kristen Bang ya. Saya Kristen luar biasa. Saya bangga jadi Kristen. Siap, salam kenal Bang ya. Salam Nanti kenal, kita Bang. Bangganya silakan. Bang Victim. Ada yang mau ditanggapin? Ada yang mau disanggah? Ini tadi ngomong apa toh, ngomong apa ya Mas? Aku baru masuk, minta maaf ya. Bang, nanti kelipat lidahnya Bang. Jangan pakai logat-logat kayak gitu Bang. Oh iya. Logat biasa aja Bang. Nanti kelipat lidahnya. Oh iya. Iya. Silakan Mas. Ya, begini Mas. Saya kan seorang Kristen. Dan saya membaca dalam Alkitab saya, dalam Bible saya, bahwa iblis itu selalu memanggil dirinya kami dan selalu meminta disembah. Lalu aku membaca dalam Quran, ternyata Allah juga sama dengan karakter iblis, selalu mengatakan dirinya kami dan minta disembah. Bagaimana pendapat Abang begitu? Silakan dijawab. Oke. Tolong tunjukkan satu pernyataan iblis di dalam kitab saudara dengan berkata kami. Silakan. Iblis lo ya. Silakan. Ya, Yesus berkata, siapakah engkau? Iblis berkata, kami legion. Mana? Di mana? Kami Di mana banyak. itu dikatakan? Di mana itu? Ya, sebab kami banyak. Ya, di mana itu? Oke, saya boleh sabar Bang, saya cari dulu. Boleh, boleh. Anjay, makasih. Waspadalah. Ya Mas, jangan lama-lama Bang. Nanti ditertawakan sama anak kecil. Maaf Bang, maaf. Saya lagi buka ini. Saya lagi buka Di Markus 9, Markus 5 nomor 9 itu. saya. Tunggu ya. Salam. Ya, Salmon. Salam tutup, Bang. Markus 5 nomor 9 itu Bang. Oke. Markus 5 ayat 9 di sini. Markus 5 ayat 15 juga ada. Lukas 8 ayat 9 juga ada. 30 juga ada. Satu-satu aja dulu. Maka Yesus Satu aja dulu. bertanya, Lukas 8 ayat 30 ya Bang. Lalu, bukan. Yesus bertanya, siapakah namamu? Lalu ia menjawab, namaku Legion, sebab kami ini banyak. Artinya,
kami ini banyak, itu Allah SWT juga selalu memanggil dirinya kami. Lalu kesimpulan kami sebagai orang Kristen, Allah SWT itu, Tuhan negeri Mekah itu sebenarnya iblis. Mengapa Allah SWT itu iblis? Karena dia menentang, dia sangat membenci Yahudi dan Kristen. Mengapa dia membenci Yahudi? Karena melalui Yahudi Yesus hadir dalam dunia. Mengapa dia membenci Kristen? Karena kami orang Kristen percaya kepada Yesus. Jadi kami meyakini bahwa Allah SWT, Tuhan negeri Mekah yang disembah oleh umat Islam itu adalah legion atau iblis. Udah. Itu menurut kami. Ya, oke. Nah, gini. Silakan, Bang. Ya, gini. Markus 5 itu, ya Salmon. Markus 5 itu, Bang, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Itu fakta. Itu real. Markus 5 itu justru tanda-tanda iblis itu adalah mengajak manusia menyembah Yesus. Itu bukti. Bukti itu. Markus 5 di situ membuktikan, kalau Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 20 itu, iblisnya itu suka mengajak manusia menyembah Yesus. Itu bukti. Setelah didata 15-nya orang itu nggak lagi kerasukan setan, orang itu nggak lagi menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus itu berdasarkan contoh bukti di lapangan adalah orang yang kerasukan setan. Jadi kalau ada yang mengajarkan menyembah Yesus, ya itu adalah orang yang kerasukan setan. Anda ini sesat. Nah itu fakta. Itu Anda fakta. ini sesat. Itu fakta. Yesus, saya kasih Yesus dasar bukti. bertanya, ada bukti di situ. Siapakah namamu? Tapi sebelumnya, sahabat dulu. Sebelum kemudian adanya proses tanya jawab, betul nggak orang itu lari menemui Yesus dan menyembah Yesus? Betul tidak? Jawab itu dulu. Lalu ditanya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Namaku Legion. Dan tidak ada kata kami di situ. Kau carikan saya original teksnya, itu tak ada kata kami. Dia mengatakan aku banyak, aku. Wah. Aku banyak. Banyak itu kami, Bang. Oh, tapi dia tidak mengatakan kami di situ. Jangan berbohong. Dia mengatakan aku ini banyak, ini banyak. Itu kami. Kamu yang menambah-nambahkan. Karena kamu ingin merujuk kepada pernyataan kata nahnu. Padahal di situ tidak ada kata kami. Di situ ada kata aku. Ayo. Dan yang paling sadis yang Anda harus pahami nih, narasi saya dengarkan. Abang ini pandai bersilat lidah dengan narasi saya dengarkan. Narasi saya dengarkan. Abang ini pandai narasi saya dengarkan. kebohongan. Narasi saya dengarkan. Orang yang Anda ceritakan di Markus 5 ini adalah orang yang menyembah Yesus karena di dalam dirinya ada legion. Sampai Yesus bertanya, siapa namamu, wahai yang menyembahku ini? Legion itu Allah. Nah, itu derita lo. Kalau kau menuduh seperti itu, itu derita lo. Itu derita lo. Karena Anda mengatakan itu tanpa ilmu. Di situ tak ada kata kami. Saya boleh taruhan. Siapa yang bisa original teks di sini? Ada nggak kata kami di situ? Dindardiansa monitor. Bang Ardi monitor. Kita buktikan. Ada nggak kata kami di situ? Ini terjemahan Indonesia. Saya tidak peduli. Saya nggak peduli dengan terjemahan. Saya mau di TKP. Saya mau di TKP. Apakah betul ada kata kami atau tidak ada kata kami? Itu dari Talo. Saya nggak peduli. Kalau ada penambahan kata kami, berarti Lembaga Bible Indonesia juga telah menyesatkan kalian. Abang takut kalau Allah abang itu iblis ya? Oh, tidak bisa. Yang disebut, dengarkan.
kata Yesus, waspadalah kepada siapa? Kepada Kristus palsu atau kepada Allah? Abang takut kalau Allah Saya tanya dulu. iblis. Saya tanya dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang memakai nama Allah atau memakai nama Yesus. Jawab. 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 Setiap makhluk yang mengatakan dirinya kami itu jawab dulu. Jawab dulu. Setiap makhluk yang mengatakan dirinya kami. Jawab dulu. Kata Itu Yesus, iblis. waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Allah atau memakai nama Yesus. Nama Yesus. Jawab. Udah, turunkan dia penghujat. Dia penghujat. Nah tuh, penghujat. Dengarkan sama ya. Kubacakan samamu sebuah dalil ketika Tuhan ingin menciptakan manusia pertama kali. Di Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kami. Mati kita. Sayangnya kamu nggak mau berdiskusi dengan tenang. Kau mau menang sendiri. Jadi kalau kau paksakan kemudian bahwa iblis itu menggunakan kata kami, telan itu. Baiklah kami. Oke, mungkin bukan kami yang kau maknai. Baiklah kita. Kita itu banyak atau satu? Gak berilmu ya, Bang. Gak ada ilmu, cuman menghujat. Gak ada mutiara. Nih, kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi bagaimana Tuhan itu egois Tuhan itu. Dia mau disembah, tak ada Tuhan yang lain. Sembahlah Allah. Wahyu 22:9, Wahyu 19:10, Wahyu 14 nomor 7. Penyembah Allah adalah penyembah yang benar. Yohanes 4:23 nomor 24. Wahyu 19 nomor 4, sembahlah Allah. Sujud menyembah Allah. 1 Korintus 14:25. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah. 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Sembahlah aku. 2 Raja-Raja 17:36. Sembahlah aku. Dan Allah itu di dalam Bibelnya orang Yahudi, Allah itu pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya hanya ada saya. Jangan kau sembah yang lain. Sembah saya aja. Nah, sayangnya orang tadi itu bukan pendebat setia. Bukan sejati. Bukan pendebat sejati. Dia hanya penghujat. Gitu saudara. Jadi kalau mengatakan kata kami atau kata kita itu adalah bukti setan, ya Tuhan menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya bukan kita. Misal menu itu, wakil metenu itu merujuk kepada siapa? Kami. Baiklah kami. Gitu. Elohim juga itu kami. Artinya itu jamak tapi tunggal. Masya Allah, Bunda. Berarti inilah maksud Yesus itu tidak memberikan mutiara kepada babi. Itulah kenapa mutiara nggak diberikan kepada babi. Karena kalau dikasih mutiara akan dia lemparkan. Tuh dikasih Tuhan itu menggunakan kata kami di situ, tapi dikoyak-koyaknya. Nah itulah makanya Yesus melarang memberikan mutiara itu kepada babi. Oke, siap. Lanjut. Bang Yudi, selamat malam Bang Yudi. Monitor, dibuka mikrofonnya Bang. Teman-teman Kristen minimal pendeta ya, kalau ada pendeta. Jangan yang tidak kuat argumennya kayak yang tadi itu. Hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Itu di tempat sampah aja tempatnya kawan-kawan Kristen ya. Karena kita butuh ilmu di sini. Kita sama-sama belajar. Walaupun kalian tidak dapat mutiara, nanti kami bagi sedikit perak aja lah, perak ya. Perunggu. Perunggu saja. Perunggu saja. Atau kasih ini besi karat. Markus 5 nomor 9 itu nggak ada kata kami di situ ya, teman-teman. Jadi jangan mau tertipu oleh terjemah. Bahasa itu original teksnya kita ya Kanda ya. Emi. Iya. Siap. Nggak ada. Emi itu kan bisa diartikan adalah atau ada atau kamu atau aku. Siap. Oke Bang Predator, selamat malam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oten kalau nggak ada ilmu jangan dinaikkan host. Oke, ya. Kita nggak Nggak ketahui. Nggak ada ilmu nggak usah naik. Oke, izin saya turunkan Bang ya. Waalaikumsalam tadi salamnya. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Harus naik dulu abangku, karena di atas baru kita tahu ada ilmunya apa tidak. Kecuali kalau sudah dikenal kayak Gumasa, kita sudah tahu. Oh, tidak kunaikkan sampai mati di bawah. Karena dia sudah sampai tingkat nirwana kalau itu. Kang Dito bantu Kang Dito ya kalau ada teman-teman Kristen ya. Pendetanya lo takut Bang Zuma kalau naik di komal-komal diskusi lintas agama. Heran aku. Innalillahi. Karena mereka sering baca Bible kan. Iya betul. Kalau mereka ini kan nggak baca Bible, jadi mereka menganggap pokoknya Bible ini firman Tuhan. Begitu bertemu dengan kita, waduh ternyata orang-orang Islam lebih tahu gitu. Yang itu yang lucu juga Bang Zuma, waktu pendeta on Y itu Rudi Maniku itu bertanya sama Bang Zuma soal Matius 7:15-23, ketawa kamu. Masya Allah. Pendeta bertanya ke Bang Zuma, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kayak ini tadi dia bawa Markus 5. Bilang, aduh hancur kok ini, meledak kepalamu ini. Karena orang yang kerasukan setan yang menyembah Yesus di Markus 5. Masih koto, masih mau datang besok. Malu sendiri. Ya ini ada Bang Aldo, silakan Bang Aldo dibuka mute-nya Bang. Kita kasih kesempatan. Ya, kenapa sih Bang Juma itu selalu ngebahas Yesus mulu gitu? Karena tugas kami membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Emang kenapa Yesusnya? Yesus mengalami fitnah yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir menyembah iblis, tapi mereka menganggap iblis yang mereka sembah itu Yesus. Padahal Yesus itu manusia suci yang tidak pernah tersentuh dengan cacat apapun. Lahirnya tidak ternoda, apalagi hidupnya. Kalian mengotorinya dengan dogma doktrin yang menghinakan dan menghancurkan kemudian ajarannya di tengah-tengah kaumnya, dan beliau malu di hadapan Tuhannya dikarenakan kalian. Yesus itu manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin menjadi tumbal untuk sesajen pada dewa Molok, itu nggak mungkin. Dan tidak mungkin Yesus itu dewa Athena, itu nggak mungkin. Yesus ketika dia datang sangat mensucikan Tuhan yang mengutusnya. Sampai berkata-kata pun dia nggak berani dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang suci. Dan itu tertulis kok di dalam Kisah Para Rasul 4, nomor 29, nomor 30. Yesus itu hamba yang kudus, yang kemudian tidak merusak tatanan firman Tuhan yang datang kepadanya. Dia orang mulia, dia orang suci. Tapi kalian entah apa-apa, iblis mana yang ada dalam diri kalian ini, ular tua apa yang merasuki kalian. Semua dosa-dosa dilimpahkan kepada Yesus sampai dia harus menanggung di atas salib. Aneh kalian nih. Padahal Tuhan itu maha pengampun. Anda tinggal mengatakan, Tuhan aku mohon ampun, udah terhapuskan itu dosamu. Karena Tuhan itu maha pengampun. Ini harus ada tumbal. Berbagai macam fitnah. Tetanggamu yang kemudian perkaos anaknya sendiri, Yesus yang nanggung. Tetanggamu yang gorok lehernya ibunya sendiri, Yesus yang nanggung. Semua maksiat yang dilakukan orang-orang, Yesus semua yang nanggung. Yesus mau kusur ke neraka bawa dosa itu. Padahal tinggal bertaubatnya. Nah, sekarang giliran ditanya, oke, kamu Kristen. Ya, percaya Yesus mati di salib. Percaya untuk apa? Nanggung dosaku. Oke, kalau sekarang kau berdosa gimana caranya menghapus? Apa katanya? Bertobat. Ya sama aja. Kenapa nggak bertobat dari dulu? Kenapa harus menanggung? Ada Yesus yang nanggung. Cukup bertobat kan?
Makanya dua Tawarik Dosa Adam. 7, dosa Adam gimana? Bagaimana ceritanya dosa Adam itu larinya ke kita? Sementara Adam sendiri diberkati oleh Tuhan. Adam itu diampuni oleh Tuhan. Anak keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1 nomor 28. Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan diberkati oleh Tuhan. Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Dari mana pula kalian dapat konsep? Dibisikkan oleh iblis dari mana kalau Adam itu mewariskan dosa? Ya, Betapa tidak kayak gitu. Betapa tidak adilnya Tuhan. Orang lain yang melakukan dosa, kita yang menanggung. Ini Tuhan apa ini? Orang yang melakukan dosa, orang lain yang menanggung. Ya itu nggak mungkin lah. Masing-masing kita. Yehezkiel 18, nomor 18 dan seterusnya. Anak tidak akan menanggung dosa ayahnya, begitu juga sebaliknya. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan dosa kita. Kenapa Tuhan kita Maha Pengampun? Sebesar apapun dosa kita, pengampunan Tuhan kita itu jauh lebih besar. Tinggal datang kok kepada Tuhan. 2 Tawarik, berapa itu? 2 Tawarik 7:14. Benar nggak saya itu ya? Coba dicek. Apa yang dikatakan di sana? Umatku, hambaku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Itu bisa. Kita tinggal bertobat, mencari jalan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan mengampuni dosa kita? Ya bertobat. Tuhan ampuni enggak? Diampuni. Mana dalilnya? 2 Tawarik 7:14. Lalu untuk apa turun ke bumi? Mati, dipantek, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok. Kan itu merusak tatanan kemahasuciannya. Katanya pencipta, kok dia jadi ciptaan? Katanya maha hidup, kok dia jadi mati? Katanya dia bukan manusia, bukan anak manusia, kok jadi manusia? Katanya dia maha kuasa, kok jadi lemah? Maka yang benar adalah kalian harus menyadari konsep itu. Konsep yang diterima karena tak ada mutiara, tak ada ilmu. Anda melihat sapi, Anda mengatakan itu ayam. Kenapa? Karena tak ada mutiara, tak ada ilmu. Dilarang Yesus muridnya memberikan mutiara kepada babi. Begitu kawan. Lalu cara memuliakan Yesus itu seperti apa Bang Zuma? Cara memuliakannya, mendudukkan beliau sebagai rasul bagi kaumnya Bani Israel yang diselamatkan kemudian oleh Tuhannya ketika Bani Israel berkongkol-kongkol dengan penguasa untuk membunuhnya. Itu cara memuliakannya, menyebutnya dengan sebutan-sebutan pujian alaihi salam, atasnya keselamatan, bukan atasnya kutuk. Karena dia sendiri mengatakan dalam kitab kalian, apabila unsur kebenaran itu ada datang, maka unsur ini akan memuliakan aku. Kalau kalian menghinakan, berarti tidak ada unsur kebenaran dalam diri kalian. Karena menghinakan, kami alhamdulillah, kami memuliakan beliau. Berarti ada unsur kebenaran dalam diri kami. Roh yang ada pada diri kami ini adalah roh kebenaran. Kenapa kami selalu memuliakan beliau? Ketika orang Kristen mengatakan, yang ditampar siapa? Yesus. Umat Islam datang dengan memukul meja sekeras-kerasnya. Bukan. Tidak mungkin orang suci ini yang teraniaya. Kami mensucikan beliau. Kami membela beliau. Siapa yang ditonjok wajahnya? Kalian mengatakan Yesus. Kami mengatakan bukan. Kenapa pingin kali Yesus itu terzolimi? Kenapa pingin kali kemudian Yesus itu yang teraniaya? Kenapa kalian selalu ingin menghinakan dan mengolok-oloknya? Pakaiannya yang dibagi-bagikan sampai dia telanjang. Bahkan digambarkan di tempat kalian itu tinggal sempaknya doang. Kalian mengatakan itu siapa? Itu Yesus.
Kami mengatakan tidak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia adalah orang yang dimuliakan. Sebelum dunia dia diadakan oleh Tuhan, dia sudah dimuliakan terlebih dahulu oleh Tuhannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian menghinakan seperti itu. Tidak mungkin. Oh, dia yang diludahi, Bang. Oh, enggak. Oh, dia yang ditombak. Bukan. Dia yang dibunuh, Bang. Bukan. Dia yang keluar dari kubur. Bukan. Beliau orang suci yang dilindungi oleh Tuhannya. Tidak akan dibiarkan Tuhannya terjadi pada diri Yesus sesuatu yang buruk. Gak mungkin. Beliau manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Tuhan ke sisinya. Mustahil Yesus itu mengalami penganiayaan. Hanya ada iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Itu yang mencuci otak kalian tuh. Ah, Yesus itu begini. Itu yang mencuci otak. Kenapa? Lagi-lagi karena mutiara itu tidak diberikan kepada kalian. Jadi umat Islam memuliakan beliau. Kita berdiskusi itu karena itu. Kalian memakai nama oknum tersebut, oknum yang disucikan oleh Tuhannya. Padahal yang kalian sembah itu bukan dia. Makanya ketika ia datang nanti, apa katanya? Menyahal daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka yang dianggap membuat kejahatan? Ya kalian. Kalian yang mengusir setan pakai namanya. Kalian masuk ke tempat yang gelap, di hutan misalnya, jam 2 subuh, jam 2 malam, kalian masuk di hutan. Tiba-tiba di hutan kalian bertemu dengan bom-bom. Siapa nama yang kalian panggil? Nama Yesus. Yang datang, ya bom-bom juga dalam nama Yesus. Kalian yang memakai nama itu, bukan kami. Pada hari terakhir banyak orang memakai namaku, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ya kalianlah itu. Kalian mengusir jin bom-bom pakai nama Yesus. Bukan kami umat Islam. Maka yang diusir kelak, ya kalian. Kenapa demikian? Karena sejatinya yang kalian anggap Yesus itu bukan anak Maria. Tapi kan yang memanggil Yesus itu bukan hari akhir saja, sekarang juga sama. Iya, keturunan kalian lah yang nanti akan ketemu di hari akhir. Ingat saudara, hari akhir yang dimaksud di situ adalah hari kebangkitan. Hari terakhir itu ada hari penghisaban. Ketika kita akan setelah kita di penghisaban itu hari terakhir. Kenapa dikatakan hari terakhir? Karena setelahnya kita masuk pada hari yang kekal. Apakah Anda di neraka atau di surga? Itu maksudnya. Bang Zuma, apa Anda gimana saya mau bilang ya? Coba dikasih sinkron dulu otaknya dengan mulutnya biar bisa ngomong. Nah, Anda merasa yang paling paham semua kan? Bung, Anda juga sebenarnya paham, tapi Anda tidak mau tahu itu. Yang Anda tahu lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Karena kalau Anda menggunakan pemahaman yang sebenarnya, Anda nggak jadi Kristen lagi. Bukannya sebaliknya? Enggak dong. Anda menyembah Yesus itu karena ilmu atau karena doktrin? Oh, karena kasih. Wah, karena kasih. Kalau karena kasih, pentul korek juga bisa kau sembah. Karena kau mengasihi dia. Kenapa kau sembah ini sempaknya binikmu? Karena aku mengasihi binikku. Ini orang bertuhan itu pakai akal. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Itu kata Yesus. Bukan dengan kasih. Nanti setelah kita menggunakan akal, baru kasih itu muncul dengan sendirinya. Nah, tengoklah kawan. Karena tak ada mutiara. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi, kan tidak memiliki mutiara itu karena dilarang. Sekarang begini, saya tanya sedikit satu pertanyaan, boleh? Silakan. Kau tidak percaya Yesus mati? Ya tidaklah, sebab Yesus sendiri mengatakan aku tidak mati. Yesus loh yang ngomong. Yesus yang ngomong tidak mati? Iya. Yesus sendiri yang berbicara, aku tidak mati. Berdasar punyamu atau punya saya? Berdasarkan Yesus di dalam Bibelmu. Loh, saya ini bertanya berdasarkan punyamu. Kalau punyaku, Yesus tidak mati. Nabi Isa alaihissalam, dia diangkat. Diangkat ke langit. Sama seperti Yesus di dalam Bibel. Dia diangkat ke langit. Oke, kalau gitu coba kau buka sekarang. Maryam.
Quran surah 19 ayat ayat 33. Ya, parah kau ini. Surah Maryam itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Itu berbicara mengenai kematian akhir zaman. Seluruh manusia akan mengalami kematian. Seluruh manusia akan mengalami 3 fase itu. Lahir Dulu lah, kau baca saja dulu. Lahir, 19, mati, bangkit. Kau baca Quran. Jangan Maryam, kau ajari 33. saya Quran. Jangan kau ajari saya Quran. Itu dia pada masa bayi berbicara di hadapan kaumnya. Ketika ibunya dituduh sebagai pezina. Itu bukan berbicara mengenai kebangkitan dari setelah disalib. Dan dalam bahasa original teksnya di situ tak ada kata wafat, tidak ada kata maut, tidak ada kata wafat, tidak ada. Di situ adalah kata mati. Mati artinya terpisahnya antara jasad dan ruh. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya itu bangkit dari kubur lalu hidup, berarti ayat 15 yang kau baca itu untuk Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya. Berarti Nabi Yahya juga mengalami hal yang sama dong. Bangkit juga dari kubur, hidup. Ya kan kayak gitu ceritanya. Maka saudara, Al-Quran itu ilmu yang tinggi. Sedangkan Anda tak ada mutiara, Anda ada akal untuk mengetahui itu. Jadi manalah mungkin Anda bisa sampai ke sana ilmunya. Begitu kawan. Yesusnya sendiri yang mengajarkan itu. Kita harus menyembah kepada Sang Bapa yang di langit, bukan menyembah Sang yang keluar dari kubur. Ada nggak perintahnya Yesus sembahlah manusia yang keluar dari kubur? Ada nggak? Ada nggak? Kagak ada. Gak ada, bos. Yesus kepada iblis aja, apa kata Yesus? Hanya kepada Bapakmu lah, hanya kepada Allah saja kau berbakti. Iblis loh, apalagi muridnya. Makanya muridnya hanya menerima Yesus sebagai rasul doang. Hidup kekal itu adalah, coba, mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Selesai kan? Itu hidup kekal. Apa yang kalian kejar dalam hidup ini? Apa yang kalian kekal? Saya minta kau baca 19:33, kau tidak berani. Apa masalahnya? Oke, saya bacakan samamu ya. Surah Maryam. Kenapa kau takut sekali baca ayat itu? Oke, saya baca samamu. Saya bacakan samamu. Kalau itu yang kamu mau. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Apa yang ingin kau pertanyakan di sana? Silakan baca terjemahannya. Oh, kamu mau terjemahan. Kamu memaknai terjemahan dengan rasa bahasa Indonesia. Berbeda dengan kami. Kau tidak berani baca terjemahannya. Saya bukan tidak berani. Sekarang saya tanya begini. Kalau kau mau protes, kau protes langsung ke di Departemen Agama sana. Kenapa saya harus protes? Kenapa saya harus protes? Apa alasannya saya harus protes? Karena kau tidak berani baca, berarti kan kau takut. Bukan tidak berani baca, saya sedang berbicara dengan Oten. Oke, Oten itu makhluk terjemahan. Sedangkan terjemahan aja kok nggak paham. Saya sedang berbicara dengan Oten. Ada nggak kata wafat di situ? Nggak ada. Nggak ada kata wafat di situ. Barakallahu fiik ukhtirin. Ada nggak kata wafat? Tolong. Ku tanya dulu nih. Tolong bacakan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ada kata wafat di sana? Silakan bacakan terjemahannya. Ada kata wafat di sana? Kau bacakan terjemahannya. Ada kata wafat nggak di situ? Yang saya minta, ada kata wafat nggak? Wassalamu alayya yauma wulidtu
wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ada enggak kata wafat di situ? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada kata wafat. Sedangkan kata wafat itu Anda bisa temukan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Itu di ayat 60 di situ dikatakan ada kata wafat. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah yang menidurkan, tidur. Kalau di situ ada kata wafat, berarti Yesus betul-betul diangkat, ditidurkan. Dalam arti kata, dia di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33 ini berbicara terkait dengan upaya-upaya orang Yahudi menyalibkan. Tapi ini tak ada hubungannya dengan penyaliban ayat ini. Ini betul-betul berbicara tentang kematiannya. Bukan berbicara mengenai ketika dia diwafatkan, diangkat ke langit. Bukan. Berbeda ketika berbicara tentang dia diangkat ke langit. Itu Al-Quran surah An-Nisa dan juga Ali Imran. Baru berbicara mengenai pengangkatan Nabi Isa alaihi salam ke langit. Kalau di Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu tidak berbicara mengenai wafat. Itu berbicara mengenai maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu baru betul Anda. Sekiranya di situ diungkapkan kata wafat dalam original teksnya, baru bisa Anda maknai. Makanya saya tidak membaca terjemahannya. Karena saya tahu Anda adalah makhluk terjemah. Sudah terjemah tidak ngerti. Maka saya harus berhati-hati kalau membahas Quran sama kalian. Kenapa kalian itu menganggap Al-Quran itu bahasa Indonesia? Itu masalahnya. Kalian menganggap Al-Quran itu bahasa Indonesia. Beratnya itu di situ. Kata kami, kalian maknai bahasa Indonesia. Kami kalau bahasa Indonesia ya, dulu kami itu ya banyak orang jamak. Nah nih, kalau dia diangkat ya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffik. Nah itu baru. Ini berbicara mengenai upaya penyaliban. Lalu kemudian beliau diangkat. Diambil dia. Warafi'uk. Ada enggak kata maut? Tidak ada kematian. Aku mengambilmu. Aku mengangkatmu. Ada enggak bahasa maut di situ? Tidak ada. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ada enggak kata wafat? Ada enggak kata wafat? Ada. Apa itu? Diambil, diangkat. Mati enggak? Enggak. Kalau di surah Maryam itu berbicara mengenai kematian. Mati enggak pada saat disalib? Tidak. Lah, kenapa ada kata wafat di situ? Lah, itu bukan berbicara mengenai pengangkatan dari kematian, bukan. Makanya di situ dikatakan amut, maut. Sedangkan pada saat pengangkatan Nabi Isa tidak mengalami kematian. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 55 di situ tidak ada kata maut. Iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Tidak ada kata maut. Yang ada wafat, diangkat, warafiuk, diangkat.
Itu baru penyaliban. Ketika kemudian mereka ingin menyalibkan, aku mengangkatnya. Itu tidak dikatakan aku mematikannya. Tidak. Itu yang Anda harus pahami. Ya, saudara. Tujuan Nabi Isa diangkat itu apa, Bang Zuma? Untuk nanti turun ke bumi menjadi saksi. Beliau harus menjadi saksi. Adakah kamu mengajarkan orang-orang ini menuhankan diri lo? Sampai separuh dari manusia, dari penduduk bumi menuhankan diri lo. Lo yang harus jadi saksi. Makanya dia tidak dimatikan. Supaya dia melihat. Nih kau turun ke bumi, kau jadi saksi. Kenapa dia jadi saksi? Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Yang menuhankan. Kenapa lu menuhankan aku? Hanyalah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Ya ke neraka. Siapa suruh nyembah selain daripada Tuhan? Orang utusan Tuhan kok disembah? Kan penyakit. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran tuh. Kenapa mereka kemudian ketika menyembah kepada Nabi Isa, menuhankan kepada Nabi Isa, meskipun namanya mereka palsukan, tapi intinya dia menyembah kepada ciptaan Tuhan. Maka Al-Quran memberikan narasi yang akurat dan terbukti kebenarannya hari ini. Apa kata Quran? فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا. Di dunia. Kenapa di dunia? Mereka diazab. Apa azabnya yang bisa kita lihat hari ini di dunia orang-orang yang menuhankan kemudian Nabi Isa alaihissalam? Selalu dihinakan. Bicara agama dihinakan. Dihinakan oleh siapa? Oleh diri mereka sendiri. Berbicara mengenai kitab dihinakan. Berbicara mengenai agama dihinakan. Berbicara mengenai konsep Tuhan dihinakan. Berbicara mengenai surga dihinakan. Berbicara apapun tentang agamanya pasti posisinya selalu dihinakan. Fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Apalagi nanti di akhirat. Dan bagi mereka kata Allah, sekali-kali tidak ada penolong. Siapa yang mau nolong kalian coba? Nabi Abraham enggak mungkin. Kalian menolak kemudian kurban hewan. Kalian kemudian menolak satu Tuhan. Kalian menolak sunat. Nabi Musa enggak mungkin. Kalian menolak Taurat. Yesus enggak mungkin. Sudah terbukti hanyalah daripadaku kalian semua ada pembuat kejahatan. Satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Tapi apa mungkin? Tidak. Karena kalian kafir, kufur terhadap beliau. Kecuali orang-orang beriman. Nah itu dia. Kalau orang-orang beriman, mereka kemudian diberi pahala. Mereka diberi surga. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat wa yuwaffihim ujurahum. Wah keren kan? Mereka sempurna dalam hal beragama. Ujung-ujungnya jannah. Tapi kalau kalian, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai kalian. Kenapa? Karena kalian zalim. Itu Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan apa? Zalika natsluhu alaik minal ayati wa zikril hakim. Wahai Nabiku Muhammad, itulah kisah Nabi Isa yang aku bacakan kepadamu sebagai bukti-bukti kebenaranmu sebagai utusanku dan peringatan yang penuh hikmat, yaitu Quranul Karim. Tak ada yang salah ketika Al-Quran berbicara tentang tipikal kalian, karakter kalian, sifat-sifat kalian, siksaan yang Tuhan berikan berupa siksaan di dunia untuk kalian. Semua terpapar, semua tersedia bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan diinformasikan 1400 tahun silam. Hari ini kemudian kita buktikan. Orang yang memahami Al-Quran dan memahami Bible tidak pernah dipermalukan di meja diskusi. Catat itu. Orang yang memahami Quran dan memahami Bible tidak pernah kalah di meja diskusi. Catat itu. Kenapa? Karena dia di backup oleh kalamullah dan di backup oleh para wartawan. Sementara kalian hanya menggunakan doktrin, dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma. Tak
Tak ada yang bisa kalian perbuat. Kenapa? Mutiara tidak diberikan kepada kalian. Barang kudus tidak ada sama kalian. Hanya menggunakan remah-remah. Habis itu direvisi, dikoreksi. Kemudian original teksnya ditinggal jauh. Bahkan tak ada yang tahu. Kehilangan arah. Maka yang Anda dapatkan cuma remah-remah. Apa itu remah-remah? Ya, telur basi yang kalian dapatkan. Kalian ribut tentang Tuhan. Kalian ribut tentang kitab suci. Kalian ribut tentang keselamatan. Kenapa bisa seperti itu? Itulah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Azaban syadidan fid dunya. Sedangkan di dunia kalian sudah diazab tentang itu. Ributkan kalian tentang Tuhan. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Tritunggal, Trinitas, Trikekwek, Trisutrisno. Semua pada ribut. Kenapa? Hukuman. Kenapa? Karena lisan kalian terlalu sadis. Pencipta langit dan bumi kalian ceritakan turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Terlalu sadis kalian itu. Padahal Tuhan itu adalah tempat kita takut. Setan aja kemudian kita tidak perlu takut sama setan. Yang harus kita takut hanya kepada Allah. Tapi hakikat yang harusnya kita takut justru kalian jadikan olok-olokan. Kalian jadikan senda gurau. Sampai di rumah ya, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Halilintar. Oh, Tuhan kok tepuk tangan? Tuhan itu adalah hakikat yang harus ditakuti. Seperti yang Yesus katakan, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Engkau harus bertakwa, kata Yesus. Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Itu kata Yesus. Adakah kalian takut? Prat, boro-boro takut. Justru ketika iblis datang kepada kalian, hei, apa? Tuhan lu turun ke bumi jadi manusia lu, terus aku bunuh. Iya, masa? Untuk apa lu bunuh? Supaya saya setan bisa menyelamatkan kalian. Makanya aku bunuh Tuhan kalian. Supaya Tuhan kalian itu menebus dosa kalian. Berhasilkan aku iblis menolong kalian? Tanpa aku bekerja, tanpa aku merasuki Yudas, tanpa aku membisikkan imam kepala supaya membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat. Kalian tidak ditebus dosanya kan? Iya kan? Maka aku adalah pahlawan kalian. Itu yang terjadi, itu fakta real. Adakah kalian menyadari itu? Kadang. Tapi lebih cinta kepada babi, lebih cinta kepada tidak bersunat, lebih cinta kepada dunia, maka kalian mematikan akal. Akibatnya kalian zalim. Akibatnya azaban syadidan fid dunya. Ini masih di dunia saja kalian dihinakan. Cobalah. Mana tua Maria daripada Yesus? Lebih tua Maria. Yang mana yang Tuhan di antara keduanya? Yesus atau Maria? Maria. Yang Tuhan siapa? Yesus. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan lu. Itu kan sisi kemanusiaan. Kamu sudah dihinakan belum apa-apa, kau sudah dihinakan di dunia. Yesus itu Tuhan lo. Ya, Maria ibunya Tuhanku. Oh, kalau begitu Tuhan lo punya sepupu. Iya. Namanya Yohanes Pembaptis. Iya. Waduh. Berarti dia boleh pamer dong. Lo jangan macam-macam sama gue. Kenapa rupanya kau? Saya ini sepupunya Tuhan loh. Oh iya, sorry, lupa om. Begitu lewat, orang-orang bilang, jangan kau ganggu dia mau ngapain aja. Kenapa rupanya? Kau belum tahu. Kenapa? Ada apa? Kau heboh kali, kau hormat kali sama dia, takut kali sama dia. Sepupu sekalinya dia itu Tuhan, coy. Kan jadi lelucon. Ya kan? Jadi lelucon. Kenapa? Azaban syadidan fid dunya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim itu. Maka sebelum masuk ke neraka, di dunia pun mereka sudah dihinakan. Itu tadi buktinya. Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan dong. Oh bukan, syukurlah. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Oh, Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Wah, yang dilahirkan pasti manusia, Bang Suma. Namanya Yesus. Berarti anak Maria namanya Yesus. Iya. Manusia? Oh iya dong. Kamu menyembah manusia?
Enggak lah. Terus nama Tuhanmu siapa? Yesus. Tadi Yesus lahir manusia. Kamu menyembah bukan manusia. Tapi katamu Tuhanmu bukan manusia dan katanya Tuhanmu namanya Yesus. Gimana? Oh, kau nggak ngerti ya Bang Suma? Enggak. Itu karena kau tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Pret. Itu karena kau yang kena siksa. Bukan karena ada Roh Kudus dalam diriku. Azaban syadidan fid dunya. Itu karena kau diazab. Sampai kau tidak bisa kemudian menyambungkan antara saraf mulutmu dengan otak lo. Putus. Kenapa demikian? Ya azab. Kenapa bisa demikian? Karena tak ada mutiara diberikan kepada kalian. Ya, tapi di Al-Quran yang nyembah Nabi Isa itu kan Nasrani, Bang. Sebenarnya Bung, kalau kita berbicara Al-Quranul Karim, adakah kau mengajarkan kepada mereka menuhankan dirimu selain daripada aku, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan itu dalam Al-Quranul Karim. Wa isqalallah ya Isa a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini kata Allah, selain daripada aku, min dunillah, selain daripada Allah. Adakah kemudian menjadikan dirimu, menjadikan kalian berdua ini selain daripada aku? Adakah? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau. Maha suci engkau, kata beliau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Nah, berarti yang kalian sembah itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Bukan. Yang kalian sembah itu yang Yesus nubuatkan. Yang Allah katakan. Sebenarnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Markus 16 nomor 12, betul. Orang ini tampil, Yesus ini tampil dalam rupa yang lain. Kenapa tampil dalam rupa lain? Karena bukan lagi Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan beliau, yang dianggap beliau pada zaman itu. Itulah yang terjadi, Bung. Jadi ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak berhak mengatakan yang bukan hakku. Maha suci engkau. Aku tidak pernah mengatakan itu. Dan jikalau aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku kan ya Tuhanku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida. Ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Itu kata Nabi Isa. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah, sebab Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap murid-muridku itu selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan, mewafatkan bukan mematikan, mewafatkan bukan mematikan. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Wa anta rafiq, ketika engkau mengangkat kemudian falamma tawaffaitani, wafat bukan maut, berarti di situ diwafatkan bukan dimatikan. Diwafatkan beliau, sama seperti ayat suci Al-Quran,
wafat itu bisa diartikan tidur. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi wafat itu bisa diartikan tidur, tapi kalau maut itu diartikan mati. Sedangkan Al-Quran surah Maryam ayat 33 tidak berbicara tentang penyaliban, tapi berbicara tentang akhir zaman ketika Nabi Isa turun mengalami kematian, lalu bangkit di yaumul hisab. Itu fakta itu. Jadi Nabi Isa ditanya, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu tak berkepala ini, tak berakal ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, tidak. Makanya dalam Bible kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tak semua orang memanggil aku Tuhan akan masuk surga, melainkan dia melakukan kehendak. Makul tulahum illa ma amartani bi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqqa. Itu jelas itu. Seperti yang diterangkan dalam kitab saudara. Kecuali yang melakukan kehendak Tuhan yang bisa masuk ke dalam surga. Keren bah. Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau, tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu jelas tuh. Begitu saudara. Kenapa ini bisa terjadi sekali lagi? Karena mutiara tidak diberikan kepada kalian. Mutiara itu datang hanya untuk Bani Israel. Itu pun orang-orang tertentu saja. Siapa mereka? Yang mau menerima Yesus sebagai Mesias atau utusan Tuhan kepada mereka. Yang tidak, azaban syadidan fid dunya. Azab. Siapa yang diazab ini? Yang mengajarkan ajaran dengan pola Roma Athena, tidak berdasarkan ajaran Yesus Yahudi. Saya kira demikian. Cakaruk di Indonesia. Allahu Akbar. Insyaallah. Masya Allah. Ini saudara Alosius ini dari mana saudara Alosius? Bang Aldo. Mbak Wawan nih. Pada muid yang penting ada us-usnya. Terus harus gimana ini Bang Juma? Ya, jadilah pengikut Yesus. Menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Tapi jangan asal-asal. Harus tertuntun. Karena kenapa? Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah, berarti harus ada pembimbing menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dan bimbingannya itu harus kebenaran, bukan kesesatan. Kenapa umat Islam itu begitu sempurna dalam hal bimbingan agama? Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, tertuntun mereka. Kenapa? Itulah yang disebut kebenaran. Karena mereka tidak melakukan sebuah lakon sebagai orang beragama dengan konsep dibuat-buat sendiri. Umat Islam sholat karena ada perintah dari Tuhannya. Puasa, perintah dari Tuhannya. Maka kebenarannya harus mutlak dari Tuhan, bukan dibuat-buat kayak hari Jumat. Ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ada perintah. Ketika mereka melakukan berarti ada kebenaran di situ. Kenapa? Karena mereka melakukan perintah Tuhan. Nah, kalian ibadah minggu, ada perintahnya enggak? Ndek nara. Mana ada kebenaran kalau tidak ada perintahnya dari Tuhan? Menyembah Yesus ada perintahnya enggak? Enggak ada. Lalu keberanan. Astagfirullahaladzim. Lalu kebenaran apa yang bisa Anda katakan kepada kami sebuah kebenaran kalau kebenaran itu ternyata tidak ada perintah kebenarannya dari Tuhan yang Maha benar. Kadang-kadang memang.
Hayo. Gimana coba? Kalau Yesus Muslim itu, kalau memang Yesus Muslim, padahal kan zaman itu belum ada Muslim. Muslim itu, Bung, itu istilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelar yang diberikan kepada orang yang tunduk, berserah diri, melakukan segala perintah yang Tuhan berikan kepadanya untuk dia lakukan. Yesuslah itu. Yohanes 14 nomor 31. Itu jelas itu. Yohanes 8 nomor berapa itu? Nomor 20, nomor 29. Itu Tapi orang Yohanes Kristen 12 juga sama, 49 Bang, berserah diri 50. kepada Tuhan. Kenapa? Orang Kristen juga sama berserah diri kepada Tuhan. Matamu suwe. Tuhan yang mana yang mengajarkan kalian berserah diri pada hari Minggu di gereja yang Mbak Yesus? Tuhan yang mana? Kalau kalian itu menyerahkan diri kepada Tuhan, baca Keluaran 31 nomor 14. Kuduskanlah hari Sabtu. Barang siapa yang tidak mengkuduskan hari Sabtu, bunuhlah dia. Pengkanglah perutnya. Tarik ususnya sepanjang 30 kilo. Seret dia di aspal sampai dia mati. Itu. Kalau kalian kemudian berserah diri kepada Tuhan, jangan kau makan babi. Tuhan mengatakan jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Imamat 11:7. Kalian bukan cuman makan babi kalian itu, malah ada yang nikah kawin sama babi. Bagaimana ceritanya berserah diri kepada Tuhan? Kalian itu berserah diri kepada iblis. Itu baru betul. Karena tempat persembahan diri kita dalam hidup ini ada dua. Ada yang persembahkan dirinya untuk Tuhan. Siapa mereka? Muslim. Yang kemudian meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan-keinginan jasadnya demi untuk tunduk kepada perintah Tuhannya. Sedangkan yang satu, yang menyerahkan diri kepada iblis. Siapa mereka? Yang rela kemudian jasadnya dikotori dengan keinginan-keinginan iblis. Kira-kira yang melarang kalian untuk bersunat itu Tuhan atau setan? Itu dulu. Yang melarang Kristen untuk bersunat itu Tuhan atau setan? Jawab dulu, jujur. Sekali-kali pakai otak. Sekali-kali pakai otak dulu. Jangan gengsi dengan kebenaran. Yang melarang kalian menyunatkan kulub kalian itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau iblis? Itu dulu. Ajaran gereja. Nah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Hah? Bukan. Ayo. Yang menantang perintah Tuhan itu Tuhan atau iblis? Iblis. Nah, sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fakta. Tapi kenapa kalian tidak sadar itu? Kecuali orang-orang yang melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran. Azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Karena kalian tidak memiliki mutiara. Itu fakta, itu real. Cakarut duna ya. Waduh, niku seding mataku. Ini matiin renre, Pak. Cakarut dola dia kasih Makassar. Itu Gurunda dapat dari mana tadi? Matamu suwe. Dari mana? Kasar Bang Juma, kasar. Sama waktu saya ini kan. Waktu saya dapat kalimat itu pertama kali waktu saya bimbing acara 17 Agustus. Pelatihan 17 Agustus di kantor, saya diminta untuk bimbing para peserta. Terus ada pembentukan panitia. Siapa yang menjadi instruktur pembinaan upacara bendera? Sensei katanya. Sensei Alim. Ya udahlah, saya. Di situ ada anak ODP semuanya kan. Pak, itu capek kali Bapak mau ngajarin itu. Bilang aja sama dia, Pak. Matamu suwe. Apa itu pokoknya bilang aja. Langsung ku teriak, "Weh, matamu suwe, baris!" Loncat itu anak ODP dari Jawa. Wah,
Habis itu kutanya, itu matamu suwe itu apa? Ya, matamu juling katanya. Waduh, matamu jile. Kurang ajar juga ini anak ODP. Perintah-perintah orang tua bilang matamu suwe. Tapi enak juga, kedengarannya enak. Kayak makan sayur pakai santan gitu loh. Matamu suwe, nah gitu. Sama nenekmu kiper, nah, samanya itu. Masih mau kedatang besok, ah, sama. Iya kan? Iya Pak. Tapi kan Yesus datang nanti di akhir zaman itu kan menjemput umat Kristen, Bang Zuma. Apakah itu benar? Waduh. Masalah generasi. Saudaraku, Anda baca Yesaya 52. Baca Yesaya 52. Tidak bisa orang Kristen itu digembalakan satu kerumunan, satu kawanan dengan domba. Nggak bisa. Kalau kalian satu kawanan dengan domba nih, kalian habisin tuh domba kalian makan. Kenapa kalian serigala? Gak bisa kau satu kawanan dengan domba yang asli ya, meskipun kalian selimuti diri kalian dengan domba. Kau makan itu domba semua. Kau pakai topeng nih masuk di kandang domba, pura-pura bunyi. Mbe. Nah, begitu tak ada yang lihat. Sampai kandang kuda yang di sampingnya, karena kuda itu bisa tembus pandangan. Kuda tua kan, sudah usia 500 tahun. Maksudnya kuda itu, ini ada serigala masuk kandang domba dengan menggunakan seragam domba. Tidak bisa, gak bisa. Bagaimana Yesus datang menjemput? Yesus datang mengusir. Itu yang betul. Jangan mimpi. Tidak bisa orang Kristen itu satu kawanan dengan domba. Kenapa? Yesaya 52, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Gak boleh. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, 8, 9. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Gak boleh. Bahkan Wahyu 21 nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Wahyu 21 nomor berapa itu? Nomor 27. Haram hukumnya orang yang najis tamek tidak bersunat masuk ke dalam surga. Bagaimana kalian? Berarti orang Kristen enggak lolos sih Bang Zuma. Hah? Orang Kristen enggak lolos berarti. Enggak lolos. Begitu mau masuk, bunyi pintu, terdeteksi di situ ada sensor. Trik, trik, trik. Ada suara muncul. Maaf, nonot Anda belum bersih. Nah, begitu mau masuk lagi, trik, nonot Anda kotor. Kulup Anda belum pernah mandi. Kulup Anda tidak pernah ganti baju. Kulup Anda dari bayi tidak pernah ganti pakaian. Tidak bisa masuk, ada sensor. Nah, mau disunat dulu di situ. Jangan, sekalian aja di neraka, nanti di blender ucoknya di dalam. Karena sudah bukan lagi di bumi ini. Gak bisa lolos, gak bisa. Gak bisa. Yesus katakan dalam Matius 23 nomor 32, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan diri kalian dari api neraka jahanam, kata Yesus. Bagaimana mungkin? Coba baca lengkap itu. Kenapa Yesus kemudian mengatakan itu? Baca data sebelumnya. Karena adanya Anda percaya kepada nabi-nabi, yang mereka yang membunuh nabi-nabi keturunannya, kemudian mereka yang menyalib para nabi, kemudian membunuh, mensesah ahli-ahli Taurat dan seterusnya. Bagaimana mungkin, kata Yesus, dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini, kata Yesus. Nah, itulah kalian. Ngeri. Ngeri itu. Ngeri. Ya bisa jadi kau masuk surga tapi nonotmu dipotong. Tidak boleh masuk ke surga karena ada kulupnya. Mau nggak kau hidup tanpa nonot? Kenapa kalian mengimani di surga tidak ada kawin-mawin? Ya karena mungkin salah satu hikmahnya karena kalian tidak percaya diri dengan kulup kalian itu. Karena kulup yang tamek, yang najis tidak mungkin masuk ke surga. Di surga itu tempatnya barang kudus. Kan cuma tradisi Yahudi, Bang Zuma.
Itu perintah Tuhan itu. Kenapa dikatakan sebagai tradisi? Karena perintah Tuhan itu dilakoni secara turun-temurun. Maka sesuatu yang dilakukan berulang-ulang di tengah-tengah masyarakat itu disebut adat istiadat. Tradisi umat Islam itu apa? Hari Jumat, sholat Jumat. Bulan suci Ramadan, puasa mereka. Itu tradisi. Tapi tradisi itu adalah apa? Rutinitas ritual keagamaan. Disebabkan karena mereka melakukan secara turun-temurun. Gimana? Kalau Natal itu gimana umat Islam? Nah, itu tidak boleh mengucapkan itu. Karena kami nggak boleh berbohong, dilarang. Dilarang kami berbohong. Jangan kamu kemudian berbohong tentang Allah, nggak boleh. Nah sekarang benar nggak kemudian Yesus itu lahir di tanggal 20 di tanggal 25? Benar nggak? Belum jelas pasti. Nah itu dia, makanya bagaimana mungkin kami ingin ikut-ikutan mengucapkan sebuah kedustaan? Tidak mungkin. Kasih data dong. Kasih data. Kalau misalnya dia betul lahir tanggal sekian. Kalau tidak, innama yaftaril katsibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Bagaimana kemudian kami mau dikatakan kategori selamat atas kelahiran Tuhan lo ye? Berarti saya berbohong. Karena itu bukan hari Tuhannya, hari lahirnya sembahanmu. Contoh misalnya nih, tanggal 32 Desember. Saya ngomong nih sama Aldos. Aldos, sekarang kan hari tanggal 32. Selamat ulang tahun ya. Padahal kamu ulang tahunnya bukan itu. Bohong enggak saya? Bohong. Bila boleh enggak umat Islam berbohong? Enggak boleh. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Enggak boleh kami berbohong, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Itu bohong dan Allah tidak suka itu. Paham sama-sama, Bang? Lalu yang benar itu lahirnya pada bulan apa, Bang Zuma? Lahirnya pada saat kemudian ibunya ngedan kali ya. Benar nggak? Iya. Sukarodoni Indonesia. Bingung saya nih cuma. Jangan mau bingung, Bang. Katakan hitam kepada yang hitam, katakan merah yang merah, yang putih-putih. Udah, hidup lurus-lurus aja. Yang lurus-lurus aja kita hidup. Yang katakan manusia yang manusia. Yang bukan Tuhan katakan bukan manusia, katakan bukan Tuhan. Gurunda. Iya. Bang Zuma, memang ada diutus Nabi setelah Yesus ini, Bang Zuma, di dalam Bible. Ada. Itu mungkin yang mau didengar sama Bang Aldo. Silakan Gurunda. Ada Nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad. Kisah setelah Yesus. Iya, setelah Yesus. Matius 3, Kisah para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah telah diceritakan oleh Musa di dalam kitab Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi, harus terjadi berarti. Apa yang terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu. Apakah nabi itu menuntun manusia untuk selama-lamanya? Oh iya. Apa buktinya? Jasad beliau boleh pergi, tapi ilmunya harus mendampingi manusia sampai kiamat. Apa itu? Al-Quranul Karim. Apa yang Yesus hadiahkan kepada kalian sampai hari ini? Nggak ada. Hadiah yang kalian pegang itu hadiah dari Lukas, Markus, Matius, Paulus. Ada hadiah dari Yesus? Nek nara. Tapi Nabi Muhammad menghadiahkan apa? Menemani apa umatnya? Menemani ajarannya, apa itu? Quran. Sampai hari kiamat Nabi Muhammad masih menyertai kami melalui Al-Quran. Yesus mau menyertai kalian melalui apa? Melalui kitab Paulus. Itu mah Yesus yang lain, Cak Ayu. Allahu Akbar, Masya Allah.
Boleh nggak saya izin tidur dulu? Tidur Juma tidur. Ya saya ngomong ini sudah tidur sebenarnya dari tadi. Sampai saya kadang berpikir begini, masih nyambung juga mulutku dengan jawaban pertanyaan. Padahal saya sendiri sudah nggak sadar saya ngomong apa. Itu Roh Kudusnya sudah bekerja itu Juma. Mak garambak kok lah peti matan lu. Mak garambangi. Jangan kok mak garambang. Lo kangkut tu timumu mato kok mak garambak kok. Kerak musuhnya bawaan puna piti kanak-kanak ku kerak musuhin jo bawaan. Senji, ku remas-remas bibirmu kalau kau suka dusta, itu maksudnya. Ku kerak musuhin jo bawanu. Bukan teh air Roh Kudus. Tanjat nurun si polong. Lucu juga si Juma nih. Mana ada orang lagi marah kok bilang lucu. Yang lucu itu kamu kawan. Kau menyembah kepada sesamamu manusia. Itu salah itu. Kalau ada ayam menuhankan ayam, ayam itu sudah gila. Makanya ada sapi menuhankan sapi, sapi itu sudah gila. Ada manusia menuhankan sesama manusia, manusia itu gila. Lu pikir cuman bom-bom yang bisa? Gimana saya bangun tadi salat subuh, habis itu nggak ada tidur lagi. Biasanya kan tidur. Nah, kita ada janjian dengan mitra kerja, pulang di rumah udah tidur. Tadi harusnya kalau Fandin Dawiyah saya itu tidur. Rehat mati dulu balik Anda. Istirahat dulu. Dari tadi, Ji. Ini yang kalian temani ngomong ini Roh Kudus, bukan Bang Suma ini. Natur yang kedua ini. Tuh jenggot kok dong. Iya, istirahat dulu Kanda. Iya. Tapi Bang Handi dia dari tadi tidur. Gantian dong. Kan ada Kang Dito. Tuhan memberkati. Ya, Dinda Dito, beliau butuh bimbingan Saudara Aldos. Bang Dito, Kang Dito, silakan. Kamu serius belajar ya, kawan ya, Saudara Aldos ya. Memberkati Juma. Iya, insya Allah kami diberkati oleh Allah. Jadi gini saudaraku, kalau kau mendengarkan suaraku kencang seperti ini, jangan kau bilang saya marah, enggak. Saya bukan pemarah. Tapi kalau ada orang yang cerewet salah-salah, ya bahasa Latinnya mengatakan tidak apa-apa itu kerak musuh minjo bawana punah piti kanan-kanai. Bahasa Latinnya itu begitu. Karek betimu matu. Tapi Bang Juma mah karabe. Bang Aldo, karabe itu dicakar mulutmu. Masya Allah. Ya ini Dinda, tolong dibimbing dulu teman kita ini. Insya Allah kalau dia lembutkan hatinya. Dan jangan pernah lagi berniat untuk mendaftar Polwan tahun depan. Ingat, cukup terakhir hari ini. Tahun ini kau daftar Polwan percuma. Tahun depan Polwan lagi percuma. Jangan. Selamat istirahat. Jangan. Memberkati, shalom. Kata tantemu juga kau mau daftar suster, tolong please jangan. Kau berhenti yang kayak gitu-gitu. Ya, jangan lagi. Berhenti kebiasaan buruk. Bang Aldo di sini aja ya Bang Aldo ya, biar Bang Zuma istirahat dulu, beliau capek lelah. Iya. Silakan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala mempersamai kita selalu. Mudah-mudahan Komal ini bisa mendapatkan berkah pada kita semua. Apa yang kita sajikan, kata hilaf, kata yang keliru, salah, anggaplah itu sebagai penggugur dosa. Maafkan saya ya teman-teman sekalian. Amin. Ya, saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita. Jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saudara? Kenapa Aldos? Assalamualaikum warahmatullahi Yesus itu baik Juma. Apa? Yesus itu baik.
Kalau Yesus itu tidak baik, tidak mungkin kemudian dituhankan oleh orang-orang yang berakal lemah, kawan. Justru karena Yesus itu baik, orang yang tidak memiliki akal menuhankannya. Itu. Paham Orang di Alkitabnya juga gitu. Hah? Yesus itu Tuhan di Paulus, surat Paulus. Ya Paulus iya, beda. Oke Dinda, diambil alih dulu. Enggak, Guru, enggak. Aku cuman ketahuin Aldo aja, kok bisa ngomong kayak gitu. Rehat dulu kan, istirahat dulu. Iya. Iya. Gurunda. Siap. Gimana dia? Saya mau promosi akun YouTube saya, boleh Gurunda? Boleh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, yuk silakan di subscribe channelnya Zulkifli Ma'bas Official. Gak tahu aku akunnya deh. Langsung lanjut. Lanjut. Ini Gurunda, akun baru Gurunda yang dulu dirubah passwordnya sama seseorang, jadi nggak bisa masuk lagi. Oke, teman-teman yang ada di Zulkifli Ma'bas Official, itu lagi di layar ada tampil channel, salah satu channel sebagai Menara Siar. Silakan di subscribe semuanya di sana ya, komen di sana, tinggalkan pesan di sana, diramaikan teman-teman. Kita ramaikan channel-channel yang berafiliasi dengan para apologet Islam. Silakan di follow, subscribe, jadikan jari-jari kita ini sebagai ladang pahala, ladang ilmu. Hujan deras di sini, silakan Dinda lanjut. Ya, siap Kanda, istirahat Kanda. Lanjut ya, Bang Ardi. terima kasih Gurunda Zuma, guruku, Masya Allah. Teman-teman yang ada di bawah maupun yang ada di mana-mana, silakan di subrek akun YouTube saya, ketik aja di YouTube Ardiansyah Arif pakai Y semua, atau di screenshot dulu. Bagi yang mau aja, bagi yang nggak mau atau keberatan, ya subscribe lah, masa gini aja keberatan, kacau kali bah. Ya, gitu ya teman-teman. Thank you sebelumnya. Saya nggak usah dikasih koin. Saya cuma minta di follow, di subscribe, dan ditonton. Dah gitu aja. Saya kembalikan kepada host yang terhormat, Ustazah Fandi. Silakan Ustazah. Siap Bang Ardiansyah. Jadi teman-teman di follow ya. Bang Aldos kalau masih dibawa sini, naik kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Kan ini ada kawan-kawan muslim yang lain juga. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa dijelaskan mungkin sama Bang Ardi atau Kang Dito. Gitu loh Bang Aldos. Aku tadi tidur loh Bang Fandi, serius. Masya Allah. Serius tidur. Dengerin Bang Zuma apa namanya, diskusi gitu. Memang itu adalah sesuatu yang indah. Masya Allah. Serius. Cuman ini netizen ikut-ikutan panggil ustazah sekarang ke saya gara-gara Bang Ardi. Gitu kalau assalamualaikum Ustazah Fandi, hancur saya dengan Kang Dito berdua. Emang nggak ada masalah sih, bagus itu Kang Dito, betul nggak? Iya, hancur gitu. Bener juga tuh. Tapi izinkan saya juga mau promosi. Saya juga punya channel tapi belum pernah live. Tapi alhamdulillah sudah ada yang follow, subscribe gitu kan. Ini channel saya teman-teman, bisa dibantu. Nih baru bangun udah hampir setahun tapi belum bisa live. Nantilah tunggu Fandi nanti punya laptop ya. Itu dulu. Jadi ini channel saya. Sengaja lagi. Jadi saya sudah punya bangun YouTube channel tapi masih belum bisa aktif juga. Itu aja, insya Allah doakan kita semuanya bisa membangun Menara Siar juga untuk ya kalau saya insya Allah hasil daripada nanti saya sumbangkan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Allah. Enggak 100% ya, 75% insya Allah. Kalau bisa gitu. Oke, itu channel YouTube saya dan masih belum bisa aktif, cuman kadang VT yang bisa saya upload di short live
Itu aja. Mohon bantuannya untuk subscribe. Kemudian sambil menunggu Oten lagi yang mau bertanya, kalau Bang Aldus tadi sedikit sudah mulai tergugah hatinya ya. Buat teman-teman Iwan Villa, kenapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyatharu bihi thamanan qalila. Di situ inti daripada adanya ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang dirubah-rubah, ya kan? Tapi kita melihat dari sisi ilmiah, kita menemukan di Hagai, ya, kitab Hagai pasal 2 nomor 7. Di sini ada ciri-ciri sehingga barang yang indah-indah, ya. Barang yang indah-indah ini leksikonnya adalah 02532. Ini original teksnya adalah hemdah. Apa hubungannya hemdah ini, Kang Dito? Kita lihat referensinya, ini ada 673. Silakan teman-teman, kita baca sama-sama di sini. Arabic Hamida means praise and the name Muhammad come. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi unsur ilmiah dari para kita ya. Kita nggak boleh menyombongkan diri, tapi kasih tepuk tangan lagi Bang Fandi biar Kang Dito nggak kedengeran suaranya. Terus sampai terus. Jadi ini bukan minta remis, tapi sisi akademis menjelaskan bahwa Bible sabda ini memang unsurnya adalah ilmiah dari sisi akademis, mengkaitkan, memberikan referensi, benar-benar tulis di sini namanya adalah the name Muhammad comes. Ini ciri-ciri Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau satu lagi kita sudah pernah bahas juga, itu di Kidung Agung atau Song of Solomon pasal 5 nomor 16. Kita lihat di referensinya semuanya sama. Jadi inilah kebenaran bahwa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Mereka mau menyembunyikan seperti apapun, alhamdulillah kebenaran itu tetaplah kebenaran. Dan di dalamnya kita bisa menelisik dari sisi ilmiah. Kalau di sini sudah jelas, maka saudara-saudara Kristen hendaklah menggunakan ilmu kemudian beriman kepada yang sudah disebut dengan kebenaran ini. Oke, kalian benci, kalian hujat, tetapi di dalam Bible di sini memberikan referensi and the name Muhammad. Allahu Akbar. Oke, itu dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dito. Kalau begitu, mungkin dari teman-teman Bang Ardi nyindir host. Enggak. Aku enggak nyindir. Aku Bang Ardi. Saya bukan nyindir. Kayak barangkali teman-teman Kristen yang di bawah yang merasa agak kepanasan gitu mendengarkan narasi Kang Dito, loh kok ada gitu, gitu kan? Nah, silakan naik ke atas. Ya itu nama akun YouTube saya Ardian Syarif ya teman-teman. Bisa dibuka di Google, di Google lagi, di YouTube nih. Ardian Syarif. Ini lagi live nih sekarang nih. Ya ini Ardian Syarif. Arif ya, pakai ini. Screenshot aja. Mohon maaf kalau merepotkan teman-teman. Mohon maaf. Ya, subscribe boleh. Itu. Ya, bantu ya teman-teman ya. Insya Allah kalau saya bahasanya tidak seluas Bang Zuma. Memang Bang Zuma luar biasa, memang panglima kami gitu kan. Jadi Bang Fandi juga luas juga sih, seluas samudra. Kang Dito juga seluas lautan gitu kan. Kalau saya apalah, saya ini seluas lapangan sepak bola aja lah saya ini. Itu aja. Udahlah, nggak usah meninggikan diri lah Ustaz Ardiansa. Ustaz ngawur ya.
Ustazah. Teman-teman di follow juga akun TikTok saya ini yang mau aja. Nah, akun TikTok saya ini karena ini adalah akun yang ke-8. Bayangkan coba, kami para apologet Islam sampai bikin akun sampai 8 loh. Kalau saya punya 12 akun teman-teman ya. 12 akun. Saking butuhnya akun untuk menyiarkan agama ini, teman-teman. Oke. Silakan Bang Fandi, saya kembalikan kepada Bang Fandi. Ya, Bang Ardi, silakan teman-teman Kristen. Tadi ada Bang Marcel, kalau masih mau, silakan kirim permintaan. Silakan teman-teman Kristen. Kalau bisa typing ya, biar kita naikkan ya. Teman-teman Kristen itu typing di bawah, biar kita naikkan. Jangan lupa di follow ya, teman-teman, di subscribe ya, akun channel YouTube Bang Ardi yang baru itu ya. Ya itu baru teman-teman, beda sama yang dulu ya. Ya Kalau beda. yang dulu, ya kalau yang dulu itu intinya passwordnya udah diganti lah sama seseorang yang saya nggak ngerti siapa itu. Jadi terpaksa harus bikin password lagi karena dulu kan saya dibuatkan ceritanya. Kalau yang ini buat sendiri. Itu teman-teman. Siap. Ayo teman-teman Kristen, typing 3 kalau mau naik. Apa yang dulu juga kayak gitu ya. Kristen typing 3 kalau mau naik. Ya, makasih ya kawan-kawan muslim yang sudah follow, yang sudah Terima kasih subscribe. teman-teman. Saya ucapkan ya terima kasih teman-teman. Akun YouTube-nya Ardiansyah Arief. Udah saya tampilkan tadi berkali-kali, ini saya tampilkan lagi sekali lagi ya. Biar kalian bosen. Itu kalau subscribe itu teman-teman semua aja di subscribe. Bang Ardi, Bang Abbas itu nama akun YouTube-nya. Kang Dito, karena subscribe itu gratis. Jadi di subscribe aja. Sempatkan minimal 10 menit nonton terus out, ganti out ke Bang Zuma lagi begitu. Seperti itu teman-teman. Ya subscriber saya ini belum 1000 loh teman-teman. Ini belum 1000 teman-teman. Tapi ya nggak ada masalah. Saya mau 1000 mau nggak 1000 yang penting saya live-kan lah, gitu aja. Lanjut. Masih ada yang nanya Silakan, juga teman-teman. Kang Dito apa namanya? Sama Kang Dito Debaters ya, Kang Dito Debaters. Kayak gambar logonya sama, semuanya sama. Mohon bantuannya untuk subscribe. Insya Allah nanti kalau bisa sama-sama nge-live-kan di YouTube untuk misi dakwah kita, kami Yayasan Apologet Islam Indonesia, untuk mengembangkan benar-benar ya istiqomah insya Allah. Lanjut. Ayo silakan yang berani naik aja, yang nggak berani jangan naik. Siap, kita sapa dulu. Aldo sudah istirahat kali ya. Nggak apa-apa, biar dia merenung aja dulu, Bang Aldo. Semoga dapat hidayah dari Allah. Kita doakan beliau. Semoga dilembutkan hatinya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Silakan kalau masih ada teman-teman Kristen. Nah ini seru nih. Kalau mau belajar, ntar. Ini pembahasan padat nih ya. Kalau sudah jam-jam segini ya teman-teman ya. Lebih keras pembahasannya. Silakan yang Kristen. Lanjut Bang Ardi, lanjut. Ya lanjut aja, nggak apa-apa. Kalau saya malah berhubung barusan bangun tidur, kalau saya buka bongkar-bongkar data nanti di bawah kepanasan, kan kasihan juga panas di bawah kan, naik gitu loh biar dingin. Nggak taunya tambah panas di atas. Ya yang belum dapat kubir sabar ya teman-teman, ini lagi satu-satu nih. Lanjut. Masuk Kang Dito, saya sambil cari-cari. Saya sambil cari Yang mau naik, kita bahas
Oten ini warisan pagan. Nah, gimana tuh? Pagan Yunani itu. Selesai sudah. Silakan yang mau diskusi ya, kita jangan sampai lewatkan adanya Komal seperti ini, bukan untuk tendensi penyerangan tetapi untuk mencerdaskan. Silakan, apalagi pakar Kristen di sini semuanya. Ayo. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba. Nah, itu luar biasa itu. Itu kesukaan saya itu. Ya, Bang Anwar, selamat pagi. Bang Fandi. Siap Bang Ardi. Apa ya materi apa ini ya yang enak ya? Ya, yang berat-berat. Yang berat ya. Yang berat ya. Oh, yang berat di kitab suci lah berat. Nah, iya betul. Kitab suci. Sebentar saya sambil ngomong sambil lihat YouTube ini ya, sambil ngasih kubir ya. Ini saya nggak lihat apa-apa loh, ini lihat YouTube ini. Apa ya, teman-teman YouTube apa? Mau tema apa? Kitab suci. Iya. Boleh. Oh, legal atau ilegalnya Bible. Waduh. Kasihan. Teman-teman noten. Boleh. Legalkah Bible? Waduh. Ya, apakah Bible legal garis miring ilegal? Menurut Yesus. Hanya bisa sampai ini aja. Apakah Bible legal? Nah, panjang nanti kalau naik teman-teman Kristennya baru disampaikan temanya. Bang Anwar ini Kristen atau Muslim Bang Anwar? Monitor. Bang Anwar. Oke, izin diturunkan ya. Mungkin sudah ketiduran. Yang Kristen silakan kirim permintaan. Nanti typing. Tapi ini masih jam 12 ya Bang Fandi. Iya, di sini jam 1:30. Alah, belum jam 4, santai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru gabung. Bang Stor, selamat malam menjelang pagi. Abang Stor. Oke, nggak menjawab. Izin saya turunkan. Teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan aja ya. Biar kita naikkan. Meeting Natalan Oten. No, iya. Kang Dito ada yang tanya tuh Hagai nomor berapa tadi tuh? Data yang ada nama. Pasal 2 nomor 7. Hagai pasal 2 nomor 7. Tuh Bang NN Putri. Hagai pasal 2 nomor 7. Iya itu di Alkitab Sabda tapi ya teman-teman ya. Di Alkitab Sabda. Bible Sabda. Bible Sabda. Aku pernah buka linknya dari sabda.org mengenai apa namanya ya, mengenai transmisi bukan transmisi sih, mengenai penulisan Bible, ditulis siapa, tahun berapa. Ternyata sekarang linknya nggak bisa dibuka ngeri. Iya, disembunyikan lagi ya. Nggak bisa dibuka, kok heran saya. Loh kok gini ya? Padahal dulu pas waktu dulu ya sabda.org enak banget itu dibuka. Sekarang nggak bisa Apa karena takut ya? Iya, ketahuan. Karena isinya apa namanya ya? Itu berbahaya bagi mereka sendiri mungkin. Ya, betul. Sejarah ini nih info. Oh, coba pakai VPN Bang Ardi katanya. Teman-teman bilang pakai VPN. Gimana? VPN tahu?
Bang Lah, loh, kalau emang ininya nggak ada, linknya diklik nggak ya. Oh, enggak, maksudnya kalau emang dihapus sama mereka, mau pakai VPN gimana coba? Oh iya juga ya. Iya, linknya enggak terbaca. Percuma kalau pakai VPN. Itulah pengantar full life. Ini Bang Van Mate Boer saya buka masih bisa katanya Kang. Bang Ardi. Iya, maksudnya bukan itu, maksudnya mengenai penulisan Bible dan lain sebagainya. Itu ini baru ternyata. Iya, kadang bisa kadang tampilannya. tidak. Enggak, tampilannya baru teman-teman. Ini lihat Mana. sini. Lihat sini. Ini loh. Sejarah.sabda.org. Bukan ininya, kalau ininya bisa. Ini yang aku cari nih. Teman-teman, ini yang aku cari nih, sejarah. Nih ya. Sejarah mana sih? Sejarah.sabda.org. Ini. Ini nggak pakai VPN. Ini yang aku cari. Kitab Kejadian. Nah, ini loh. Penulis Musa, tema permulaan. Ini. Coba kita cek perjanjian baru. Perjanjian baru. Mana. Oh, ini perjanjian baru ya. Udah. Terus kemudian kita klik. Ini. Penulisnya siapa? Ini loh. Ini terus perjanjian lama juga ini lihat. Siapa ini? Tidak diketahui. Masih ada ya. Ada lagi. Ini. Tidak diketahui. ada lagi Bang. Oh, ada. Nih 1 Samuel. Tidak diketahui. Ada lagi 2 Samuel. 2 Samuel. Tidak diketahui. Aduh ya Allah ya Rob. Nah ya kan. Terus kemudian kalau mau tahu Markus, Matius, Lukas, Yohanes, teman-teman, coba kita cek Matius dulu ya. Ya Matius ya. Ini Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias, anak Theos yang hidup. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, nah ini kan, nama pengarang tidak disebutkan. Kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Berarti ditetapkan oleh bapak gereja tahun berapa? 130 Masehi. 130 Masehi. Ini yang aku cari-cari selama ini. Sejarah Alkitab Indonesia ini berbahaya ini. Ini berbahaya ini teman-teman. Ya, ini berbahaya ini teman-teman. Waduh. Oh, kalau mau angnon di sini. Ya, di sini nih. Nih sebentar saya bukakan. Transmisi transmisi Bible lain ini ya. Nih kalau mau yang begituan ada di sini teman-teman. Bentar. Ini sama ini. Nah ini, silakan lihat teman-teman ya. Yang pertama ada di Catholic Identity, gitu kan. Who wrote the Gospels and when? Number 1, Mark. The authorship of the Gospel
which bears the name of Mark is unknown. Tidak diketahui. Jadi Tidak kepenulisan gospel yang disandarkan atas nama Markus ini tidak diketahui namanya. Terus kemudian Matius, the authorship of the gospel which bears the name of Matthew is also uncertain, nggak pasti. Matthew, Lukas juga gitu, is also uncertain, nggak pasti. Johannes, the gospel which bears the name of John remains a mystery, menyisakan misteri, meninggalkan misteri ini, ya. Johannes meninggalkan misteri. Dari Katolik langsung, dotnya adalah .edu.au, education, au-nya ini adalah otoritas pemerintah Australia. Itu. Nah, ada lagi sebentar. Dari Biblical Archaeology Society. Ini lihat dotnya .org ya, bukan blogspot.com ini nih. Biblicalarchaeology.org. Ya. Dari Kristen ya? Ya pastilah, masa dari Islam. Gospel of John commentary, who wrote the Gospel of John and how historically is it? Okay. I'm gonna show you Gospel of John. Wait. Ini. You can read it, my brother. We may never know for certain who wrote the Gospel of John. Kamu mungkin tidak pernah tahu siapa yang menuliskan Gospel of John, ya, anymore. Then we can know who wrote the books of Matthew, Mark, and Luke. Ini kayaknya enak dibaca bahasa Indonesia ya kan, biar lega, biar cedar gitu. Ini ya saya copy, translate. Kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti siapa yang menulis Injil Yohanes, sama seperti kita tidak dapat mengetahui siapa yang menulis kitab Matius, Markus, dan Lukas. Mana nih teman-teman Kristen? Tidak ada yang terpancing ya. Jangan sembarangan, kau sembarang. Ya, ini ya teman-teman. Jadi ya ini yang dimintakan tadi teman-teman kan. Jadi ya terima apa adanya. Silakan diterima apa adanya ini. Tapi by the way, anyway, Busway berbeda cerita dengan Al-Quran, saudara-saudara yang terkasih. Al-Quran sejarahnya jelas. Kepenulisannya pada abad pertama Hijriah, pada saat Rasulullah masih hidup ya, belum wafat, bukan. Tapi kalau baik tulis ketika Yesus sudah naik ke atas, gitu teman-teman. Ya, jadi memang berat rasanya untuk mengakui bahwasanya kepenulisan Bible itu, mohon maaf, ada yang bilang Matius adalah kitab pertama kali. Ada yang bilang juga nih, saya kasih penelitiannya. Sebentar, saya kasih penelitiannya. Adem. Nih, saya kasih penelitiannya. Tunggu. Wait. Just a minute. Ini. Ya. Dari catholicresources.org. Ya. The synoptic problem.
ya kan? Kita cek some older proposed solution. Ini beberapa solusi yang ditawarkan yang teori-teori ya. Ini teori karena diteliti kan begitu kan. Nah, ternyata the four source theory, the solution accepted by most scholars today. Jadi ini adalah solusi ini disetujui, diakui, digunakan oleh sebagian besar scholars Kristen hari ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Bible yang tertua ini Markus, teman-teman. Jadi Matius ngambil dari Markus, Lukas ngambil dari Markus. Ternyata bukan firman Tuhan, teman-teman. Ngambil dari sini ini. Ngambil ini ya kan. Tuh. Apa? Markus, the oldest written gospel. The oldest, teman-teman ya. Itu. Tapi ternyata di sini dikatakan apa tadi? Di sini dikatakan Matius yang Injil pertama. Nih. Ini Matius. Nah, yang ini dikatakan Markus. Nah, yang mana yang benar ini? Oh, jadi bingung saya. Bahkan ini sumbernya 3, teman-teman ya. Jadi gini, sumbernya 3. Matius ini dapat dari M. M ini adalah sumber yang hanya ada di Matius. M yang didapat oleh Matius. Matius dari M1, terus dari Mark 2, dari Joel 3. Joel ini apa? Joel ini adalah a hypothetical written source of some sayings, teachings of Jesus. Jadi dugaan. Jadi ini adalah dugaan kataan Yesus atau dugaan pengajaran Yesus. Dugaan, teman-teman. Tulisannya dugaannya. Hypothetical. Ya, ini ya. Joel, a hypothetical written source of some sayings or teachings of Jesus, yang sekarang hilang. Ini dugaan, teman-teman. Dugaan. Waduh, ada lagi dugaan. Nah, Lukas juga dapat dari 3 sumber. Yang pertama Markus, yang kedua Q, yang ketiga L. L ini adalah sumber yang hanya didapat oleh Lukas. Nggak ada di Markus, nggak ada di Matius. Repot amat kitabnya ya. Lanjut Bang Ardi, lanjut. Keren penjelasan. Bahkan ada beberapa yang dihilangkan ya dari narasi. Ini lihat ya. Kita cek. Ada beberapa yang dihilangkan. The Gospel of Luke langsung dari catholicresources.org. Use and adaptation of Mark's Gospel. Ini Markus, ini Lukas. Ini perubahan yang dilakukan oleh Lukas. Lihat, teman-teman kalau bisa cek di sini. Di sini adalah Jesus family thinks he's crazy. Keluarga Yesus berpikir bahwasanya dia ini gila. Kan gitu kan. Nah, ternyata dihilangkan, omitted oleh siapa? Omitted by both Matthew and Luke. Dihilangkan oleh keduanya, Matius dan Lukas. Gak ada, dihilangkan, teman-teman. Dihilangkan ini. Ini ya. Kalau nggak bisa Markus 3 nomor 19 sampai 21. Coba kita baca Markus 3:21 lah biar cepat. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia ini Yesus. Sebab kata mereka, waduh, ini bacanya gimana ya, Bang Fandi? Aku gimana bacanya? Aku nggak mau nanti dipikir menghujat lagi kalau baca ini. Oke, mereka bilang, kaum keluarga Yesus bilang bahwa
Yesus itu sudah tidak waras lagi. Duh, aku nggak ngomong ya. Aku cuman baca ini. Aku nggak ngomong, Bang Fandi yang ngomong. Cuman bukan aku. baca. Aku kan cuman baca. Ya iya ini siapa? Iya ini. Iya huruf besar tapi ya. Iya huruf besar. Ah iya kan huruf besar berarti coba kita lihat konteksnya daripada jangan putus-putus. Oke kita baca. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya, ini nya besar berarti merujuk ke keluarga Yesus. Nah itu, di sini Yesus kan? Iya. Mendengar hal itu, mereka datang, kaum keluarganya datang, hendak mengambil dia nih D-nya besar berarti Yesus ya. Yesus. Sebab kata mereka kaum keluarganya, iya Yesus, aduh. Aku mau ngomong ini jadi salah, gak enak, serba aku salah, juga gak enak juga. Iya. Tapi di sini tulisannya gitu nih. Waduh. Jesus family thinks he's crazy. Aduh. Kalau diartikan bahasa Indonesia, keluarga Yesus berpikir bahwa Yesus gila. Kalau diartikan ya. Aku cuma translate. Jangan berani ngomong, mau Fandi. Aku cuma translate. Loh. Ya. Iya juga. Iya juga bener. Tapi gimana ya? Aku jadi kok gimana gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Kita cek di sini. Ternyata yang dihilangkan bukan cuma ini. Coba ini. Omitted. Oke, cuk. Banyak juga ya. Omitted. Aduh, nggak ngitung ini. Aduh. Omitted. Waduh. Kalau kayak gini bisa dengan dasar ini ya, tapi ya dengan dasar ini loh, karena ini kan dasarnya Catholic sejarah Resources kan? dengan dasar ini loh. Nah, kita karena tidak membahas betul. Dengan dasar Markus adalah Injil yang pertama atau Bible yang pertama. Sorry, bukan Injil, Bible yang pertama. Gospel yang pertama. Aduh. Nah, gitu ya. Jadi para scholar mereka mempercayai bahwasanya ini adalah Bible yang pertama, Markus. Itu teman-teman. Ya, itu. Teman-teman bisa baca di sini. Kalau nggak percaya, tuh. Silakan. Ini source-nya tak kasih nih. catholicresources.org ini tak kasih nih. Gitu teman-teman. Aduh. Teman-teman di screenshot, biar ndak repot di screenshot. Di screenshot. Yang Kristen juga, yang Kristen juga tuh, screenshot. Namanya aja Felix Jus. Namanya aja Felix Jus SG PhD. PhD ini dokter loh teman-teman. Philosophy of Doctor ini. S3 ini dokter ya. Itu teman-teman ya. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf loh. Maaf sekali maaf loh ya. Mohon maaf. Maaf loh ya. Enggak, ini aku mohon maaf gitu loh. Maaf aku. Maafin aku. Itu maksudku. Ya. Dan ternyata ada yang lebih seru lagi Bang Fandi. Tahu nggak? Ya. Ternyata alhamdulillah subscribernya 1000. Masya Allah. Alhamdulillah 1000 berapa ini, 1000-an lah. Makasih teman-teman ya, alhamdulillah. Thank you teman-teman yang udah subscribe. Masya Allah, jazakallah khair saya ucapkan. Saya kembalikan kepada host. Siap. Ya, sama-sama abang-abang saudara-saudaraku seiman yang muslim maupun yang Kristen atau di luar muslim. Memang tugas kami kan mengedukasi kawan-kawan. Ini kan kita buka Qomal itu yang kita utamakan ilmu. Makanya kalau ada penghujat, kalau Bang Zuma sudah 3 kali tanya, turunkan. Nggak dijawab, turunkan.
Begitu teman-teman. Karena kualitas penghujat itu kita tahu nggak ada yang bisa diskusi. Iya, sama-sama Bang 120 MI. Jadi kita utamakan edukasinya. Lanjut Kang Dito, silakan. Cakaruduk di Indonesia. Aduh, parah. Ini Bang David, kalau Kristen naik Bang David apa nih yang dari tadi di typing dibawa di komplain? Silakan Bang siapa? Bang David. Naik aja Bang, ngobrol santai nggak apa-apa. Silakan kalau mau belajar teman-teman Kristen, ayo kita buka ruang untuk belajar teman-teman Kristen. Tidak ada unsur kebencian, kami sayang sama Yesus. Tapi biasanya jam-jam segini itu yang ekstrim. Udahlah, itu dia, betul Kang Dito. Kalau itu setuju. Yang kasih ekstrim. Yang kasih aja udah. Nanti agan belum mana ada gitu aja loh. Oh iya, langsung tanya ya. Oke, siap. Silakan teman-teman Kristen. Ayo. Waduh, kalau aku sih jadi apa namanya? Misal begini. Seseorang yang sudah tahu kebenaran, kemudian dia menolak kebenaran itu dengan dalih A, B, C, D sampai Z, maka dia betul-betul orang yang merugi, teman-teman. Dia orang merugi itu. Kenapa? Karena udah dikasih akal. Akal udah ada nih. Udah dikasih jalan menuju ke kebenaran gitu loh. Kok bisa-bisanya kalian itu masih menolak? Ini kan repot juga ya kan. Dengan dalih macam-macam. Padahal kan yang pertama begini. Apakah Bible ini penulisannya pernah diberikan legitimasi oleh Yesus? Jawabannya enggak. Udah 1-0 itu. 2. Apakah penulisan Bible itu diverifikasi oleh Yesus atau divalidasi? Jawabannya enggak. 2-0 udah. Udah 2-0 itu. Yang ketiga, apakah penulisnya Bible Markus, Matius, Lukas ini fix diketahui? Oh tidak, jawabannya. Udah 3-0 itu. Yang keempat, apakah Bible ini firman Tuhan? Wah, ini masih debatable. Ada yang mengatakan, bahkan di dalam kalangan Kristen, ada yang mengatakan firman Tuhan sepenuhnya. Wah, ada yang mengatakan juga, teman-teman. Oh, enggak, itu bercampur dengan apa namanya pendapat manusia. Ada. Bahkan ada yang mengaku, oh iya bukan kitab suci kok memang. Ada yang mengaku gitu. Ada. Wah, ini saya nggak paham gitu loh, kenapa pola pikir kalian kok berbeda-beda. Tapi kalau antum semua tanya ke orang Islam, Anda semua tanya ke orang Islam, apakah Quran ini kitab suci? Enggak ada orang Islam yang jawab enggak, pasti iya semua gitu loh. Iya dong, Quran kitab suci dong. Oh, Quran firman Allah dong, pasti dong. Waduh, Bang David kepanasan di bawah. Mana sih Bang ya? Beli kipas Bang, beli kipas, beli AC. Teman-teman di bawah ada yang jualan AC nggak? AC lah, AC. Naiklah Bang David 2 pertanyaan, Muslim 1 pertanyaan. Silakan. Bang David 2 pertanyaan, Muslim biarin 1 pertanyaan. Silakan Bang. Tapi syaratnya saya dulu yang tanya. Ya boleh. Kan saya 1. Iya, betul. Bang David 2, cocok. Iyalah. Kalau 1 pertanyaannya terjawab, jangankan 2, harus 5 malahan. Nggak boleh kalau kurang dari 5 nggak boleh. Harus 5. 4 aja Ardi, nggak mau, harus 5. Ayo. Boleh, malah saya kasih tambah 5 malahan. Kenapa ya kalau Bang Zuma itu Bang Ardi, Kang Dito ya, kalau baca ayat suci Al-Quran, itu air mata pasti keluar tuh, walau sedikit. Air mata keluar? Iya, lantunan air mata jatuh begitu.
Lantunan air mata. Emang air mata ada lantunannya? Enggak kayak gitulah. Al-Quran nih Bang Ardi. Al-Quran yang dibaca oleh Bang Zuma itu bikin mewek orang lah kalau bahasa ininya kan, mewek. Sedih, gitu. sedih begitu. Maksudnya sedih itu dalam artian nggak sedih kan? Kalau kata Oten gitu sih. Ya kalau Oten. Oh, iya. Kan kalau kata Oten kan kalau terkutuk itu bukan terkutuk, apalagi kalau Paulus mengatakan aku mendapatkannya bukan dari firman Tuhan. Itu firman Tuhan gitu loh. Paham nggak? Betul. Gitu loh. Yesus itu utusan. Itu Tuhan itu maksudnya. Ngerti nggak? Jadi jangan-jangan Bang Fandi mengatakan lantunan ayat suci Quran itu membuat kita menetes air mata. Berarti nggak menetes kan? Terasa di kolbu katanya Bang Fandi. Ya seperti itulah. Beda kalau Kristen yang baca Amsal, aduh. Pohon pun kata Bang Blender, pohon ngocok pohon itu katanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Pohon. Jangan gitu, ntar ke band lah. Ayo. Coba deh misalkan dikasih pengeras suara tuh, kau baca Amsal 7, 18, 19. Bubar satu kampung itu. Satu kecamatan bubar. Pindah semua. Nah, itulah salah satu perbedaan kitab suci dengan yang bukan kitab suci. Iya, contohnya auratnya seperti aurat keledai. Aurat keledai gimana? Coba. Ini pancingan juga. Ini pancingan paling mengerikan sebenarnya. Astagfirullah. Iya, akun saya. Dinda, Dindaku, kandamu ini Dinda, di atas sini Dinda. Kalau kau merasa panas di bawah Dinda, jangan kau ambil kipas, karena nggak akan menyelesaikan masalah. Kau naik ke atas, gitu kan? Kau bantah narasi kami Dinda. Tapi kalau bisa, kalau nggak bisa kau malu Dinda. Ini ada yang minta penjelasan dari Nehemia 8 nomor 5 ini. Tapi kecuali Kristen nih yang menjelaskan. Nanti kalau sudah bengkok baru kita luruskan. Nggak boleh kita langsung. Betul itu Dinda. Betul itu. Janganlah logat Sumatera Bang Ardi, tidak cocok Bang Ardi itu. Oh iya kah? Oh, air sudah dekat. Ayo teman-teman Kristen yuk. Masih bisa 2-3 orang nih kita ngobrol santai. Dibatasin lagi live. Hancurlah kita 3 kali pembatasan. Tenang aja. Kalau 3 kali pembatasan itu tandanya Trinitas bukan ya? 3 tapi 1 gitu loh. Itu 3 tapi 1 gitu loh. Ayo teman-teman Kristen yuk. Kita belajar bahas Thanksgiving. Oh gitu ya. Oh kalau nggak on cam ya nggak apa-apa lah. Udah dari tadi open cam juga. Thanksgiving itu artinya daromes, take and give gitu loh maksudnya. Ayo teman-teman Kristen monggo. Kalau di tempat Bang Ardi ini 5 menit lagi jam 1. Kalau di sini sudah hampir jam 2. Belum jam 4 kan? Nah, janganlah sampai jam 4. Ya udahlah jam 4 kurang 5 lah. Jam 2 lah rehat. Kok jauh kali jam 4 dari jam 2. Kalau bahas Trinitas, Tritunggal, kalkulatorku error katanya. Ya lama jang. Tapi luar biasa loh ya. Alhamdulillah loh. Kita punya panglima namanya Bang Zuma. Beliau tidak pernah kehabisan materi loh. Hebat ya kan? Itu dia yang bikin saya heran Bang Ardi. Saya tadi pikir-pikir kok nggak habis-habis materinya Bang Zuma ini. Ada terus. Heran saya tadi.
Itulah. Itulah hebatnya Bang Zuma begitu. Tapi kalau saya materinya cuma beberapa aja sih. Itu sampai pembahasan mutiara diberikan kepada anjing dan babi tadi itu loh. Waduh. Kok ada manusia yang memahami ya anjing ya anjing, babi ya babi, lo itu binatang. Iya, lo ya Allah. Kok bisa kalian Lucunya itu mikir? Bang Ardi, iya, kok longor kayak gitu ya? On kayak gitu ya? Karena masa Yesus ini nggak ada kerjaan? Enggak, saya gini loh. Dia yang punya kitab, dia yang punya Bible. Harusnya kan dia udah baca kan itu kan. Betul. Kok bisa menyimpulkan oh itu babi ya babi, maksudnya binatang. Itu anjing ya anjing. Astagfirullahaladzim. Enggak, kau ini siapa tadi namanya, Bob Chen ya? Iya. Kok bisa lah kau ini hidup lo? Kok bisa kau hidup itu lo? Saya ini heran. Emang otak-otak kayak kau gitu masih bermanfaat di Indonesia rupanya. Astagfirullahaladzim. Saya kadang itu heran dong Bang Fandi. Tahu nggak Hanzo itu? Hanzo ya kan. Hanzo dulu kan Tritunggal, betul nggak? Iya, iya. Saking stresnya dia dari JO dia. Iya, lari ke JO gara-gara diserang terus kan, diskusi terus sama kita. Ujung-ujungnya Begitu lari ke JO ya kan, saya katakan, Hanzo, kau mau ke Tritunggal, kau mau ke JO, kau mau ke apa namanya Saksi Yehova, Unitarian, apapun juga, nah, kitabnya sama kan? Iya sama. Iya. Ah, kena lagi bukan kitab suci. Kena lagi. Bukan kitab suci secara ilmiah ya, tapi kalau secara keyakinan ya itu hak masing-masing orang sih, gitu. Betul. Secara ilmiah yang saya maksud, karena bahasanya bahasan ilmiah, teman-teman. Filologi, gitu. Dan Hanzo sampai bingung juga ya tadi ya kan, ditanya Lukas dapat dari siapa, muter-muter minta ampun sampai lari ke Quran. Bayangkan coba. Karena memang hanya klaim aja ya, kalau cuman klaim, saya juga bisa dong nulis sesuatu. Saya klaim saya klaim saya punya Alphard 50, bisa nggak saya tulis gitu? Bisa. Tapi bisa nggak dibuktikan? Ya enggak. Nggak bisa. Ini loh Bang Ardi, itu ada pertanyaan biasa ya. Di mana Nabi Muhammad sekarang? Kita jelaskan. Terus ketika ditanya balik di mana Yesus sekarang? Katanya di surga. Nah, siapa orang gila di muka bumi ini yang pernah lihat surga? Macet, udah nggak bisa jawab lagi tuh. Itulah. Siapa orang gila di muka bumi ini yang pernah lihat surga? Nggak ada yang bisa jawab. Macet. Lari lagi ke tempat lain. Mau di framing lagi baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu karena dikatain sama orang kafir beliau itu gila, tidak waras. Nah, dibalikkan lagi ke kitabnya. Ternyata keluarga Yesus mengatakan Yesus itu gila. Macet lagi, lari lagi ke tempat lain. Itu kerjaan Kristen aja. Itulah Bang Fandi. Saya juga heran kenapa bisa kayak gitu mereka. Jangan keraskan hati kalian, teman-teman. Jangan keraskan hati kalian. Gitu loh. Karena hidup di dunia ini cuman sekali gitu loh. Ketika yang sekali ini dipergunakan untuk salah menyembah Tuhan, ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya bagi keselamatan Anda. Ya betul, Yesus memang jalan keselamatan, betul itu. Tapi bagi orang Yahudi, bagi Bani Israel, bukan bagi Anda, Dinda. Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 sampai 6, Matius 19:28. Semua mengatakan bahwasanya Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus menghakimi untuk Bani Israel di situ, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia aku berdoa, bayangkan coba. Itu kata Yesus tuh. Iya, jalan bukan tujuan. Apalagi kalau mau dibahas ke kitab. Selesai. Kalau ke kitab suci selesai.
aku jalan jajakan tema itu sama beberapa pendeta. Tema Bang Ardi ya, verifikasi dan validasi kitab suci. Itu tidak ada satupun yang mengaku mampu. Katanya belum belajar, nggak bisa dan sebagainya dengan beribu banyak alasan. Memang berat karena kalau diterima itu teman-teman Kristen, habis nyonyor, konyol kalian. Kalau tema itu dibawa verifikasi, validasi dan apalagi satunya Bang Ardi, transmisi kitab suci. Ya, transmisi. Habis nggak ada Bang Ardi. Saya cari lawan teman Kristen itu nggak ada yang mampu. Itulah yang bikin repot. Kemarin ada seorang bocah, nggak tahu mungkin baru lahir ya. dia menantang Gofur ya kan di Vitiku itu kan. Dia menantang Gofur dan saudara teman-teman muslim yang lainnya, begitu dia bilang. Untuk membahas Bible itu dirubah-rubah atau enggak. Dia katakan dalam terjemahannya memang dirubah, tapi itu terjemahan. Tapi dalam teks asli Bible tidak pernah dirubah, jedar. Itu poin. Kena lagi. Kena lagi di situ. Terus dia ngomong Quran juga. Kalau ngomong Quran, Bible-mu aja belum lulus kau ngomong Quran. Aduh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya saya stitch videonya. Tahu nggak Bang Fandi? Ketika saya stitch, nggak ada 24 jam videonya hilang, dihapus sama dia. Iya ya. Aduh ya Allah, di tag nggak muncul. Ternyata begitu aku cek videonya dihapus sama dia. Ya konsekuensi lah. Kalau berani ayo. Jangan besok-besok deh, sekarang oke gitu aja. Biar deh Bang Fandi nggak tidur di sana nggak apa-apa. Pokoknya kita debat sekarang lah. Sulit memang carikan lawan Bang Ardi ini sulit. Bang Jibril, Bang Ardi sulit dicariin lawan karena aduh gimana ya kapasitas teman-teman Kristen ini. Aduh. Ini ada yang chat ini. Oten di room lu itu bekas makan oli semua. Gimana ceritanya? Kawan-kawan muslimin. Aduh, astagfirullah. Bang Ardi mungkin waktunya istirahat ini Bang Ardi. Oke, aku tak tutup YouTube dulu ya teman-teman. Sebentar. Aduh, mana ini? Udah Bang Ardi? Oke, udah. Oke, Kang Dito monitor udah tidur juga Kang Dito. Bang Handi udah istirahat juga dari tadi. Oke, ditutup aja Bang Fandi, silakan. Yap. Oke, teman-teman, semoga apa yang disampaikan abang-abang kita, guru kita, Gurunda Zuma, Bang Zuma, Bang Ardi, Kang Dito, dan Bang Handi, semoga kita istirahat dulu teman-teman ya. Semoga bisa menjadi ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, menambah pahala kita juga. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam yang di YouTube, yang di TikTok, teman-teman di channel Bang Handi Selebes, Zulkifli M Abbas, Ardiansa Arif, kita tutup semua ya. Rehat, nanti kita lanjut lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
Apa yang dirubah Al-Quran? Gak ada bang, gak ada yang dirubah Al-Quran. Yang diubah gak ada bang. Al-Quran itu bang, dia berdiri sendiri gitu loh. Tentang hukum, kalau beribadah sih bang, tentang itu kalau cuman beribadah hari bang, itu kalau di Islam itu bukan makna daripada sholat Jumat yang kita ambil bang. Dia tidak secara spesifik. Yang spesifik itu kan yang 5 waktu. Nah, Anda ambil apa yang dimaksud dengan sholat Jumat itu bang. Anda lihat maknanya. Makna yang akan diambil daripada itu. Jadi bukan perintah wajib, enggak dia. Gitu, wajibnya itu yang 5 waktu itu. Makna yang akan diambil daripada sholat Jumat itu apa? Gitu bang. Coba bang lihat nanti baca. Karena Islam itu setiap apapun ada makna yang akan diambil. Nah, kalau sahabat apa makna yang mau diambil situ? Apa makna? Coba, semua istirahat. Coba, kalau ada apa-apa, ini nggak bisa. Kalau Islam dia makna yang diambil bang. Coba bang, lihat coba makna. Coba kita buka ya. Izin Pastor Loring ya, bisa dibuka.